Melihat Yang Kai bertindak begitu patuh, Hua Qingxi tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Kali ini, dia lebih suka tidak memberi Yang Kai wajah apapun untuk mengungkapkan kebenaran. Takut ketika Yang Kai memperoleh kekuatan, dia akan mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga. Peningkatan kekuatan dan perluasan kekuatan seringkali membangkitkan beberapa rahasia gelap. Tetapi sekarang tampaknya Yang Kai tidak berubah. Karena itu, Hua Qingxi langsung ke intinya. Jika High Heaven Palace ingin menyatukan wilayah utara, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan besar mereka. Itu hanya tahap awal dari rencana mereka. Jika mereka benar-benar ingin memenangkan dukungan massa, mereka harus mengandalkan hati rakyat. Meskipun penekanan darah besi akan berpengaruh, itu pasti akan menyebabkan kebencian di hati orang-orang. Penghancuran dua sekte bukanlah masalah kecil. Baru-baru ini, banyak sekte domain utara dalam keadaan panik. Takut bahwa kami akan menargetkan mereka lain kali. Meskipun kami tidak memiliki niat seperti itu, mereka tidak tahu. Petik 2. Yang Kai menyipitkan matanya dan berkata, kecerobohan dan keberanian Miki pantas dihukum. Hua Qingxi menangkupkan tangannya dan bertanya, Tuan Istana Bijaksana, bolehkah saya bertanya keputusan apa yang telah dibuat oleh Tuan Istana? Yang Kai bertanya balik, bagaimana menurut kakak Hua? Hua Qingxi merenung sejenak sebelum menjawab, meskipun Miki salah mengartikan niat kepala istana, itu masih merupakan perbuatan baik. Jika kita menghukumnya terlalu banyak, saya khawatir dunia akan berpikir bahwa istana surga tinggi saya pemalu. Tetapi jika kita menghukumnya terlalu ringan, itu tidak akan ada artinya. Bawahan ini merasa bahwa kita dapat memaksanya untuk turun tahta dan pensiun di sekte Full Sky. Sudut mulut Yang Kai berkedut. Kakak Hua cukup bijaksana. Hua Qingxi mengerucutkan bibirnya dan berkata, jika kepala istana ingin mengatakan bahwa aku akan membunuh keledai itu setelah ditanahkan, maka katakan saja. Niatmu jelas. Tentu saja tidak. Yang Kai membuka mulutnya untuk mengeluh. Tetapi di dalam hatinya, dia sebenarnya memikirkan hal yang sama. Alasan Istana Surga Tinggi mampu menyapu domain utara sebelumnya adalah pertama karena mereka cukup kuat. Dan kedua, karena mereka telah bergabung dengan 3 sekte teratas lainnya untuk menekan seluruh domain utara. Sepanjang seluruh proses, Miki telah melakukan banyak upaya, terutama setelah menyaksikan kekuatan Yang Kai dan High Heaven Palace. Miki sendiri adalah orang pertama yang memimpin para penguasa Kaisar Realem untuk menekan dan menaklukkan banyak kekuatan. Sekarang situasinya telah diputuskan. Jika mereka ingin memaksanya untuk turun tahta, bukankah itu sama dengan membunuh keledai setelah digiling? Hua Qingxi berkata, Miki tidak bisa dianggap sebagai penjahat, tapi dia ambisius dan sulit dikendalikan. Kita bisa menggunakan masalah ini untuk memberinya pelajaran. Pada saat yang sama, kami juga dapat mendukung boneka di sekte Full Sky untuk benar-benar mengendalikannya. Ini adalah tujuan utama Hua Qingxi. Di antara 4 sekte besar wilayah utara, Lembah Hati Es memiliki hubungan dekat dengan Yang Kai, dan Istana Naga Api mengikuti jejak Yang Kai. Satu-satunya variabel adalah Full Sky Sect. Kali ini, jika Miki diurus, mereka akan diam-diam mendukung Master Sekte yang bisa mereka kendalikan, memungkinkan mereka untuk mengendalikan seluruh wilayah utara. Pada saat itu, begitu Istana Langit Tinggi mengeluarkan perintah, 3 sekte besar akan bersatu. Jadi apakah kekuatan lain dari wilayah utara berani menentang mereka? Yang Kai secara alami memahami niat Hua Qingxi dan segera merasa bahwa itu adalah keputusan yang bijaksana untuk membiarkan kakak Hua menjadi manajer utama. Meskipun kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia dibesarkan di Star Soul Palace dan telah dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi dia dapat dengan mudah menangani hal-hal seperti itu. Secara alami, dia tidak keberatan membiarkan Hua Qingxi melakukan apa yang dia inginkan. Setelah masalah ini selesai, nasib Miki diputuskan. Ketika Hua Qingxi membawa ketiga Raja Monster ke Sekte Full Sky, Miki mungkin bahkan tidak akan berani melawan. Hua Qingxi melanjutkan, kami masih membutuhkan Palace Master untuk melakukan perjalanan ke Plain Palace. Yang Kai bertanya, tentang Stellar Astral Wind? Setiap sekte teratas memiliki fondasinya sendiri. Di domain selatan, Istana Jiwa Bintang memiliki pagoda harta karun 5 warna. Kuil Azure Sun memiliki cermin pelintas ilahi. Plain Palace memiliki angin astral bintang. Dan Tanah Suci Bela Diri Surgawi memiliki kuil niat bela diri. Salah satu dari tempat-tempat ini adalah harta karun yang langka. Meskipun Istana Plain telah dihancurkan dan semua muridnya telah meninggal, fondasinya belum dihancurkan. Belum lagi tempat tinggal surgawi dan tanah terberkati yang awalnya ditempati dan kekayaan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Hanya Stellar Astral Wind saja sudah cukup untuk membuat banyak orang ngiler. Namun, kekayaan Plain Palace telah diambil oleh tetua Istana Jiwa Bintang dan didistribusikan ke sekte wilayah selatan sebagai kompensasi atas kerugian besar mereka. Di sisi lain,
Yang Kai telah mengambil alih tanah yang luas ini. Mengenai Plain Palace, Yang Kai telah menyelamatkan puluhan ribu elit domain selatan dari ambang kematian. Hanya ini saja yang merupakan kontribusi besar. Jadi jika dia memiliki permintaan setelah ini, domain selatan harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Yang Kai tidak memiliki permintaan lain, hanya fondasi Plain Palace. Meskipun Istana Jiwa Bintang agak enggan, mereka tidak punya pilihan selain setuju, dan kuil Matahari Azure secara alami tidak akan mencoba menyeret Yang Kai kembali. Yang Kai telah memperoleh wilayah Plain Palace, jadi kuil Azure Sun juga bisa mendapat manfaat darinya. Kedua kekuatan ini tidak keberatan. Jadi bahkan jika Tuan Suci Tanah Suci Surgawi makin keberatan, itu tidak berguna. Jadi sekarang, fondasi Plain Palace adalah milik pribadi Yang Kai. Dia juga berpikir untuk memindahkan sekte raksasa ke Plain Palace. Bagaimanapun, Gunung Roh dan sungai besar yang diduduki Plain Palace tidak kalah dengan Istana Surga Tinggi. Jika sekte raksasa bisa bermigrasi ke sana, itu akan sangat membantu perkembangan mereka di masa depan. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk menyerah. Dia tidak banyak berhubungan dengan sekte raksasa, dan satu-satunya alasan dia ingin melindungi mereka adalah untuk memiliki ketenangan pikiran. Sekarang ada masalah Seng Yuzu. Ide ini telah hilang sama sekali. Kebetulan Istana Surga Tinggi memiliki terlalu banyak murid, dan meskipun fondasi Istana Surga Tinggi luar biasa, ratusan ribu muridnya masih terlalu menakutkan. Tidak ada sekte di dunia ini yang memiliki begitu banyak murid. Plain Palace benar-benar dapat berbagi sebagian tekanan. Belum lagi Plain Palace memiliki harta karun seperti Stellar Astral Wind yang dapat membantu para pembudidaya meredam tubuh mereka. Yang Kai tahu lebih baik daripada siapapun tentang pentingnya memiliki fisik yang kuat. Terakhir kali dia disergap. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Jika itu orang lain, bahkan jika mereka memiliki harta karun seperti itu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, satu berada di domain utara sementara yang lain berada di domain selatan. Jadi siapa yang bisa mengurus keduanya? Yang Kai. Di sisi lain, berbeda. Space Array menghubungkan utara dan selatan, sepenuhnya mengabaikan penghalang ruang. Tidak peduli pihak mana yang memiliki masalah, pihak lain dapat dengan cepat membantu. Kecuali seseorang dapat menyelinap masuk dan menghancurkan Space Array. Selama Yang Kai tinggal di sekte raksasa, High Heaven Palace sudah bersiap untuk mengambil alih fondasi Plain Palace dan mendirikan cabang High Heaven Palace di domain selatan. Jika seseorang ingin melakukan pekerjaan dengan baik, mereka harus terlebih dahulu menggunakan alat mereka. Nanman Dachun telah dikirim oleh Hua Qingxi untuk mengatur barisan arai besar di Plain Palace. Setelah susunannya selesai, dia akan dapat memimpin migrasi para murid. Hua Qingxi sedang bersiap untuk memindahkan 50.000 orang ke sana, yang akan sangat mengurangi tekanan di sisi Istana Langit Tinggi. Bagaimanapun, orang-orang ini semua adalah pembudidaya yang baru saja mengikuti Yang Kai dari Starfield alam bawah. Mereka semua sedang dalam proses mengumpulkan banyak energi dunia, jadi permintaan mereka akan energi dunia sangat tinggi. Dengan 100.000 orang berkumpul di Istana Surga Tinggi, bagaimana energi dunia bisa dipasok? Jika setengah dari mereka pergi, tekanannya akan sangat berkurang. Angin astral stellar memang cukup misterius. Bawahan ini telah mengalaminya sekali sebelumnya dan memiliki efek ajaib untuk membuat tubuh fisik seseorang menjadi lemah. Sekarang Raja Monster Silei menjaganya. Tidak perlu khawatir tentang keamanannya. Tetapi Space Array perlu diatur ulang oleh Palace Master. Petik 2. Aku mengerti. Yang Kai mengangguk. Hua Qingxi menghela nafas lagi. Jumlah Kaisar Realem di istana kita masih terlalu kecil. Dengan cabang domain selatan, satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah tidak banyak master yang bertanggung jawab. Jadi tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan mengingininya. Petik 2. Penguasa alam Kaisar Istana Surga Tinggi, selain Yang Kai, adalah Liu Yan. Dan di bawah mereka adalah 3 raja monster besar. Ji Ying, Hua Qingxi, Bian Yuqing, Nanman Dachun, Hou Yu, dan Ye Hen yang baru dipromosikan. Ada lebih dari selusin dari mereka, dan jumlah ini sangat menakutkan bagi sekte lainnya. Siapapun yang menjadi kepala istana mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Tetapi sebenarnya, Ji Ying, Nanman Dachun, dan Hou Yu semuanya adalah talenta istimewa. Jika pertempuran benar-benar pecah, Yang Kai tidak akan mengizinkan mereka untuk berpartisipasi. Jadi dia harus melindungi mereka terlebih dahulu. 3 raja monster besar cukup kuat. Tetapi mereka berasal dari tanah kuno liar domain timur dan tidak dilatih secara pribadi oleh Istana Surga Tinggi. Mereka masih pembudidaya ras monster. Sementara sisanya adalah alam Kaisar Orde Pertama. Belum lagi alam Kaisar, bahkan para pembudidaya tahap Daosos dapat dihitung dengan jari. Dengan demikian,
Meskipun istana surga tinggi tampaknya berakar dalam di permukaan, pada kenyataannya, hanya keluarga mereka sendiri yang tahu kebenarannya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diubah dalam waktu singkat. Saya akan menyelesaikan masalah ini. Mata Yang Kai berkilat saat dia menemukan sebuah ide. Hua Qingxi meliriknya dan sepertinya memahami sesuatu saat dia tersenyum. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan Hua Qingxi, Yang Kai akan pergi ke istana Plain besok dan menghilang. Keesokan harinya, Yang Kai dan Hua Qingxi berangkat bersama. Apakah tuan istana tidak beristirahat dengan baik tadi malam? Hua Qingxi mengamati ekspresinya dengan senyum nakal. Yang Kai meliriknya dan mendengus. Dengan kecantikan di tanganku, aku tentu saja tidak bisa beristirahat. Hua Qingxi tersipu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, tidak tahu malu. Namun, dia tidak mengeksposnya. Sebagai kepala manajer Istana Langit Tinggi, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pergerakan apapun di istana? Tadi malam, Yang Kai benar-benar ingin menghabiskan waktu bersamanya. Lagi pula, dia sudah keluar cukup lama dan jarang kembali. Jadi bagaimana dia bisa membiarkan kecantikan sendirian di kamarnya? Namun, segemuk yang diketahui Hua Qingxi, dia tidak pernah berhasil. Xia Ningchang sedang mempelajari alkimia Dao dengan Ji Ying dan terlalu asyik untuk memperhatikannya. Jadi dia pergi ke Medicine Pill Peak hanya untuk diusir oleh Ji Ying. Jika ada orang di Istana Surga Tinggi yang berani tidak menghormati Yang Kai, itu hanya Ji Ying saja. Alkemis benci diganggu ketika mereka memurnikan pil. Ji Ying adalah murid Kaisar Agung Pil Wonderful dan biasanya ramah. Tetapi ketika sampai pada pemurnian pil, dia seperti dua orang yang berbeda. Su Yan dikirim ke Ice Heart Valley. Dia bahkan tidak melihatnya kali ini. Sun King Luo juga telah diatur oleh Ying Fei dan Xie Wei untuk pergi ke Wild Ancient Land. Lingkungan tanah kuno liar sangat cocok untuk dikultivasikan oleh setengah monster seperti dia. Sui Yue yang tersisa juga dalam pengasingan. Tuan istana yang malang, dia memiliki 4 istri. Tetapi dia menghabiskan sepanjang malam sendirian. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sengsara. Tapi sekarang mulutnya lebih keras dari mulut bebek. Hua Qingxi harus menjaga wajahnya dan tidak mengatakannya dengan keras. Di domain selatan, di luar Plain Palace, Yang Kai dan Hua Qingxi telah tiba melalui Space Array. Begitu mereka meninggalkan Array, Yang Kai menghancurkan hasil kerja kerasnya. Bagaimanapun, itu harus diatur ulang di Plain Palace, jadi tidak perlu menyimpannya. Tidak lama kemudian, rombongan memasuki Plain Palace. Yang Kai menyapu Divine Sense-nya dan memperhatikan bahwa setidaknya ada 1000 orang yang bergerak di dalam Plain Palace. Orang-orang ini semua dikirim oleh Hua Qingxi untuk membantu Nan Mendachun menjelajahi medan Plain Palace dan membantunya dalam menyiapkan arai roh. Pada saat ini, Nan Mendachun melayang di udara, terus-menerus melihat sekeliling, mengulurkan tangannya dan memberi isyarat sambil menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri. Merasakan seseorang mendekat, dia menoleh dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Istana, Kepala Manajer." Yang Kai mengangguk dan berdiri di sampingnya, menghadap ke pemandangan di bawah, bertanya, "Bagaimana situasinya?" Nan Mendachun bertanya, "Apa yang dimaksud oleh Palace Master?" Yang Kai bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan arai roh ini?" Nan Mendachun merenung sejenak sebelum menjawab, "Arai roh dari Plain Palace itu sendiri cukup luar biasa, jadi tidak perlu mengubahnya sepenuhnya. Beri aku 1 bulan lagi. Itu seharusnya cukup untuk mendukung arai roh. Ketika saatnya tiba, saya akan memperbaikinya sedikit lagi. Dan itu akan selesai dalam waktu setengah tahun." Petik 2. N. Masalah ini adalah keahlianmu. Jadi aku ingin kamu berusaha keras. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu manajer utama. Petik 2. Nan Mendachun menyeringai. Jika bukan karena dukungan kepala manajer, bawahan ini tidak akan bisa menjamin apapun. Dia sekarang adalah Master Arai Kepala Istana Surga Tinggi. Jadi ketika dia menyiapkan Arai, Hua Qingxi akan selalu menyetujui permintaan apapun yang dia miliki, memberinya bahan yang dia butuhkan. Atau bagaimana mungkin Grand Arai Sekte teratas diatur sedemikian rupa dengan mudah? Ketika dia melakukan perjalanan domain utara saat itu, meskipun dia memiliki reputasi yang bagus, dia masih seorang penyendiri. Ada banyak hal yang tidak dapat dia lakukan bahkan jika dia menginginkannya. Tetapi sekarang dia memiliki seluruh Istana Surga Tinggi sebagai dukungannya. Di samping Arai yang tidak dapat dia pikirkan di dunia ini, tidak ada yang tidak dapat dia atur. Tiba-tiba, dia merasa bahwa ini bukan ide yang buruk. Dia bisa menunjukkan ambisinya sesuka hati, dan tidak ada yang bisa membuatnya lebih bahagia dari ini. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Istana Surga Tinggi, dia agak tenang. Sekarang, bahkan jika Yang Kai ingin mengusirnya, dia harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Lagi pula,
Tanpa dukungan Istana Langit Tinggi, dia, sebagai Master Arai, tidak bisa memasak tanpa nasi. Meskipun bergabung dengan sekte lain adalah jalan keluar, sekte mana yang bisa memberikan dukungan kuat seperti itu? Bukan hanya dia, Hou Yu juga sama. Pada awalnya, ketika Hou Yu ditangkap oleh Yang Kai, dia mencoba melarikan diri beberapa kali. Tetapi seiring berjalannya waktu, bukankah temperamen mereka berangsur-angsur menjadi tenang? Karena di High Heaven Palace, semua orang sopan kepada mereka, memberi mereka rasa hormat dan otoritas yang cukup, dan juga mendukung penuh mereka di bidangnya masing-masing. Di mana mereka bisa menemukan tuan yang begitu baik? Apakah itu dia atau Hou Yu? Keduanya telah menemukan sekelompok murid di High Heaven Palace dan bersiap untuk mengasuh mereka untuk melihat siapa yang memiliki kualifikasi untuk mewarisi mantel mereka. Dengan hubungan seperti itu di antara mereka, Istana Surga Tinggi bahkan lebih dekat dengan mereka. Saat ini, di High Heaven Palace, ada 3 spirit peaks khusus, Pil Peak, Artifact Peak, dan Arai Peak. Menghitung kelompok orang Tausat Leaves Peak yang mempelajari Dao of Puppets, murid High Heaven Palace memiliki terlalu banyak pilihan di masa depan. Mereka tidak suka berkultivasi, tidak masalah. Pemurnian pil, pemurnian artefak, formasi Arai, dan boneka semuanya cocok. Setelah beberapa kata penyemangat lagi, Yang Kai pergi. Ada banyak area terlarang di Plain Palace, tapi yang paling dijaga ketat adalah tempat di mana Stellar Astral Wind berada. Tempat ini dilindungi oleh lapisan arai roh, dan tanpa izin, setiap penyusup akan mati atau terluka. Namun, begitu Nan Mendacun tiba, mereka telah menghancurkan sebagian besar arai roh di sini. Pada saat ini, tidak ada penghalang di zona terlarang, jadi Yang Kai tidak bisa menahan perasaan kagum. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang Stellar Astral Wind, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Area terlarang terletak di ngarai yang panjang, dan sejauh mata memandang, itu adalah dunia abu-abu tanpa akhir yang terlihat. Di sekitar ngarai, suara angin sangat menakutkan, dan tebing di sekitarnya dipenuhi dengan tanda seolah-olah telah dipotong oleh pisau. Tanda-tanda ini tidak ditinggalkan oleh pedang, tetapi oleh kekuatan angin astral bintang. Yang Kai menyipitkan matanya dan memeriksanya sejenak sebelum menyelidikinya dengan Divine Sense-nya. Dia tidak bisa menahan perasaan seolah-olah dia ditikam oleh pedang, dan angin astral bintang di mana-mana di sekitarnya tampaknya mampu memotong Divine Sense-nya menjadi berkeping-keping. Untungnya, Divine Sense-nya kuat, kalau tidak dia akan terluka. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke ngarai. Ketika dia melangkah maju, seolah-olah dia telah memasuki dunia yang berbeda. Udara di sekitarnya mulai mengalir dengan cepat, menimbulkan hembusan angin. Angin sepoi-sepoi yang tak terlihat tampaknya telah menjadi senjata tajam, mengiris tubuh Yang Kai lagi. Pakaian di tubuhnya tidak memiliki perlindungan sama sekali, dan bahkan pelindung Kaisar Ki Yang Kai sama sekali diabaikan. Angin astral bintang di mana-mana melewati Kaisar Ki-nya dan menghantam kulit dan dagingnya. Penemuan ini membuatnya mendecakkan lidah karena heran. Tidak heran tempat terkutuk ini bisa membuat tubuh fisik seseorang marah. Bahkan seseorang sekuat dia tidak bisa menggunakan Kaisar Ki untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi orang lain. Jika dia ingin melanjutkan, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk melawan. Tidak diketahui dari mana angin astral bintang di ngarai ini berasal, tetapi mereka tampaknya terus tumbuh. Dengan fisik Yang Kai yang kuat, dia secara alami tidak perlu takut dengan kekuatan pemotongan yang lemah saat dia perlahan maju ke depan. Saat jarak di antara mereka meningkat, kekuatan angin astral bintang juga menjadi lebih kuat. Di tebing-tebing di sekitar ngarai juga terdapat banyak kawah besar dan kecil. Yang lebih besar bisa menampung 7 atau 8 orang sedangkan yang lebih kecil hanya bisa menampung 1 orang. Yang Kai memperkirakan bahwa lubang-lubang ini telah ditinggalkan di sini oleh para murid Plain Palace selama beberapa generasi. Jika seseorang masuk ke sini untuk berkultivasi, mereka akan menghadapi semacam bahaya. Dan begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka akan dapat memasuki lubang terdekat untuk menghindari cedera. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat angin astral bintang. Tetapi Yang Kai tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, matanya menyala. Ini adalah tempat yang bagus, tempat yang sangat bagus. Dengan yayasan ini, murid-murid Istana Surga Tinggi akan dapat dengan mudah melunakkan tubuh fisik mereka di masa depan. Selama mereka berkultivasi di sini untuk sementara waktu, kekuatan fisik mereka akan meningkat. Dengan fisik yang begitu kuat, mudah untuk melakukan apa saja, bahkan mempengaruhi kultivasi mereka di masa depan. Yang Kai berjalan selama setengah jam tanpa melihat ujung ngarai. Tetapi angin astral bintang di sini telah menyebabkan kulitnya sakit. Kadang-kadang, luka kecil akan muncul di tubuhnya. Tetapi luka itu akan hilang dalam sekejap mata sebelum benar-benar sembuh. Tiba-tiba, raungan rendah datang dari depan.
menyebabkan Yang Kai menoleh dan mendengarkan dengan K, sama. Sambil tersenyum sedikit, dia mengetuk kakinya dan mempercepat. Tidak lama kemudian, sesosok raksasa muncul di depannya. Panjangnya 7 atau 8 zang dan tingginya 5 atau 6 zang. Petir melintas di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang sangat ganas dan menakutkan. Sekilas, makhluk raksasa ini tampak seperti badak, dengan tanduk tajam yang tumbuh dari kepalanya. Itu terus-menerus menggelengkan kepalanya dan melambaikan ekornya. Dan ketika angin astral bintang di sekitarnya berputar di sekitarnya, tubuhnya yang besar akan terus mengeluarkan darah. Tetapi masih berdiri tegak, mengaum tanpa henti. Seolah merasakan seseorang mendekat, makhluk raksasa itu menoleh dan kedua matanya yang berukuran seperti wajan besi berubah menjadi merah darah. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai mengangguk ringan dan dengan cepat menghilang ke lubang terdekat. Anehnya, begitu dia masuk, angin astral bintang di mana-mana di sekitar mereka menghilang. Sesaat kemudian, sosok kekar melintas ke tempat itu. Itu tidak lain adalah Si Lei. Dengan ekspresi canggung di wajahnya, dia bertanya, "Tuan, mengapa kamu datang?" Yang Kai secara tidak sengaja melihat wujud aslinya, yang cukup canggung. Meskipun dia berasal dari monster Rache, dia jarang mengungkapkan wujud aslinya sejak transformasinya. Kecuali dia menemui jalan buntu dengan musuh-musuhnya. Meskipun dia belum bertarung dengan siapapun sekarang, dia telah mencoba yang terbaik untuk menahan kerusakan akibat angin astral bintang. Jadi penampilannya cukup menyedihkan. Secara alami, Si Lei tidak ingin ada yang melihatnya. "Aku datang untuk melihat apa itu Stellar Astral Wind." Yang Kai tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Si Lei segera duduk bersila di depannya, menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Tempat ini tidak buruk. Itu adalah keputusan yang bijaksana bagi Tuan untuk mengambil tanah ini." Yang Kai mengangkat alisnya. "Apakah Raja Monster juga menganggap tempat ini bagus?" Si Lei menjawab, "Tentu saja. Jika saya punya waktu, tubuh fisik saya akan dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi." Yang Kai mengangguk. Ini berguna bahkan untuk Raja Monster. Sepertinya itu tidak buruk. Si Lei terkekeh. "Namun, tempat ini masih cukup berbahaya. Jika kekuatan seseorang tidak cukup tinggi, memasuki tempat ini dengan terburu-buru hanya akan menyebabkan kematian." Mengatakan demikian, dia tiba-tiba ingat bahwa barusan, Yang Kai jelas berdiri tidak jauh darinya. Namun dia memiliki penampilan yang begitu tenang dan santai. Bagaimana mungkin dia tidak dalam keadaan menyedihkan seperti dia? Baru sekarang dia mengerti bahwa fisik Yang Kai berkali-kali lebih kuat darinya sendiri, menyebabkan Si Lei merasa agak putus asa. Lagi pula, dia adalah Raja Monster Tanah Liar kuno, salah satu dari 3 Raja Monster teratas dalam hal kekuatan. Namun dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ras manusia. Alasan dia, Ying Fei, dan Xie Wei mengikuti jejak Yang Kai secara alami karena keturunan hukuman surgawi. Berharap hubungan Yang Kai dengan keturunan hukuman surgawi akan baik sehingga ketika gerbang darah dibuka lagi, mereka akan bisa untuk lebih dekat. Namun, ketika ketiga Raja Monster bersentuhan satu sama lain, mereka menemukan bahwa Yang Kai bukanlah alam kaisar Orde Pertama dan Orde Kedua biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka bahkan mungkin bukan lawannya. Belum lagi, dia bahkan berhasil menaklukkan gadis naga. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, ketiga Raja Monster besar benar-benar yakin. Yang Kai mengangguk dan berkata, "Karena tempat ini berguna bagi Raja Monster. Raja Monster dapat berkultivasi di sini dengan damai dan juga menjaga tempat ini." Si Lei tersenyum, persis seperti yang saya inginkan. Yang Kai mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku hanya mengenal kalian bertiga. Tapi bagaimana dengan Monster King lainnya?" Si Lei mengusap dagunya dan berkata, "Orang-orang itu, bagaimanapun juga, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Misalnya, Xiong Kaisan. Meskipun dia terlihat seperti orang bodoh yang berpikiran sederhana, dia sebenarnya penuh dengan trik jahat." Dia memasang ekspresi seolah-olah dia sangat menderita di bawah tangan Xiong Kaisan. Ekspresi kebencian yang mendalam muncul di wajahnya saat dia tersenyum sedih. Namun, Raja Monster perempuan itu masih cukup menarik, terutama Hu Fei. Dikatakan bahwa dia memiliki garis keturunan dari rubah surgawi ekor 9. Ceka-ceka. Si Lei bergidik dan berkata dengan serius, "Ketika Tuan bertemu dengan Raja Monster wanita ini, kamu harus berhati-hati untuk tidak tertipu oleh tipuannya. Pesonanya tak tertandingi di dunia ini." 2 jam kemudian, Yang Kai keluar dari lubang dan berjalan ke depan. Si Lei berdiri di belakang dan menyaksikan dengan tenang sampai sosok Yang Kai menghilang sebelum menghela nafas. Semakin dalam dia masuk ke ngarai terlarang ini, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Tempat ini sudah menjadi batas dari apa yang bisa dia capai dengan kekuatannya. Jika tidak,
tidak mungkin untuk membuatnya marah. Jika dia terus maju, dia tidak akan bisa menanggungnya. Di sisi lain, Yang Kai baru saja berjalan-jalan santai dan meninggalkannya tanpa jejak. Betapa menantang surga tubuh fisiknya. Si Lei menghela nafas panjang di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimanapun, dia adalah Raja Monster. Namun dia telah dikalahkan oleh manusia biasa. Dengan raungan marah, dia bergegas keluar dari lubang dan mengungkapkan wujud aslinya. Terus menerima baptisan angin astral bintang. Di kedalaman ngarai, tubuh Yang Kai terus-menerus berdarah. Dan tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang utuh. Tetapi lukanya dengan cepat sembuh di bawah kemampuan regeneratifnya yang kuat. Siklus penyembuhan cukup membantunya. Tetapi hasilnya sangat minim. Saat dia masuk lebih dalam, tebing di sekitarnya tidak lagi dipenuhi kawah. Dia memperkirakan bahwa sejak berdirinya Istana Plain, tidak ada yang pernah mencapai tempat yang begitu dalam. Jadi secara alami tidak mungkin ada kawah yang muncul. Setelah berjalan selama beberapa waktu, dia tiba di ujung ngarai, di mana fluktuasi spasial yang aneh tiba-tiba muncul. Jantung Yang Kai berdetak kencang ketika dia melihat ke atas dan melihat bahwa 1000 meter jauhnya, di udara di ujung ngarai, ada space crack sepanjang 10 meter di langit, seperti bekas luka yang tidak akan pernah sembuh. Dari retak luar angkasa, angin astral yang menakutkan terus-menerus bertiup, mendorong ke depan di sepanjang ngarai. Yang Kai mengungkapkan pandangan pencerahan. Baru sekarang memahami dari mana angin astral bintang di daerah terlarang ngarai ini berasal. Itu semua dari celah ruang ini. Dunia memiliki hukumnya sendiri yang dapat memperbaiki dirinya sendiri. Misalnya, jika Yang Kai merobek ruang terbuka, tidak akan butuh waktu lama bagi ruang yang robek untuk memulihkan dirinya sendiri. Namun, space crack di depannya ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung ke tempat yang tidak diketahui. Angin stellar astral terus-menerus melonjak keluar darinya, dan bahkan hukum dunia tidak dapat memperbaikinya tepat waktu. Memungkinkan space crack ini dipertahankan untuk waktu yang lama. Adegan ini menyebabkan Yang Kai mendecakkan lidahnya karena rasa ingin tahu yang meluap dari lubuk hatinya. Dia benar-benar ingin tahu di mana retakan luar angkasa terhubung dan mengapa angin astral bintang telah dihasilkan selama bertahun-tahun. Begitu dia memikirkan hal ini, hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar, dan dia segera melintas ke retakan luar angkasa sebelum menyelam ke dalamnya tanpa ragu-ragu. 3 napas kemudian, Yang Kai bergegas keluar dan berubah menjadi labu berdarah. Darahnya menyembur ke langit saat dia mundur beberapa ribu meter sebelum dia bisa lepas dari rasa krisis. Berbalik untuk melihat celah spasial, dia merasakan ketakutan yang tersisa bercampur dengan rasa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Ketika dia bergegas ke Void Crack barusan, dia telah menemukan bahwa dia telah tiba di Void Crack, tetapi Void Crack dipenuhi dengan sejumlah besar angin astral bintang. Kekuatan angin astral bintang ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ngarai. Jika dia tidak segera membuat keputusan untuk mundur, dia akan menjadi kerangka oleh angin astral ini. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, dia akan mati di tempat. Meskipun itu hanya sekilas, Yang Kai bisa merasakan aura yang tidak biasa dari Void Crack. Itu adalah aura yang dapat menghancurkan segala sesuatu dan tampaknya menjadi sumber angin astral bintang. Istana Plain telah didirikan selama puluhan ribu tahun, dan sejak awal pendiriannya, angin astral bintang ini telah ada, terus-menerus bertiup melalui area terlarang ngarai. Namun, semua hal memiliki sumber, dan angin astral bintang ini adalah sama, jadi tidak mungkin untuk terus bertiup selama puluhan ribu tahun. Sumbernya tersembunyi di kehampaan. Sayangnya, Yang Kai bahkan tidak tahu apa itu, apalagi mengeluarkannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa itu adalah artefak yang luar biasa, mungkin yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Agung. Hati Yang Kai mulai bergerak saat dia dengan hati-hati menimbang kekuatannya saat ini sebelum dengan enggan berbalik dan pergi. Saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk mengambil harta ini untuk dirinya sendiri. Mungkin dia harus menunggu lebih lama sampai kultivasinya melonjak. Tidak lama kemudian, dia kembali ke area budidaya Si Lei. Dan ketika mereka bertemu lagi, Si Lei terkejut. "Tuan, ada apa?" Pada saat ini, penampilan Yang Kai cukup menyedihkan. Darah emas di sekujur tubuhnya telah mengering, seolah-olah dia telah mengenakan lapisan baju besi emas. Bahkan auranya agak lemah dan dia jelas terluka. Yang Kai mengendus dan berkata, "Ada kecelakaan, terlalu berbahaya di dalam. Jadi Raja Monster harus masuk dengan hati-hati." Selesai berbicara, dia masuk ke lubang terdekat dan mulai mengatur pernapasannya. Ekspresi Si Lei menjadi serius, tidak curiga. Bahkan Yang Kai telah menderita kerugian besar di dalam, apalagi dia. Dengan peringatan ini, dia tidak akan berani masuk terlalu dalam di masa depan. Setengah hari kemudian, Yang Kai keluar dari lubang, berganti pakaian bersih.
mengucapkan selamat tinggal pada si Lei, dan meninggalkan ngarai. Setelah bertemu Hua Qingxi dan Nan Mendacun lagi, Yang Kai memilih tempat yang cocok untuk mendirikan Space Array di Plain Palace. Nan Mendacun dengan antusias membantunya, bahkan mengesampingkan urusannya sendiri. Alasan mengapa Nan Mendacun memilih untuk tetap berada di Istana Surga Tinggi adalah karena dia telah menyaksikan array luar angkasa Yang Kai yang menakjubkan dan ingin belajar satu atau dua hal darinya. Sayangnya, meskipun Yang Kai telah menguasai semua metode dasar untuk mengatur Space Array, dia masih tidak dapat membuat Space Array yang layak. Setelah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dia menemukan bahwa dia telah jatuh ke dalam lubang besar. Hanya mereka yang mahir dalam hukum luar angkasa yang dapat membuat array luar angkasa dengan pesona yang pantas mereka dapatkan, memungkinkan mereka untuk berguna. Namun, ini tidak menghentikannya untuk mempelajari hal-hal lain darinya. Dao besar dunia dapat dipahami dengan satu atau lain cara. Grandmaster Array seperti Nan Mendacun dapat dengan mudah menyimpulkan beberapa informasi berguna darinya. Dengan bantuannya, sangat mudah untuk mengatur Space Array. Karena tempat ini pada akhirnya akan menjadi cabang High Heaven Palace di domain selatan, dan 50.000 murid akan bermigrasi ke sini. Jadi Space Array pasti tidak akan kecil. Yang Kai menghabiskan sejumlah besar Space Spirit Crystals dan Space Spirit Jades untuk mengatur array skala besar yang dapat mengangkut ratusan orang sekaligus. Setelah seharian bekerja, Yang Kai menyesuaikan Space Array di sini dan menghubungkannya dengan Space Array lainnya sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Hua Qingxi dan Nan Mendacun. Ketika Yang Kai muncul lagi, dia sudah tiba di Wild Ancient Land. Berjalan keluar dari rumah pohon kecil, Yang Kai pergi untuk memberi hormat kepada Penatua dan Patriark Roh Kayu, Muna, dan berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka terakhir kali. Pada saat yang sama, dia juga membawa banyak hadiah untuk kedua klan. Selama pertempuran Plain Palace, Wayang Batu dan Ras Roh Kayu telah berkontribusi besar. Merekalah yang pertama kali membuka celah dalam kesadaran iblis dan mengendalikan para pembudidaya ras iblis yang telah dirasuki oleh kesadaran iblis. Pada saat terakhir, Ras Roh Kayu telah menggunakan teknik rahasia ras mereka untuk menekan ki iblis dalam tubuh 10.000 pembudidaya ras iblis, menciptakan ruang besar bagi Yang Kai untuk menggunakan teknik pengusiran iblisnya untuk menyelamatkan banyak orang elit domain selatan. Kedua ras itu adalah ras yang berdiri jauh dari urusan duniawi. Jika bukan karena permintaan Yang Kai, kemungkinan mereka tidak akan dengan mudah meninggalkan rumah mereka dan berpartisipasi dalam begitu banyak perselisihan. Secara alami, Yang Kai akan mengingat bantuan ini. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai kembali ke topik utama. Penatua, pengetahuan kamu sangat luas. Saya ingin bertanya tentang seseorang. Tetua tersenyum dan berkata, tanya saja, saya sudah hidup untuk waktu yang lama. Siapa yang ingin kamu tanyakan? Penatua, pernahkah kamu mendengar nama Seng Yuzu? Yang Kai secara alami tidak ingin bertanya tentang asal-usul Seng Yuzu di tanah liar kuno. Itu hanya nyaman. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Seng Yuzu adalah semacam penjahat keji, tidak salah untuk sedikit lebih berhati-hati. Bagaimanapun, Seng Yuzu telah menjanjikan beberapa hal padanya. Mempelajari lebih banyak tentang wanita itu akan membuatnya lebih mudah untuk bekerja sama di masa depan. Klan Boneka Batu memiliki umur yang panjang, terutama tetuanya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pengetahuan tentang batas bintang. Jadi Yang Kai secara alami harus bertanya kepada mereka. Seng Yuzu, tetua bergumam sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Bahkan Penatua belum pernah mendengarnya. Yang Kai tercengang. Penatua berkata, ini adalah nama yang sangat istimewa. Jika saya pernah mendengarnya sebelumnya, saya secara alami akan mengingatnya. Aku tidak tahu apa yang istimewa darinya sehingga kamu sangat peduli padanya. Yang Kai menghela nafas. Situasinya seperti ini. Segera, dia menjelaskan secara singkat apa yang dia lihat di sekte raksasa. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang janji Seng Yuzu kepadanya. Meski begitu, Penatua dan Muna tercengang. Sesepuh berseru, sebenarnya ada karakter seperti itu di dunia ini. Muna juga mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya saat dia berseru. Hidup sendirian di Void Crack selama puluhan ribu tahun. Betapa mengejutkannya ini. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia benar-benar menyedihkan. Yang Kai mengangguk. Saya juga terkejut. Jadi saya ingin bertanya kepada Penatua. Penatua menggelengkan kepalanya. Saya belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya. Cahaya aneh melintas di mata Yang Kai. Apakah Elder berarti asal-usulnya agak aneh? Penatua menjawab. Bukan itu masalahnya. Meskipun saya sudah hidup untuk waktu yang lama, saya tidak tahu segalanya. Terutama puluhan ribu tahun yang lalu ketika klan Boneka Batu saya mulai hidup dalam pengasingan di tanah liar kuno. Saya tidak tahu banyak tentang perjuangan untuk Dao besar dan hanya mendengar beberapa rumor dari waktu ke waktu. Aku bahkan tidak tahu siapa yang terlibat pada saat itu.
Tetapi karena dia menyebutkan nama beberapa kaisar agung secara berurutan, identitasnya tidak boleh palsu. Mungkin dia benar-benar karakter dari zaman itu. Menurutmu, apakah dia baik atau jahat? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak merasakan kebencian apapun. Penatua tersenyum. Kalau begitu tidak apa-apa. Dia telah terperangkap di sana selama puluhan ribu tahun. Jadi berapa banyak kultivasinya yang tersisa? Bahkan jika dia orang jahat, dia masih bukan kaisar agung. Jika dia benar-benar berani keluar dan melakukan kejahatan, bukankah dia akan dihukum oleh orang lain? Yang Kai mengangguk dan berkata, justru karena saya memiliki pertimbangan sehingga saya memilih untuk membawanya keluar. Kalau tidak, saya tidak akan berani bertindak seperti itu. Saya harus bertanya-tanya dulu. Relate. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tetua boneka batu dan Muna, Yang Kai langsung menuju istana Luan Feng. Di luar istana Luan Feng, dua jenderal iblis yang menjaga gerbang istana sangat menakjubkan. Aura pembunuh mereka membubung ke langit. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan mereka. Salah satu jenderal iblis melihat ini dan berteriak, "Apa?" Di tengah kata-kata, dia menelan kata terakhir karena dia melihat wajah Yang Kai dengan jelas. Nama Yang Kai dikenal luas di Wild Ancient Land. Belum lagi berbagai raja monster. Bahkan jenderal monster dan prajurit monster di bawah raja iblis ini tahu tentang dia. Belum lagi Yang Kai mencoba memaksa masuk ke istana Luan Feng beberapa kali. Tetapi Luan Feng tidak marah padanya. Siapa di Phoenix Gathering Palace yang tidak mengenali bintang jahat ini? Terakhir kali Yang Mulia kembali. Dia telah mengeluarkan perintah tegas untuk membunuh Yang Kai jika mereka pernah melihatnya lagi. Jika terjadi sesuatu, dia akan bertanggung jawab. Ini adalah perintahnya. Tetapi bagaimana mungkin bawahannya berani melakukannya? Belum lagi apakah mereka lawan Yang Kai? Bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, mereka tidak akan berani bertindak. Jadi ketika mereka melihat Yang Kai berjalan ke arah mereka, dua jenderal monster yang menjaga kuil secara otomatis mengabaikan perintah untuk membunuh tanpa ampun dan malah tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Jadi itu Tuan Yang. Dia bertanya-tanya apakah Luan Feng akan marah sampai mati oleh adegan ini. Yang Kai mengangguk dan menyeberang di antara dua jenderal monster dengan tangan di belakang punggungnya. Jika siapapun yang tidak tahu apa yang terjadi melihat ini, mereka akan mengira Yang Kai kembali ke rumahnya. Jenderal monster yang telah berbicara sebelumnya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan dengan cepat menindaklanjuti. Mengangguk dan membungkuk ketika dia bertanya, "Tuan, mengapa kamu datang ke sini?" Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah komandan monster lainnya, menunjukkan bahwa dia harus memberitahu Yang Mulia. Alasan utamanya adalah setiap kali Yang Kai datang ke Wild Ancient Land, dia akan langsung datang ke Phoenix Gathering Palace. Selama dia datang ke Phoenix Gathering Palace, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Terakhir kali, kemarahan Yang Mulia belum mereda. Tetapi sekarang, Yang Kai benar-benar datang lagi. Siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dia sebabkan? Yang Kai tidak takut pada Yang Mulia. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak takut. Jika Yang Mulia marah, hanya mereka yang akan menderita. Apa yang harus dibicarakan? Yang Kai melirik ke samping sebelum mendorong mereka ke samping dan berjalan maju dengan langkah besarnya. Jenderal monster segera terhuyung-huyung. Tetapi dia tidak memiliki emosi sedikit pun dan hanya bisa mengikuti di belakang Yang Kai dalam upaya untuk memblokirnya. Tapi bagaimana Yang Kai bisa dihentikan? Kesal, Yang Kai mengambilnya dan membuangnya. Sekelompok pelayan muncul di depannya dan setelah menatap mereka sejenak, mereka semua berhamburan dan melarikan diri dengan panik. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata dengan ekspresi muram, "Apa maksudmu?" Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling. Dia melihat tidak ada orang di sekitar dan mencibir. "Nyonya Feng, yang ini datang untuk menemuimu." Suaranya keras dan jelas, menyebar ke seluruh Phoenix Gathering Palace. Siapapun yang tidak tuli pasti akan mendengarnya. Namun, Luan Feng jelas tidak ingin melihatnya, jadi dia tidak bereaksi sama sekali. Yang Kai terkekeh. Matanya melihat sekeliling saat dia melepaskan Divine Sense-nya untuk memindai sekeliling sebelum sosoknya berkedip. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di halaman. Di dalam halaman, seorang gadis kecil yang lembut sedang melakukan sesuatu. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat Yang Kai tersenyum padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Melihat lebih dekat, gadis kecil itu berkata, "Ah, aku mengenalimu." Yang Kai tersenyum dan mengangguk. "Aku juga mengenalimu. Gadis kecil, kita bertemu lagi." Gadis kecil di depannya tidak lain adalah Putri Luan Feng. Ketika Yang Kai pertama kali memasuki batas bintang dan sedang dalam perjalanan ke kota Maplewood dari Sekte Bulu Biru, dia kebetulan bertemu dengan burung Phoenix merah terang yang dikelilingi. Pada saat itulah dia menyaksikan kekuatan roh suci. Dan juga pada saat itulah dia melihat bentuk asli Luan Feng untuk pertama kalinya.
Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memiliki hubungan yang begitu dalam dengan keluarga Luan Feng. Dan bahkan sekarang, dia telah berurusan dengan mereka selama ini. Adapun keberadaan yang tinggi dan perkasa sejak saat itu, sekarang dia bisa berdiri sejajar dengan mereka. Beberapa dekade telah berlalu, tetapi Little Vermilion Phoenix belum tumbuh dewasa sama sekali. Ini bukan karena dia kurang berkembang, tetapi karena dia adalah tubuh roh suci yang asli. Jadi periode pertumbuhannya sangat panjang. Faktanya, Yang Kai selalu ingin tahu tentang siapa ayah Little Vermilion Phoenix. Dia belum pernah mendengar Luan Feng memiliki kekasih. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana Little Vermilion Phoenix berasal? Dia tidak mungkin melompat dari batu, kan? Namamu Tianlong, kan? Yang Kai bertanya dengan ramah. Senyum di wajahnya tampak tidak berbahaya. Little Vermilion Phoenix mengangguk dan menunjuk Yang Kai. Namamu Yang Kai, orang terburuk di dunia. Senyum di wajah Yang Kai langsung membeku saat ekspresinya berkedut. Siapa yang memberitahumu itu? Omong kosong apa? Ibu berkata begitu. Little Vermilion Phoenix menjawab dengan polos. Yang Kai berkata dengan marah. Omong kosong. Bagaimana aku orang terburuk di dunia? Little Vermilion Phoenix memiringkan kepalanya untuk menatapnya dan terkikik. Ibu menyuruhku untuk memukulmu ketika aku dewasa. Apakah kamu sangat kuat? Yang Kai menarik napas dalam-dalam. Kata-kata seorang anak tidak berarti apa-apa. Tapi Luan Feng, tunggu saja. Dia memaksakan senyum dan berkata, ketika kamu dewasa, kamu akan tahu apakah aku kuat atau tidak. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu bermain sendiri? Mata Little Vermilion Phoenix melihat sekeliling saat dia tersenyum. Kamu ingin mencoba memanfaatkanku? Kamu sebaiknya berhati-hati. Saya akan membakar kamu. Petik 2. Yang Kai berseru. Itu tidak akan berhasil. Aku mungkin akan dibakar sampai mati olehmu. Hahaha. Little Vermilion Phoenix tertawa sambil memegangi perutnya. Caramu berbohong sangat menarik. Sudut mulut Yang Kai berkedut saat dia berpikir. Aku benar-benar bodoh. Little Vermilion Phoenix terlihat seperti gadis kecil. Tetapi kenyataannya, dia telah hidup setidaknya selama beberapa lusin tahun. Bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan akal sehat? Menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk berurusan dengan anak-anak biasa untuk berurusan dengannya hanyalah meminta penghinaan. Mengangguk ringan, dia berkata, Tianlong, kamu berasal dari keluarga bangsawan dan masa depanmu tidak terbatas. Tetapi kamu masih anak-anak. Sebagai seorang anak, kamu harus memiliki teman bermain. Apakah kamu ingin saya mencarikan kamu teman bermain? Kamu tidak harus begitu kesepian di masa depan. Petik 2. Little Vermilion Phoenix mengangkat dagunya dan dengan arogan berkata, itu tergantung pada apakah mereka memiliki kualifikasi. Yang Kai tersenyum sedikit. Bisakah Fire Phoenix melakukannya? Little Vermilion Phoenix terkejut sesaat sebelum tersenyum. Sombong. Di mana kamu menemukan Fire Phoenix untuk menemaniku? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya tidak menyombongkan diri. Istana surga tinggi saya memiliki Fire Phoenix. Umurnya kira-kira sama denganmu dan juga seorang gadis kecil. Saya percaya kalian berdua akan memiliki banyak minat yang sama. Bagaimanapun juga, kalian berdua dapat dianggap sebagai keluarga. Petik 2. Betulkah? Little Vermilion Phoenix tampak tertarik. Itu tidak bisa lebih nyata. Little Vermilion Phoenix berpikir sejenak sebelum mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku tahu apa yang kamu rencanakan. Tetapi jika apa yang kamu katakan itu benar, aku tidak akan marah padamu. Apakah itu benar atau tidak? Kamu akan tahu begitu kamu pergi ke High Heaven Palace bersamaku. Kata Yang Kai dengan sabar. High Heaven Palace memiliki banyak hal menarik. Little Vermilion Phoenix mendengus. Aku tidak main-main. Tapi, wajahnya dipenuhi keraguan. Jelas bahwa Fire Phoenix yang Kai sebutkan sangat menarik baginya. Cukup, sebuah suara dingin terdengar. Menyebabkan Little Vermilion Phoenix mengangkat kepalanya dan tertawa saat dia bergegas mendekat. Memeluk paha seorang wanita cantik dengan gaun istana dan memanggil, Ibu. Wajah Luan Feng begitu dingin sehingga lapisan es tampak terbentuk di atasnya. Menggosok kepala Little Vermilion Phoenix. Dia memandang Yang Kai dengan tatapan jijik. Apakah kamu masih malu menyerang seorang anak? Yang Kai tersenyum ringan. Kata-kata Lady Feng. Saya tidak melakukan apapun pada Tianlong. Saya hanya merasa bahwa masa kecilnya menyedihkan dan ingin mencarikannya teman bermain. Beralih ke Little Vermilion Phoenix. Dia berkata, kamu bisa bertanya kepada ibumu apakah yang baru saja aku katakan itu benar. Benar saja. Tianlong membuka mulutnya dan bertanya. Ibu, dia bilang dia memiliki Fire Phoenix yang seumuran denganku. Apakah itu benar? Luan Feng sangat marah. Dia hanya mengatakan omong kosong. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Wajah Yang Kai menjadi hitam. Nyonya, saya tidak bisa berpura-pura tidak mendengar kamu.
Kamu tahu yang sebenarnya, ini tidak seperti kamu belum melihatnya terakhir kali. Kamu tidak hanya melihatnya, tetapi Brother Changgou dan banyak raja monster di tanah kuno liar juga telah melihatnya. Kamu mengajar anak-anak kamu seperti ini. Mengapa kamu mencemarkan nama baik saya? Luan Feng menggertakkan giginya. Kamu memintanya? Yang Kai berkata, jika bukan itu masalahnya, bagaimana saya bisa bertemu Nyonya? Aku takut tidak peduli apa yang aku katakan. Dia tidak akan melihatku lagi, kan? Luan Feng marah. Apakah menurutmu wanita sepertiku mudah diganggu? Apakah itu sebabnya kamu datang ke Phoenix Gathering Palace-ku setiap saat? Yang Kai bertanya dengan heran. Apa maksud Nyonya dengan itu? Aku hanya merasa seperti kita sudah menjadi teman lama pada pandangan pertama. Jadi kita bisa bicara lebih banyak. Luan Feng dengan marah berkata, hanya hantu yang akan berteman denganmu pada pandangan pertama. Kamu harus pergi dengan Fan Wu dan Changgou sebagai gantinya. Dia benar-benar marah. Setiap kali dia datang ke Wild Ancient Land, dia akan langsung bergegas ke Phoenix Gathering Palace. Tidak pernah sekalipun pergi ke wilayah Fan Wu dan Changgou. Ini tidak bisa ditoleransi. Yang Kai menghela nafas. Saya awalnya berencana menggunakan hati saya untuk menerangi bulan. Tetapi bulan yang cerah menerangi kanal. Menghela nafas. Luan Feng hanya menjawab sambil tertawa. Haha. Ekspresi Yang Kai menjadi serius. Nyonya, jangan marah. Jika kamu marah, tubuh kamu tidak akan cantik. Luan Feng dengan marah berteriak. Bukan urusanmu. Tubuh roh suci yang bermartabat. Dan seorang wanita pada saat itu. Sebenarnya terprovokasi sampai memuntahkan kata-kata vulgar. Jelas sekali betapa buruknya suasana hatinya. Yang Kai menggosok hidungnya. Ayo minum teh dulu. Setelah suasana hati Nyonya tenang, kita bisa membicarakan hal lain. Petik 2. Pergi sejauh yang kamu bisa. Phoenix Gathering Palace tidak menyambutmu, kata Luan Feng sebelum pergi bersama Tianlong. Ekspresi Yang Kai menjadi canggung. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakannya dengan keras. Luan Feng saat ini hampir meledak dalam kemarahan. Dan jika dia terus memprovokasi dia takut bahwa keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Ketika seorang wanita menjadi marah, itu tidak masuk akal. Jadi Yang Kai memutuskan untuk menunggu sampai dia tenang. Karena itu, Yang Kai memutuskan untuk tinggal di Phoenix Gathering Palace. Tak tahu malu. Tidak ada yang memanggilnya. Dan semua pelayan dan penjaga Phoenix Gathering Palace menghindarinya. Mereka semua memperlakukannya seperti orang yang tidak terlihat. Namun, dia sepertinya tidak memperhatikan dan hanya menemukan ruang untuk bermeditasi dan menunggu. Setelah beberapa hari, Luan Feng yang masih belum terlihat, tetapi Yang Kai tidak terburu-buru. Kadang-kadang, dia akan keluar dan berjalan-jalan, seolah-olah dia benar-benar mengira tempat ini adalah rumahnya. Secara alami, Luan Feng tidak bisa mengabaikannya dan mengirim orang untuk mengawasinya secara diam-diam setiap hari. Ketika dia mengetahui adegan ini, dia sangat marah sehingga dia bisa meledak. Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan? Sebulan penuh kemudian, Luan Feng bertemu Yang Kai di aula tamu dan bertanya dengan dingin. Saya mendengar bahwa kamu memiliki istana surga tinggi di domain utara. Mengapa kamu datang ke tanah kuno liar saya alih-alih menjaga pasukan kamu sendiri? Petik 2. Yang Kai menyeringai. Semuanya normal di sana. Tidak masalah apakah saya ada atau tidak. Luan Feng bertanya. Bagaimana dengan domain selatan? Terakhir kali domain selatan terlibat. Jelas bahwa banyak ras iblis telah muncul. Mungkin semacam konspirasi sedang terjadi. Tidakkah kamu ingin memahami keseluruhan cerita? Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, yayasan saya ada di wilayah utara, dan masalah wilayah selatan hanyalah kebetulan. Tidak peduli skema apa yang mereka miliki. Jika langit runtuh, akan ada seseorang yang lebih kuat untuk menahannya. Saya sedang tidak buru-buru. Luan Feng menatapnya dengan marah. Bicaralah, apa yang kamu inginkan? Minum teh, minum teh. Yang Kai mengangkat cangkir tehnya dan memberi isyarat. Luan Feng mendengus. Bicaralah. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan denganmu. Yang Kai menyesap teh, meletakkan cangkir teh, dan menunjukkan ekspresi bermasalah. Karena Lady Feng bersikeras, yang ini tidak akan menyembunyikannya. Luan Feng tidak bisa menahan cibiran. Dia benar-benar ingin memarahinya karena bertindak tanpa malu-malu. Tetapi mengingat statusnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dan dia curiga bahwa kulit Yang Kai cukup tebal untuk bertahan melawan kemampuan ilahinya. Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, kali ini, saya datang untuk meminta Lady Feng untuk mengabulkan satu permintaan saya. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Luan Feng memejamkan matanya, bersiap menunggunya untuk meminta harga yang selangit.
Takut dia tidak akan bisa menahan untuk menyemburkan seteguk api hitam pemusnahan dunia. Pinjam seseorang, Yang Kai meludah. Meminjam seseorang, berapa banyak? Mata indah Luan Feng menyipit. Yang Kai berkata dengan santai. Jika saya ingin meminjam seseorang, tentu saja meminjam Raja Monster. Saya tidak ingin terlalu banyak. Beri saya 3 lagi. Masing-masing dari kalian bertiga yang mulia akan menawarkan 1. Bukankah itu bagus? Petik 2. Haha, Luan Feng tertawa. Yang Kai bertanya dengan serius. Mengapa Nyonya tertawa? Luan Feng berkata. Jika aku tidak tertawa, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membunuhmu. Meskipun wajahnya tersenyum, nada suaranya dingin. Yang Kai mengangguk. Asteris Peng. Asteris Luan Feng menghancurkan meja di sebelahnya menjadi berkeping-keping. Menyebabkan teh berterbangan kemana-mana saat dia menggertakkan giginya dan berkata, Yang Kai, jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di tanah kuno liar saya hanya karena kamu mendapat dukungan dari keturunan hukuman surgawi? Petik 2. Yang Kai menggosok hidungnya dan berkata, aku tidak. Kamu berani mengatakan tidak? Luan Feng sangat marah. Jika bukan karena itu, bagaimana mungkin kamu tidak menempatkan ratu ini di mata kamu dan tanah kuno liar saya di mata kamu? Tanah liar kuno selalu menjadi zona terlarang bagi manusia. Namun kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesuka kamu. Kamu bahkan meninggalkan Space Array di sini. Jika kamu ingin memasuki Phoenix Gathering Palace saya, kamu akan melakukannya sesuka kamu. Apakah kamu bahkan peduli dengan ratu ini? Petik 2. Yang Kai menurunkan matanya dan membiarkannya melampiaskan amarahnya untuk sementara waktu. Setelah dia tenang, dia tersenyum dan berkata, Nyonya terlalu serius. Saya benar-benar tidak bermaksud begitu. Saya sangat menghormati Nyonya. Petik 2. Luan Feng mencibir. Apakah menurutmu aku akan mempercayaimu? Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, aku mengatakan yang sebenarnya. Mengatakan demikian, dia menepuk dadanya seolah-olah dia sedang menyentuh hati nuraninya. Dada Luan Feng naik turun saat dia sangat ingin menamparkan Yang Kai sampai mati. Tetapi jika dia benar-benar bisa melakukannya, dia tidak akan begitu marah. Ketika dia mengatakan bahwa Yang Kai mengandalkan dukungan dari keturunan hukuman surgawi, dia hanya berbicara karena marah. Faktanya, dia juga tahu bahwa bahkan jika dia tidak memiliki keturunan hukuman surgawi, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Terakhir kali dia bertemu dengan Ying Fei dan yang lainnya, Luan Feng telah mendengar beberapa berita mengejutkan. Yang Kai sebenarnya memiliki hubungan dengan gadis naga murni, dan sepertinya dia telah pergi ke Pulau Naga dan kembali tanpa cedera. Dia tidak tahu apa yang terjadi di Pulau Naga. Tetapi hanya titik ini saja tidak cukup untuk membuat siapapun memandang rendah dirinya. Sambil mendengus dingin, dia menjentikkan lengan bajunya dan berkata, tidak peduli seberapa fasih lidahmu, jangan berpikir kamu bisa berhasil di sini. Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit, Nyonya, kamu tidak perlu terlalu tegas. Aku hanya meminjam 3 Raja Monster. Masih ada 29 Raja Monster di tanah kuno yang liar ini. Jika kamu memberi saya 3 lagi, masih akan ada 26 lagi. Itu hanya masalah kecil bagimu. Itu tidak akan menggoyahkan fondasi aturanmu. Luan Feng tertawa dalam kemarahan. Kamu berani meminta 3 lagi. Kamu sudah meminjam 3 dari kami terakhir kali. Menurut kamu apa itu Monster King? Tanah kuno liar saya sangat besar dan hanya memiliki total 32 Raja Monster. Jika kamu meminta 3 lagi, berapa banyak lagi yang akan kamu minta di masa depan? Mustahil. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, ini yang terakhir, pasti yang terakhir. Jika saya mencoba meminta lebih banyak Monster King lagi, saya akan menjadi seekor anjing. Petik 2. Luan Feng meliriknya dengan tatapan tidak percaya dan tiba-tiba bertanya, Ratu ini cukup penasaran. Untuk apa kamu menginginkan ketiga Raja Monster? Apakah tidak cukup untuk memiliki si Lei dan yang lainnya mengawasi istana surga tinggimu? Yang Kai menghela nafas. Hanya High Heaven Palace saja sudah cukup. Tetapi Nyonya juga tahu tentang apa yang terjadi di Plain Palace terakhir kali. Yang ini telah mengambil Plain Palace dari domain selatan dan sedang bersiap untuk menjadikannya sebagai cabang istana surga tinggi saya. Jadi saya masih membutuhkan master lain untuk mengawasi dan menjaga stabilitas. Jika bukan karena itu, saya tidak akan mengganggu Nyonya. Petik 2. Luan Feng terkejut. Kamu juga mendapatkan Plain Palace? Istana Jiwa Bintang benar-benar setuju? Petik 2. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini hanya tempat tanpa pemilik. Mengapa Star Soul Palace enggan berpisah dengannya? Luan Feng mengangguk dan berkata, wah, ambisimu tidak kecil. Wilayah utara berkembang dengan baik. Tetapi kamu sebenarnya ingin mengulurkan tangan ke selatan. Petik 2. Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit, saya tidak punya pilihan lain. Ini adalah kebenaran. High Heaven Palace memiliki terlalu banyak murid. Jika tidak,
dia tidak akan mengarahkan pandangannya pada fondasi Plain Palace. Namun, melihat nada Luan Feng menunjukkan tanda-tanda mengendur, Yang Kai dengan cepat menyerang saat setrika masih panas dan berkata, "Beginilah adanya. Nyonya, tolong kabulkan keinginan saya. Aku hanya membutuhkan 3 raja monster." Luan Feng berkata dengan ringan, "Ratu ini telah mengatakan bahwa kamu dapat melupakan keberhasilan kali ini. Semuanya bisa dilakukan dengan satu atau lain cara. Bagi kamu, tanah kuno liar telah memberi jalan kepada kamu. Jadi jangan memaksakan keberuntungan kamu." Petik 2. Merasakan tekadnya, Yang Kai mengerutkan kening. "Apakah kamu benar-benar tidak akan meminjamkannya kepadaku?" Luan Feng dengan dingin menjawab, "Ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan 2 kali." Yang Kai mengangguk. "Karena Nyonya berkata begitu, aku tidak akan memaksamu." Luan Feng tercengang. Tampaknya tidak mengharapkan Yang Kai untuk menyerah begitu saja. Tetapi sebelum dia bisa bersukacita, Yang Kai bertanya, "Ngomong-ngomong, Nyonya, bolehkah saya bertanya siapa Raja Monster yang berjanji setia kepada Yang Mulia Batu Api?" "Kamu bertanya tentang ini." Luan Feng tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya yang indah menyipit saat dia mengatupkan giginya. Yang Kai menyeringai, mengulurkan tangannya, dan melepaskan perwujudannya. Perwujudan juga menampilkan penampilan yang mendominasi dan megah. Menunjuk ke sana, Yang Kai tersenyum pada Luan Feng dan berkata, "Meskipun Si Huo meninggal saat itu, penggantinya sekarang ada di sini dan bermaksud untuk mengambil alih tanah kuno liar utara. Nyonya, tolong beritahu Saudara Fan Wu dan Saudara Changgou, serta Raja Monster dan Jenderal Monster yang awalnya milik Tanah Utara untuk segera melapor kembali." Petik 2. Perwujudan itu menyeringai pada Luan Feng tepat pada waktunya, menyebabkan wajah Luan Feng menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Jadi itulah yang kamu rencanakan." Yang Kai menghela nafas. "Aku tidak punya pilihan lain. Tolong maafkan aku." Luan Feng mengangkat dagunya dan berkata, "Jadi bagaimana jika memang begitu? Apakah kamu berpikir bahwa setelah menyempurnakan asal batu api, tanah kuno liar akan memiliki tempat untuk berdiri?" Yang Kai, jangan terlalu naif. Jika mereka mundur kali ini, tanah kuno liar tidak akan lagi memiliki kepercayaan diri dan kekuatan untuk melawan Yang Kai di masa depan. Karena Yang Kai telah berulang kali menembus pertahanan tanah liar kuno. Yang Kai berkata dengan ringan, "Raja ini sangat berterima kasih kepada tanah liar kuno dan 3 Yang Mulia atas insiden sebelumnya di Plain Palace dan bersedia untuk menjaga hubungan baik dengan 3 Yang Mulia. Tetapi jika Nyonya bersikeras menghalangi saya, maka jangan salahkan raja ini karena tidak memikirkan persahabatan lama kita. Seperti kata pepatah, seseorang harus selalu berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin tahu apakah 29 Raja Monster akan tetap setia kepada kamu setelah mengetahui bahwa 3 Yang Mulia menghalangi masa depan mereka." Luan Feng sangat marah dan wajahnya yang cantik memucat. "Apakah kamu punya hati nurani? Kamu berani mengancamku?" Yang Kai berkata, "Nyonya, saya hanya ingin 3 Raja Monster untuk mengawasi domain selatan. Apakah itu permintaan yang berlebihan?" Luan Feng terdiam saat matanya berkeliaran di antara Yang Kai dan perwujudannya. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan, mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya sekarang. Yang Kai pertama kali membuang penerus api batu ini, yang akan memberinya hak untuk menduduki tanah kuno liar utara. Ketika saatnya tiba untuk memanggil kembali Raja Monster 8, Luan Feng dan yang lainnya tidak akan bisa menghentikannya. Terlebih lagi, bagi Raja Monster, bisa melayani Yang Kai jelas merupakan masa depan yang cerah. Jika Yang Mulia bersikeras untuk menghentikan mereka, itu pasti akan menyebabkan ketidakpuasan di hati mereka dan sangat merugikan tanah liar kuno. Melihat perubahan ekspresinya, Yang Kai tahu bahwa dia pada dasarnya telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Jadi dia tersenyum dan berkata, "Nyonya, ada sesuatu yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya." Luan Feng dengan marah berkata, "Kau selalu suka melawan ratu ini. Apakah ada sesuatu yang tidak berani kamu katakan di depan ratu ini?" Yang Kai terbatuk ringan. Sepertinya Nyonya memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang raja ini. "Baiklah. Seiring berjalannya waktu, hati seseorang akan terungkap, dan kekuatan seseorang akan terungkap. Mari kita tidak membicarakan kepribadian saya untuk saat ini. Mari kita bicara tentang Little Tianlong." Petik 2. Ekspresi Luan Feng tiba-tiba menjadi dingin saat niat membunuh yang kental memenuhi udara. "Jika kamu berani mencoba untuk memiliki ide tentang Tianlong, ratu ini tidak akan beristirahat sampai kamu mati." Semuanya bisa dikompromikan. Tetapi ketika menyangkut putrinya sendiri, itu adalah skala kebalikan dari Luan Feng. Ketika Yang Kai menyebutkan nama Little Vermilion Phoenix saat ini, tidak diragukan lagi itu menyentuh saraf sensitifnya. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Nyonya, saya khawatir kamu salah paham. Saya tidak mencoba melakukan apapun pada Tianlong.
Tidak peduli betapa hina dan tak tahu malunya saya tidak akan melakukan apapun pada anak itu. Saya hanya merasa bahwa meskipun dia adalah putri Nyonya, apakah dia dapat mewarisi warisan Nyonya di masa depan masih belum pasti. Semua orang bilang naga melahirkan naga. Burung phoenix melahirkan burung phoenix. Tapi selalu ada pengecualian, kan? Luan Feng dengan bangga berkata, bagaimana mungkin putri ratu ini menjadi lebih buruk? Yang Kai mengangguk. Bagus. Bahkan jika Little Tianlong dapat mewarisi segalanya dari Nyonya dan membawa reputasi Vermilion Phoenix ke tingkat yang baru, jadi apa? Apakah Nyonya tidak ingin Little Tianlong meningkat lebih jauh dari kamu? Dengar ini. Ekspresi Luan Feng menjadi serius. Apa maksudmu? Yang Kai perlahan berkata, Nyonya juga baru saja mengatakan bahwa saya memiliki keturunan hukuman surgawi di belakang saya. Saya tidak berpikir saya perlu mengulangi apa yang hukuman surgawi lakukan saat itu. Dan saya khawatir ada banyak asal roh suci di dalam istana hukuman surga. Jika bukan karena itu, mengapa Raja Monster dari Tanah Kuno Liar begitu menghormatiku? Bahkan menyetujui setiap permintaanku? Bukankah mereka hanya berharap untuk mencapai tubuh roh suci di masa depan? Bahkan jika kamu hidup dari seorang wanita, kamu masih memiliki keberanian untuk membuat keributan besar. Luan Feng memasang ekspresi jijik. Yang Kai menutup telinga terhadap ini dan melanjutkan. Raja ini juga orang yang sangat beruntung. Saat itu, aku secara tidak sengaja menerima seorang gadis muda yang sebenarnya adalah keturunan terkenal dari hukuman surgawi. Selain itu, garis keturunannya telah terbangun secara misterius. Bukannya saya membual kepada saya, tetapi Ruosi saya selalu mendengarkan saya. Ketika dia keluar dari pengasingan, jika saya memiliki permintaan, Ruosi pasti tidak akan menolak. Petik 2. Apa hubungannya ini dengan Tianlong? Luan Feng mengerutkan kening. Yang Kai tersenyum sedikit. Nyonya adalah Vermilion Bird Phoenix. Meskipun dia juga anggota klan Phoenix, sejauh yang saya tahu, dia hanya cabang sampingan, kan? Dibandingkan dengan klan Phoenix Ortodoks, masih ada celah di antara mereka. Hukuman surgawi membunuh roh suci yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, termasuk naga dan Phoenix. Jadi bagaimana mungkin tidak ada asal klan Phoenix di istana hukuman surgawi? Selesai dengan kata-katanya, Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Menggunakan penutup cangkir tehnya, dia diam-diam mengamati ekspresi Luan Feng. Benar saja, melihat perubahan ekspresinya, dia sangat gembira. Mengetahui bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan godaan seperti itu. Benar saja. Setelah beberapa saat, Luan Feng bertanya, apakah kamu yakin bisa membiarkan Tianlong memasuki istana hukuman surgawi? Yang Kai segera berkata, Ruosi pasti akan setuju untuk memberiku wajah. Luan Feng menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut mengangguk. Wah, alasan mengapa ratu ini tidak mau meminjamkanmu Monster King bukan hanya karena keegoisannya, tapi karena bagaimanapun juga kamu adalah manusia. Jika saya memiliki terlalu banyak raja monster di bawah komando saya mungkin akan dituduh berkolusi dengan ras monster, yang akan merugikan saya. Yang Kai dengan cepat menjawab, raja ini menghargai niat baik Nyonya, tetapi tanpa kekuatan besar, yang lainnya hanyalah omong kosong. Mata Luan Feng berkilat. Fan Wu dan Chang Gou mungkin tidak setuju. Yang Kai menyeringai. Dengan Nyonya di sini, bagaimana mungkin mereka tidak memberikan wajahnya? Saya tahu bahwa meskipun beberapa yang mulia tanah kuno selalu dipimpin oleh Fan Wu, dalam hal kekuatan, Nyonya adalah pemimpinnya. Petik 2. Jangan menyanjungku. Luan Feng berdiri dan berbalik untuk pergi. Mau kemana Nyonya? Yang Kai menatap punggungnya yang anggun dan bertanya. Tunggu saja. Aku akan memberimu jawaban dalam 5 hari. Dengan kata-kata ini, Yang Kai tahu bahwa tidak ada masalah. Jadi dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih banyak, Nyonya. Setidaknya dia tidak menyia-nyiakan napasnya. Selain itu, Yang Kai juga tahu bahwa karena dia telah membuka pintu di hati Luan Feng kali ini, jika dia memiliki permintaan untuk tanah kuno liar di masa depan, pihak ini tidak akan menolak. Di sisi lain, jika dia tidak berhasil kali ini, dia bisa melupakan mendapatkan manfaat apapun dari tanah kuno liar di masa depan. Merasa segar, dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk menunggu. Di dalam istana Fan Wu, Chang Gou, yang telah menerima berita itu, buru-buru bergegas. 3 yang mulia berkumpul bersama, ekspresi mereka agak jelek. Dia pergi terlalu jauh, terakhir kali kami pergi untuk membantunya. Tetapi saya tidak berharap bocah kecil ini mengejar kami begitu cepat. Dia sebenarnya menginginkan 3 raja monster lagi. Mengapa dia tidak mati saja? Chang Gou sangat marah dan sepertinya siap bertarung sampai mati dengan Yang Kai. Fan Wu menghela nafas dan berkata, kami telah berusaha menghindari bencana di tanah kuno ini selama bertahun-tahun, tetapi siapa yang mengira bahwa kami akan berakhir di tangan anak nakal.
Dao surgawi tidak adil. Petik 2. Cahaya dingin melintas di mata Changgou. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang agar dia tidak menimbulkan masalah lagi di masa depan? Luan Feng meliriknya dan bertanya, apakah kamu tidak takut keturunan hukuman surgawi akan mengejarmu? Aura Changgou melemah saat dia menggumamkan beberapa kata. Ekspresinya agak kesal. Sebagai roh suci, ketika menyebut kata hukuman surgawi, itu seperti seekor tikus yang mendengar tangisan kucing, ketakutan yang datang dari lubuk tulangnya. Fan Wu berkata dengan sungguh-sungguh, selain itu, aku khawatir dia tidak bisa dibunuh dengan mudah. Di masa lalu, ketika Yang Kai pertama kali datang ke tanah liar kuno, dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengerikan. Pada saat itu, dia hanya seorang kaisar orde pertama. Dalam sekejap mata, beberapa lusin tahun telah berlalu. Dengan bakatnya, dia pasti lebih kuat dari sebelumnya. Belum lagi dia mahir dalam hukum luar angkasa. Jika dia tidak bisa menyegel dunia sebelumnya dan mencegahnya melarikan diri, bahkan Fan Wu tidak yakin dia bisa mengalahkannya. Dan jika mereka bertindak melawannya, konsekuensinya akan tak tertahankan. Changgou bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan dia memakan kita? Fan Wu menoleh ke Luan Feng dan bertanya, bagaimana Nyonya Feng berbicara dengannya? Luan Feng menurunkan matanya dan berkata, saya juga mencoba yang terbaik untuk menolak. Tetapi dia tanpa malu-malu membawa wayang batu yang telah menyempurnakan asal api batu dan mengatakan bahwa dia ingin tinggal di tanah kuno utara dan mewarisi posisi yang mulia suci utara. Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan menyebarkan berita itu ke berbagai raja monster, memaksa nyonya ini untuk melakukannya. Tercela, Changgou sangat marah. Mata Fan Wu berkilat saat dia sangat merasakan bahwa Luan Feng menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia tidak bertanya lebih jauh karena dia tahu bahwa bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban. Setelah hening sejenak, dia menghela nafas. Sepertinya kita tidak bisa menghentikannya. Luan Feng ragu-ragu sejenak sebelum berkata, meskipun kita tidak bisa menghentikannya, itu tidak berarti kita tidak bisa mempersulit dia. Fan Wu menatapnya dan bertanya, apa maksudmu? Luan Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kalian berdua juga tahu bahwa dia memiliki seorang istri bernama Sun King Luo yang mewarisi jenis asal roh suci dan berubah menjadi setengah monster. Dia saat ini berkultivasi di tanah kuno liar saya. Petik 2. Fan Wu dan Changgou keduanya mengangguk ringan. Mereka secara alami telah mendengar tentang masalah ini sebelumnya. Sun King Luo secara pribadi telah dikirim kembali oleh Ying Fei. Dan seluruh tanah kuno liar telah mendengar berita itu. Jadi tidak ada bahaya di tanah kuno liar. Hanya karena lingkungan di tanah kuno liar cocok untuknya, dia memilih untuk berkultivasi di sini. Mata Changgou berbinar. Apakah nyonya berarti kita harus bertindak melawan Sun King Luo? Luan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Aku pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Dan dia tidak buruk. Dia tampaknya telah mewarisi origin energi dari Heavenly Moon Demon Spider. Di masa depan, dia akan menjadi jenderal yang ganas dari ras monsterku. Karena dia salah satu dari kita. Mengapa repot-repot berurusan dengannya? Petik 2. Changgou berkata, karena kamu tidak ingin berurusan dengannya. Mengapa membawanya? Luan Feng mengerucutkan bibirnya membentuk senyuman. Bocah kecil itu terlihat seperti pria yang baik. Tapi dia sebenarnya cukup genit. Apakah saya tahu bahwa dia memiliki 4 istri? Terlebih lagi, dia memiliki hubungan ambigu dengan salah satu wanita Ice Heart Valley. Dan dia juga memiliki hubungan ambigu dengan gadis naga. Jika kita memasukkan keturunan hukuman surgawi itu. Changgou mendengarkan dengan tatapan terpesona. TSK. Keberuntungannya dengan wanita tidak terbatas. Fan Wu memutar matanya dan berkata, memiliki terlalu banyak wanita belum tentu merupakan hal yang baik. Luan Feng mengangguk dan berkata, itu benar. Keempat istrinya adalah kenalan dan kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Wanita dari Ice Heart Valley tampaknya hanya menjadi realem kaisar orde kedua. Kami juga bertemu dengannya di masa lalu. Dan saya mendengar bahwa dia tidak gila lagi. Adapun 2 sisanya. Satu adalah gadis naga dan yang lainnya adalah keturunan hukuman surgawi. Tidak peduli siapa mereka tidak tunduk pada orang lain. Changgou berkata, jika mereka berdua bertemu, memikirkannya, dia tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Gadis naga, keturunan hukuman surgawi, musuh alami, ini akan sangat menarik. Namun, tidak ada yang tahu kapan keturunan hukuman surgawi akan muncul. Luan Feng tersenyum dan berkata, sebelum itu, kita bisa menambahkan bahan bakar ke api. Jika dia diganggu oleh sekelompok wanita, saya khawatir dia tidak akan punya waktu untuk peduli dengan tanah kuno liar. Petik 2. Changgou bertanya, bagaimana kita menambahkan bahan bakar ke api? Luan Feng mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Bukankah ini kesempatan yang bagus?
Jika dia menginginkan 3 Raja Monster, kami akan memberinya 3. Saya hanya tidak tahu apakah dia memiliki selera makan yang baik. Chang Guo mendengarkan dengan tatapan bingung. Sementara Fan Wu tersenyum dan membelai janggutnya. Ya, kata-kata Lady Feng masuk akal. Apa yang sedang saya bicarakan? Bisakah saya lebih jelas? Chang Guo menggaruk kepalanya. Fan Wu dan Luan Feng saling tersenyum. 3 Raja Monster dengan cepat berkumpul. Dan masing-masing dari 3 yang mulia mengirimkan 1. Di dalam Phoenix Gathering Palace, Yang Kai menatap tercengang pada 3 Monster King yang berdiri di depannya. Tidak tahu harus berkata apa. Bukan karena ketiga Raja Monster ini tidak kuat. Masing-masing dari 32 Raja Monster di Tanah Kuno Liar adalah keberadaan yang sangat kuat. Alasan Yang Kai sangat terdiam adalah karena ketiga Raja Monster ini semuanya wanita. Masing-masing lebih mempesona daripada yang terakhir. Salah satunya bukan orang asing. Itu adalah monster bunga Dumier yang dia temui terakhir kali di Istana Phoenix. Kemampuan wanita ini untuk melayani orang lain adalah yang terbaik. Dan Yang Kai benar-benar menikmatinya terakhir kali. Jadi sekarang dia menatapnya dengan lembut. Di samping Dumier adalah seorang wanita cantik dengan sosok mempesona dan ekspresi menawan yang bahkan Sun King Luo tidak bisa bandingkan. Sepasang matanya yang indah seperti 2 lubang hitam yang bisa menelan jiwa seseorang. Sehingga mustahil bagi mereka untuk melepaskan diri. Meskipun dia berdiri di sana dengan tenang, ada pesona yang tak terlukiskan tentang dirinya, sehingga sulit bagi orang lain untuk berpaling. Hu Fei, Yang Kai bertanya dengan ragu. Ketika Raja Monster wanita mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum mengungkapkan senyum menawan dan berkata, "Saya tidak berharap Tuan mengenali pelayan ini." Suaranya sangat memesona sehingga Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil saat dia merasakan tulangnya menjadi lebih ringan. Seperti yang diharapkan dari garis keturunan rubah surgawi ekor 9. Setiap gerakannya mempesona, menyebabkan Yang Kai merasakan sensasi hangat di perut bagian bawahnya. Tiba-tiba, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Beberapa hari yang lalu, dia telah membahas berbagai Raja Monster dengan si Lei, yang secara khusus menyebut Hu Fei. Dia tidak mengira Luan Feng dan yang lainnya akan mengirim wanita ini kepadanya. Memalingkan kepalanya untuk melihat Luan Feng, Yang Kai sepertinya melihat makna mendalam di matanya dan mengangguk. Nama Monster King sudah terkenal. Hu Fei terkikik. Ini hanya sedikit kotoran. Itu mengotori telinga Tuan. Yang Kai menoleh untuk melihat Raja Monster wanita lainnya dan melihat bahwa temperamen wanita ini berbeda dari Dumier dan Hu Fei. Dia tidak memiliki kelemahan Dumier dan pesona Hu Fei, tetapi ada sedikit rasa dingin di dalamnya. Pupil matanya seperti celah vertikal yang aneh, menyebabkan Yang Kai memikirkan kata ular beracun. Namun, perasaan seram ini tidak hanya membuatnya merasa takut, tetapi juga membuatnya merasa seperti ngengat yang ditarik ke api, seolah-olah bahkan jika dia ditelan olehnya, dia akan rela melakukannya. Minat Yang Kai terusik. Lian Qi? Lian menjilat bibir merahnya saat cahaya aneh melintas di matanya. Tuan benar-benar berpengetahuan, bahkan mengenal nyonya ini. Haha, Yang Kai tertawa kering saat dia menyapukan pandangannya ke 3 Raja Monster wanita. 3 orang di depannya. Satu lebih menawan dari yang lain. Satu lebih terbuka dari yang lain. Kulit mereka yang seputih salju. Tubuh T, E, L, A, N, J, A, N, G mereka yang bangga. Tubuh mereka yang bulat sempurna dan ramping. Semuanya terekspos ke udara. Tetapi mereka semua menatap Yang Kai seolah-olah mereka ingin menelannya utuh. Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggungnya saat dia menoleh ke Luan Feng, yang sedang menonton pertunjukan sambil tersenyum, dan berkata, "Nyonya, bolehkah saya berbicara?" Luan Feng memutar matanya dan berjalan ke samping bersamanya, bertanya dengan marah, "Apa?" Yang Kai bertanya, "Nyonya, apakah kamu bermain dengan saya?" Luan Feng tersenyum ringan. "Apa maksudmu?" Yang Kai melirik ke samping dan berkata, "Memang benar aku memintamu 3 Monster King. Tetapi mengapa kamu mengirimiku 3 ini?" Luan Feng bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. "Apakah kamu tidak puas dengan mereka? Kekuatan mereka tidak lemah di antara 32 Raja Rakasa Tanah Kuno Liar saya. Dan kemampuan mereka untuk bertarung secara langsung mungkin tidak sekuat si Lei. Tetapi apakah saya percaya bahwa jika si Lei melawan mereka, dia pasti akan kalah dan menderita? Aku percaya begitu. Tapi ini terlalu aneh." Wajah Luan Feng menjadi dingin. "Apa maksudmu dengan itu? Saya sudah memanggil mereka. Apakah saya tidak menginginkannya lagi? Jika saya tidak menginginkannya, saya dapat memberitahu mereka sendiri. Lihat apakah mereka akan melepaskanmu." Dia sangat senang di hatinya. Menyebut bajingan ini pengganggu. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak bisa berurusan dengannya? "Tolong jangan." Yang Kai menangkupkan tangannya dan membungkuk.
Nyonya, tolong jadilah orang baik sampai akhir dan tukarkan 3 raja monster untukku. Bagaimana dengan itu? 3 raja monster biasa. Ketiganya akan terlalu menarik perhatian. Belum lagi yang lain. Bahkan Yang Kai sendiri tidak tahan menghadapi ketiga raja monster wanita ini dan harus terus berkonsentrasi untuk menahan godaan. Jika dia benar-benar membawa mereka kembali, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan dihadapi Istana Surga Tinggi. Jadi bagaimana mungkin para murid laki-laki itu memiliki mood untuk berkultivasi? Luan Feng meliriknya dan berkata, kamu menginginkan 3 raja monster. Jadi aku membawanya ke sini untukmu. Sekarang saya ingin menukarnya dengan 3 lainnya. Tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh? Yang Kai memikirkannya dengan serius dan mengangguk, sedikit. Ambil atau tinggalkan, Luan Feng dengan dingin mendengus. Yang Kai membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Memutar kepalanya untuk melihat 3 raja monster wanita yang sedang menatapnya. Dia menghela nafas berat. Lupakan. Biarkan saja. Luan Feng mendengus. Kau membuatnya terdengar seperti sedang menderita kerugian besar. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Saya telah memenuhi permintaan saya. Cepat bawa orang-orangmu dan enyahlah. Jika saya tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, jangan datang ke sini lagi. Jika keturunan hukuman surgawi keluar, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahumu. Petik 2. Dia tampak seperti tidak sabar untuk mengusirnya. Benar-benar takut jika Yang Kai tidak pergi. Dia tidak akan bisa tenang. Yang Kai tidak ragu-ragu dan menangkupkan tinjunya. Istri saya yang rendah hati ada di tanah kuno liar. Jadi saya harus meminta beberapa yang mulia untuk merawatnya. Dia tidak pergi mencari Sun King Luo kali ini karena dia tahu bahwa Sun King Luo dan yang lainnya sedang berkultivasi. Jadi mengganggunya tidak akan ada gunanya. Saya tahu. Saya berjanji tidak akan membiarkan dia kehilangan sehelai rambut pun. Luan Feng melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luan Feng, Yang Kai memimpin 3 raja monster ke penduduk wayang batu dan terbang. Sepanjang jalan, Yang Kai akhirnya mengalami bagian tersulit dalam menerima anugerah kecantikan. Masing-masing dari 3 raja monster lebih bersemangat daripada yang terakhir. Terlepas dari apakah itu kata-kata atau tindakan mereka, semuanya dipenuhi dengan niat provokatif. Terutama Hu Fei, yang memiliki garis keturunan rubah surgawi ekor 9. Setiap tindakan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya, sehingga sulit bagi orang lain untuk menolaknya. Dumier dan Lian Qi juga tidak mudah untuk dihadapi. Yang satu lembut dan manis sementara yang lain seram dan dingin. Aura ketiga raja monster terjalin satu sama lain, menyebabkan Yang Kai merasakan nafsu. Jika bukan karena fakta bahwa dia selalu menahan diri, dia takut dia harus mencari tempat untuk bersenang-senang terlebih dahulu. Kembali ke kediaman Stone Puppet. Kelompok Stone Puppet semua menatap ketiga Monster King dengan mata terbelalak sebelum melirik Yang Kai dengan tatapan mengerti. Yang Kai merasa sedikit malu. Situasi saat ini bukanlah yang dia inginkan. Dia datang ke tanah kuno liar kali ini hanya untuk meminta ketiga raja monster untuk menjaga fondasi Plain Palace. Tetapi dia tidak pernah berpikir dia akan bisa membawa ketiga raja monster wanita ini bersamanya. Sekarang dia memikirkannya. Pelacur Luan Feng itu jelas tidak memiliki niat baik. Mungkin dia ingin ketiga raja monster ini menangkapnya dan menggunakannya sebagai celah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kembali ke Plain Palace dalam keadaan menyesal, Hua Qingxi menatap ketiga raja monster dengan mulut ternganga sejenak sebelum memperkenalkan mereka padanya. Sebelum pergi, ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menyapukan pandangannya ke 3 Monster King dan berkata dengan suara rendah, "Setelah aku pergi, kalian semua harus mematuhi pengaturan manajer Hua. Dunia manusia tidak seperti tanah liar kuno, juga tidak lebih nyaman daripada milik saya sendiri. Karena kamu telah datang ke wilayah saya, kamu harus mematuhi aturan. Jika kamu membuat kesalahan, jangan salahkan raja ini karena kejam." Petik 2. Hu Fei tersenyum. "Apa yang kamu bicarakan, Tuan? Kami bertiga sangat patuh." Ketika dia berbicara, pesona samar terpancar darinya. Jika itu adalah pria lain, mereka akan segera menjadi bejat. Tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Yang Kai, di sisi lain, telah siap untuk ini dan juga berusaha membangun dominasinya. Sebuah celah vertikal emas muncul di mata kirinya dan Divine Sense-nya, seperti gelombang pasang, berubah menjadi kekuatan penghancur yang benar-benar menghancurkan pesona tak terlihat Hu Fei. Kulit putih dan mulus Hu Fei berubah sedikit saat dia mengeluarkan erangan teredam, menjadi semakin pucat. Mata Dumier dan Lian Qi juga berkedip cepat saat jejak keterkejutan akhirnya muncul di mata mereka yang berair. Pada saat yang sama, Yang Kai diam-diam mengaktifkan energi asal naga suci emas dan naga samar mungkin menyebar, menyelimuti ketiga raja monster saat dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah halus Hu Fei. Mata Hu Fei langsung melebar saat pemandangan luar biasa muncul di penglihatannya. Yang Kai jelas berdiri di depannya.
Tetapi dia merasa seperti sedang melihat seekor naga raksasa yang menjulurkan cakarnya yang bisa menghancurkan dunia. Di depan cakar naga ini, semua pertahanannya tampak sangat rapuh dan bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Tubuhnya yang lembut tidak bisa menahan gemetar saat darah mengalir dari wajahnya. Merasakan perubahan aura Yang Kai, Dumier dan Lian Qi juga merasa seperti menghadapi musuh besar. Ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Seolah-olah hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi juga terasa seperti waktu yang lama telah berlalu. Aura menindas yang telah menekan ketiga raja monster tiba-tiba menghilang. Yang Kai tersenyum sambil mencubit pipi Hu Fei dengan lembut. Jadilah baik. Kalian semua. Aku akan memberimu beberapa manfaat nanti. Ketiga raja monster semuanya tercengang dan mengangguk patuh. Yang Kai meletakkan jarinya di hidungnya dan mengendus. Lalu mengedipkan mata pada Hu Fei sebelum tertawa dan berbalik untuk pergi. Tidak sampai sosok Yang Kai menghilang, Hu Fei dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Ketika mereka mengikuti Yang Kai di sini, mereka telah menemukan bahwa Yang Kai seperti itu. Jadi mereka agak lancang. Namun, baru sekarang mereka mengerti betapa menakutkannya pria ini. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada jenis kelamin yang lebih adil. Perasaan mencekik yang mereka rasakan barusan adalah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh Yang Mulia sebelumnya. Hua Qingxi menyaksikan semua ini dari samping dan hanya berbicara pada saat ini. Ratu ini adalah kepala manajer Istana Langit Tinggi Hua Qingxi. Bagaimana saya bisa memanggil Anda? Suara itu menarik Hu Fei dan yang lainnya kembali ke akal sehat mereka. Memungkinkan Dumier untuk berbicara lebih dulu dan menyebutkan namanya. Dia tidak menunjukkan penghinaan apapun hanya karena dia lebih kuat dari Hua Qingxi. Malah tampak cukup jinak. Hua Qingxi memperhatikan semua ini dan tahu bahwa tampilan kekuatan Yang Kai barusan berpengaruh. Kalau tidak, menghadapi ketiga raja monster ini, dia akan sakit kepala. Di High Heaven Palace, satu-satunya orang yang bisa berdiri sejajar dengan mereka adalah Ying Fei dan yang lainnya. Tetapi Ying Fei dan yang lainnya juga adalah Monster King dari Wild Ancient Land, jadi mereka pasti akrab dengan ketiganya. Hua Qingxi tidak bisa menggunakannya untuk mengancam Hu Fei dan yang lainnya. Sekarang, dengan intimidasi Yang Kai, dia bisa memerintah mereka dengan mudah. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika mereka tidak patuh, dia akan meminta Liu Yan untuk berurusan dengan mereka. Liu Yan sekarang adalah orang terkuat di Istana Surga Tinggi selain Yang Kai. Jadi bahkan Raja Monster tidak cocok untuknya. Dengan tambahan 3 Raja Monster, Flying Palace akhirnya memiliki cukup tenaga untuk mengawasi situasi. Setelah arai besar cabang selatan didirikan, para murid dapat mulai mempersiapkan migrasi mereka. Setelah Yang Kai meninggalkan Flying Palace, dia kembali ke Wild Ancient Land. Setelah meninggalkan kediaman klan boneka batu, dia pertama-tama pergi ke tempat gerbang darah muncul. Dia tidak asing dengan tempat ini. Saat itu, dia telah melawan si Huo sampai mati di sini dan hampir lumpuh. Pada akhirnya, garis keturunan Zhang Ruoxi telah terbangun dan dia telah mengambil asal roh suci si Huo untuk menyelesaikan krisis. Segera setelah itu, Zhang Ruoxi membawa Xiao Xiao ke gerbang darah, dan gerbang darah juga menghilang tanpa jejak. Ada jenderal monster yang ditempatkan di dekat gerbang darah sepanjang tahun. Jadi ketika Yang Kai datang ke sini, dia telah diinterogasi berkali-kali. Tetapi setelah mendengar namanya, mereka semua mengangguk dan membungkuk dengan hormat. Setelah mencari kekosongan untuk waktu yang lama dan tidak bisa merasakan aura gerbang darah, Yang Kai hanya bisa menyerah. Gerbang darah terhubung ke dunia lain. Dunia yang diciptakan oleh hukuman surgawi di masa lalu. Di dalam istana hukuman surga, ada banyak asal roh suci dari zaman kuno. Meskipun ada sangat sedikit roh suci sekarang, di zaman kuno, jumlahnya tidak terhitung. Roh suci yang kuat ini dilahirkan dengan kekuatan besar, dan tindakan mereka tidak terkendali, menyebabkan penderitaan besar bagi orang lain. Menurut catatan kuno, hukuman surgawi muncul entah dari mana dan bertempur di seluruh dunia, membunuh semua roh suci di dunia dengan satu pedang penghukum surga. Bahkan naga dan burung phoenix pun tidak luput. Orang yang lahir dari takdir dunia ini tampaknya menjadi musuh semua roh suci. Selama era ketika hukuman surgawi masih hidup, roh suci dunia tetap tidak aktif, memungkinkan ras manusia berkembang dengan damai. Roh suci yang dibunuh oleh tebasan hukuman surgawi semuanya dibawa pergi dan disegel di istana hukuman surgawi. Akibatnya, jumlah roh suci menjadi lebih sedikit, hingga saat ini. Meskipun banyak dari ras monster mewarisi garis keturunan kuno, tanpa energi asal, mereka tidak dapat membangkitkan kemuliaan leluhur mereka. Sudah lebih dari 10 hari sejak mereka meninggalkan tanah liar kuno. Di luar tanah kuno liar, ada kota desolet yang bobrok di mana banyak pembudidaya berlama-lama.
Meskipun tanah liar kuno terkenal dengan keganasannya, karena harta karun yang tak terhitung jumlahnya dan lingkungannya yang unik, banyak pembudidaya masih suka menjelajahinya. Selama bertahun-tahun, tempat di luar tanah kuno liar di mana para pembudidaya dapat bepergian dan beristirahat adalah asal mula kota Desolate. Yang Kai juga datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, dan disinilah dia menemukan panduan Pak Tuaban untuk membawanya dengan aman ke tanah liar kuno. Itu juga karena insiden Pak Tuaban sehingga dia memiliki konflik dengan Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang, Luolin. Meskipun dia bukan orang jahat, dia telah dimanjakan sejak dia masih kecil dan memiliki temperamen yang mendominasi dan arogan. Dia yakin bahwa dia dilindungi oleh Tuan yang kuat dan bersikeras masuk tanpa izin ke tanah kuno liar, memaksa Pak Tuaban untuk memimpin. Tetapi pada akhirnya, dia diberi pelajaran oleh Yang Kai. Dia tidak mau menerima hasil ini. Dan setelah beberapa alasan yang tidak diketahui, dia telah bergabung dengan Yin Le Seng dari Sekte Dunia Bawah untuk membunuhnya di pintu keluar tanah kuno. Tetapi pada akhirnya, dia hampir dibunuh olehnya. Pada saat kritis, jiwa Kaisar Agung Jiwa Tenang telah turun, memaksa Yang Kai mundur. Setelah tiba di kota Desolate yang bobrok ini, Yang Kai memikirkan Old Ban. Saat itu, Yang Kai berterima kasih atas bimbingan Pak Tuaban dan melihatnya menjalani kehidupan yang buruk dengan cucunya sendirian. Jadi dia membawanya ke wilayah utara dan mengaturnya untuk memasuki lembah hati es sementara Pak Tuaban sendiri menemukan pekerjaan di kota di bawah Ice Heart Valley. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia melihatnya. Tetapi sekarang dia memikirkannya. Cucu Pak Tuaban seharusnya sudah dewasa. Berkultivasi di Ice Heart Valley. Masa depannya seharusnya tidak terlalu buruk. Melewati Desolate City, dia tidak berhenti sejenak dan pergi begitu saja setelah dengan santai mengenang masa lalu. Tujuan Yang Kai adalah Pulau Naga. Kata-kata Seng Yuzu membuatnya merasakan urgensi. Meskipun 10 Kaisar Agung masih hidup, tidak ada yang tahu kapan mereka bisa mendapatkan posisi Kaisar Agung. Jika saatnya tiba dan kultivasinya tidak mencukupi, dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Karena itu, Yang Kai ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Lebih baik bersiap daripada bertindak gegabah. Dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bahkan jika dia berkultivasi dalam pengasingan, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Orde Ketiga dalam waktu singkat. Namun, meningkatkan kekuatannya bukanlah satu-satunya cara untuk menerobos. Baginya, terobosan seni transformasi naga dan penempaan tubuh vena naganya lebih efektif daripada sekadar menerobos. Untuk mencapai ini, pergi ke Pulau Naga tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik. Terlebih lagi, Zuking masih berada di Pulau Naga. Terakhir kali dia pergi ke Starfield bidang bawah melalui saluran yang dibuka secara paksa oleh Wu Kuang di Istana Naga. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Zuking. Dia juga tidak tahu apakah Pulau Naga telah mempersulitnya lagi. Jika dia tidak pergi dan melihatnya, dia tidak akan merasa nyaman. Jika memungkinkan, akan lebih baik untuk membawa Zuking keluar. Paling tidak, mereka harus menyiapkan arai luar angkasa untuk terhubung ke Istana Surga Tinggi di Pulau Naga. Kalau tidak, perjalanan ini akan terlalu merepotkan. Namun, sebelum pergi ke Pulau Naga, dia ingin melakukan perjalanan ke Pulau Binatang Roh. Dia ingin mendiskusikan hukum luar angkasa dengan Li Wuyi sejak lama. Jarang ada seseorang di dunia ini yang mahir dalam kekuatan misterius ini seperti dirinya. Selain itu, Li Wuyi dikenal sebagai orang nomor satu di bawah alam Kaisar Agung. Jadi pencapaiannya dalam hukum luar angkasa kemungkinan bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Hanya saja di masa lalu, dia tidak pernah memenuhi syarat untuk melakukannya. Ketika datang untuk mengolah hukum luar angkasa, Yang Kai selalu merasa seperti sedang menyentuh batu dan menyeberangi sungai. Jika dia bisa dengan hati-hati mendiskusikannya dengan Li Wuyi, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat yang tidak terduga. Untungnya, apakah itu Pulau Naga atau Pulau Binatang Roh? Mereka berdua berada di atas lautan luas wilayah timur. Jika saya menambahkan Serene Soul Palace ke dalam campuran, warisan dan kekuatan seluruh wilayah timur jelas merupakan yang terbaik dari 4 wilayah batas bintang. Tentu saja, ketiga kekuatan besar ini tidak bersatu. Misalnya, jika Kaisar Agung Martial Base dan Ras Naga bertemu satu sama lain, akan lebih baik jika mereka tidak bertarung. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bergabung? Di Desolate City, seorang pria menatap ke arah Yang Kai pergi. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan slip batu giok dan membenamkan kesadarannya ke dalamnya untuk memeriksanya dengan cermat. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini benar-benar dia. Dengan tergesa-gesa menyingkirkan slip giok, dia mengeluarkan kompas transmisinya dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Setelah berkomunikasi dengan seseorang untuk sementara waktu, seolah-olah dia telah menerima semacam instruksi. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti. Namun,
Dia hanya master tahap Daosos. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengikuti jejak Yang Kai? Setelah meninggalkan Desolate City, dia tidak tahu kemana Yang Kai pergi. Tetapi setelah berkeliaran seperti lalat tanpa kepala, ekspresi frustrasi muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, sekelompok orang terbang dan pemimpin kelompok itu, seorang pemuda, memandang orang ini dengan ekspresi muram dan bertanya, "Di mana dia?" Pria itu berkata dengan gelisah, "Melapor ke Fort Master. Bawahan ini tidak tahu kemana dia pergi." Kultivasi orang itu terlalu tinggi. Dia menghilang dalam sekejap mata. Pria muda yang tampak jahat yang disebut Fort Master memelototinya dengan dingin, menyebabkan pria itu berkeringat dingin. Bawahan ini tidak kompeten. Tolong maafkan saya, Fort Master. Seorang lelaki tua di sebelahnya berkata, "Buru benteng." Pria itu adalah alam Kaisar Orde Pertama. Sementara Xie Sachai adalah Master tahap Daosos Orde Kedua. Untung dia tidak bisa mengikuti. Jika dia tahu seseorang mengikutinya, itu mungkin akan memperingatkan musuh. Mendengar ini, ekspresi pemuda yang tampak jahat itu sedikit rileks dan dia mengangguk. Tetua klan benar. Memalingkan kepalanya untuk melihat informan. Dia bertanya, "Apakah kamu melihat penampilan orang itu dengan jelas? Bisakah saya memastikan bahwa itu dia?" Ekspresi pria itu tegas saat dia berkata, "Perhatikan baik-baik, itu pasti dia." Saat itu, Fort Master memberi kami slip batu giok yang berisi gambar pria itu. Bawahan ini telah membawanya bersamaku selama ini dan tidak terlalu memperhatikannya sebelum tiba-tiba menemukan bahwa pria ini tampak agak akrab. Jika Fort Master tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada yang lain di kota. Aku yakin bukan hanya aku yang melihatnya. Fort Master berkata dengan ringan, "Saya yakin kamu tidak akan berani berbicara sembarangan. Menurut pengamatan kamu, apa kultivasinya?" Pria itu merenung sejenak sebelum dengan hati-hati berkata, "Dia seharusnya lebih kuat dari Fort Master." Fort Master menyipitkan matanya. "Lebih kuat dariku? Bukankah itu berarti dia setidaknya adalah alam Kaisar Orde Kedua?" Benci. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap Yang Kai. Orang tua yang baru saja berbicara itu sedikit terkejut. Jika tuan tua ini mengingat dengan benar, orang itu adalah Tuan Realem Kaisar yang menerobos di Laut Fragmen Bintang, kan? Ini baru beberapa tahun. Namun dia telah menembus ke alam Kaisar Orde Kedua. Bakat ini, berhenti sejenak. Lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berkata, "Fort Master, masalah ini perlu dibahas panjang lebar. Jika bocah itu benar-benar menerobos ke alam Kaisar Orde Kedua, benteng Persatuan Surga saya mungkin tidak dapat memprovokasi dia. TL, itu keluarga Qi. Jika Yang Kai ada di sini, dia pasti akan mengingat nama Heaven Union Fort. Heaven Union Fort bukanlah kekuatan yang sangat kuat di wilayah timur, tetapi telah mencapai kelas kedua atau ketiga. Kekuatan terkuat di kastil hanyalah alam Kaisar Orde Pertama, mirip dengan sekte raksasa sebelumnya, tetapi sedikit lebih baik. Karena kekuatan mereka tidak terlalu kuat, Heaven Union Fort duduk di tepi wilayah timur dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya, memungkinkan Heaven Union Fort berkembang dengan lancar. Fort Master saat ini adalah pemuda jahat bernama Qi Hai. Yang Kai telah bertemu dengannya beberapa kali. Di Laut Fragmen Bintang, milik Yang Kai dari Mountain River Bell dan Phoenix True Fire telah ditemukan oleh Qi Hai. Kemudian, Qi Hai mengundangnya untuk mengunjungi Heaven Union Fort di wilayah timur karena wanita Qi Hai telah masuk tanpa izin ke tanah kuno liar dan telah diracuni oleh salah satu dari 10 racun terbesar, hujan berkelanjutan bumi Frost Surgawi. Dia berada di ambang kematian dan sangat membutuhkan Phoenix True Fire untuk mengeluarkan racun dan memperpanjang hidupnya. Alasan Qi Hai mengambil risiko untuk memasuki Laut Fragmen Bintang adalah untuk mencari api sejati Phoenix. Tapi sayangnya, Yang Kai sudah sampai di sana lebih dulu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menargetkan Yang Kai. Namun, bagi Yang Kai pada waktu itu, wilayah timur sangat jauh. Jadi bagaimana dia bisa lari ke Heaven Union Fort? Dia hanya dengan santai menanganinya. Kemudian, ketika dia benar-benar datang ke wilayah timur secara kebetulan dan memasuki jalan tanah kuno liar di kota terpencil, Qi Hai menerima berita itu. Bagaimanapun, Heaven Union Fort bertanggung jawab atas wilayah perbatasan ini, dan seluruh Desolate City berada di bawah yurisdiksi Heaven Union Fort. Sebagai tuan muda wilayah itu, Qi Hai cukup berpengetahuan luas. Selanjutnya, Qi Hai mulai mengatur mata-matanya di berbagai lokasi jalan tanah kuno liar. Diam-diam menunggu kedatangan Yang Kai. Usahanya telah membuahkan hasil, dan salah satu murid Heaven Union Fort benar-benar menunggu sampai Yang Kai tiba untuk menyampaikan niatnya. Jika dia benar-benar memiliki Phoenix True Fire bersamanya saat itu, Yang Kai mungkin tidak keberatan membantu Qi Hai. Lagi pula, itu masalah sederhana, bukan masalah besar. Tetapi pada saat itu,
Api sejati Phoenix telah ditelan oleh Liu Yan dan diubah menjadi telur Phoenix. Dan Liu Yan sendiri telah dibawa ke Pulau Binatang Roh oleh Jiu Feng untuk meneruskan warisan klan Phoenix. Jadi bagaimana Yang Kai bisa membantu Qi Hai? Selain itu, Phoenix True Fire adalah masalah besar. Jadi Yang Kai merasa tidak senang karena keberadaannya dipantau. Jadi dia segera menolak. Menurutnya, jika dia diracuni, dia seharusnya hanya fokus pada detoksifikasi daripada menargetkan Phoenix True Fire-nya. Yang Kai sudah lama melupakan apa yang terjadi saat itu. Tapi bagi Qi Hai, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia lepaskan. Dia yakin bahwa Yang Kai telah memperoleh Phoenix True Fire, dan tidak akan membutuhkan banyak usaha baginya untuk menghilangkan racun Heavenly Frost Earth Continuous Rain. Tetapi Yang Kai dengan kejam menolak, menyebabkan kekasihnya tidak dapat menahan racun dan mati. Sejak itu, Qi Hai tampaknya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Citranya sebagai tuan muda benteng telah sangat berubah. Dan dia bahkan telah menghabiskan banyak uang untuk bergabung dengan salah satu sekte teratas di wilayah timur. Berharap suatu hari dia bisa berhasil dalam kultivasinya dan secara pribadi membunuh Yang Kai. Untuk membalas kekasihnya yang sudah meninggal. Menurutnya, orang yang telah membunuh rekannya adalah 10 racun tertinggi. Tetapi Yang Kai tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kali ini, setelah mengetahui bahwa Yang Kai telah muncul di Desolate City lagi, Qi Hai segera bergegas. Pertama, dia ingin membalas dendam. Dan kedua, dia ingin bertanya secara pribadi mengapa Yang Kai begitu berdarah dingin dan kejam saat itu. Benteng Persatuan Tuan Muda Surga sejak saat itu sekarang adalah Benteng Persatuan Tuan Surga. Dan kultivasinya juga telah mencapai alam Kaisar Orde Pertama. Dia mengira dia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Yang Kai. Tetapi setelah mendengarkan laporan bawahannya, dia menyadari bahwa Yang Kai sekali lagi berjalan di depannya. Seorang Master Realem Kaisar Orde Kedua mungkin bukan lawannya. Hanya karena Heaven Union Fort tidak bisa memprovokasi dia bukan berarti orang lain tidak bisa. Qi Hai menatap dingin ke kejauhan. Di wilayah timur, aku, Qi Hai, bukan satu-satunya yang menginginkan hidupnya. Jika dia berani datang ke sini, dia bisa melupakan untuk kembali hidup-hidup. Dengan mencibir, dia mengeluarkan batu giok dan menghancurkannya, mengirimkan seberkas cahaya terbang ke kejauhan. Ketika lelaki tua di sampingnya melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Saat itu, Tuan Muda dan yang ada di depannya seperti dua entitas yang terpisah. Sejak wanita itu meninggal, sejak Tuan Muda memasuki sekte itu, semuanya telah berubah. Tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu karena membalas dendam untuk kekasihnya yang telah meninggal adalah keinginan terakhir Qi Hai. Jika dia mengambil ini, Qi Hai mungkin akan berharap dia mati. Ada dua pulau di Laut Timur, Pulau Naga dan Pulau Roh Binatang. Keduanya halus dan tidak terlihat. Orang biasa tidak akan bisa mendapatkan kesempatan apapun, bahkan jika mereka berkeliaran di atas laut sepanjang hidup mereka. Dunia hanya berpikir bahwa dua kekuatan menakutkan ini adalah dua pulau. Tetapi Yang Kai tahu bahwa Pulau Naga sebenarnya adalah dunia kecil, dan pintu masuknya tersembunyi di bawah laut. Jika bukan karena Li Jiao yang memimpin, dia mungkin tidak akan bisa menemukan jalannya. Perjalanan ke Pulau Naga penuh dengan bahaya. Dan Yang Kai tidak tahu perlakuan seperti apa yang akan dia terima jika dia memasuki Pulau Naga lagi. Dia bahkan mungkin diperlakukan sebagai musuh. Jadi dia harus melakukan perjalanan ke Pulau Spirit Base terlebih dahulu. Apa yang membuatnya agak terdiam adalah bahwa setelah melewati beberapa kota dan mengajukan beberapa pertanyaan, tidak ada yang benar-benar tahu di mana Pulau Binatang Buas Roh berada. Sepanjang jalan ke Great Seaside, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada sebuah kota di tepi laut yang berdiri 10.000 kilometer jauhnya. Megah dan megah. Para pembudidaya terus-menerus melewatinya. Di sebuah restoran di kota, Yang Kai duduk sendirian di dekat jendela di lantai 3, minum. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemas. Tidak tahu siapa yang harus dia tanyakan tentang lokasi Pulau Binatang Roh. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi yang harum bertiup dan duduk di seberangnya. Yang Kai mengerutkan kening dan menoleh, hanya untuk melihat wajah tersenyum muncul di depannya. Wajah tersenyum ini seindah bunga, kulitnya seputih salju. Dan dia adalah wanita yang sangat cantik. Wanita ini mengenakan gaun biru yang menonjolkan sosoknya yang indah. Saat mata mereka bertemu, mata Yang Kai berbinar dan dia tersenyum. Kamu adalah saudara Yang. Saya benar-benar sulit ditemukan. Wanita di seberangnya tersenyum ringan. Nona muda Lanhe, Yang Kai akhirnya ingat nama wanita di depannya dan tiba-tiba merasakan kegembiraan karena bertemu dengan seorang teman lama di negeri asing. Dia berseru, "Mengapa kamu di sini?" Begitu dia mengatakan ini, dia menamparkan kepalanya dengan kesal. "Benar, kamu awalnya di wilayah timur." Lanhe,
Jika dia tidak tiba-tiba muncul di depannya, Yang Kai akan hampir melupakan wanita ini. Di wilayah timur, dia tidak mengenal banyak orang. Selama bertahun-tahun, dia terutama tinggal di domain selatan dan domain utara dan hanya berinteraksi dengan talenta muda dari domain lain di Laut Fragmen Bintang. Secara alami, dia dan Lan He telah bertemu di Laut Fragmen Bintang. Wanita ini berasal dari lembah serigala surgawi wilayah timur dan telah menerima semacam bantuan dari Yang Kai di Laut Fragmen Bintang. Mereka berdua telah jatuh ke dalam Space Crack bersama-sama dan Yang Kai telah mengirimnya keluar. Kalau tidak, dengan kultivasinya pada waktu itu, dia pasti akan tersesat di Space Crack dan tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluarnya. Kemudian, Yang Kai bahkan memintanya untuk membantunya menanyakan tentang wanita lain itu. Jika memungkinkan, dia ingin meminta bantuannya. Adapun wanita itu, namanya Ling Yinqin, dan dia telah keluar dari alam rahasia Laut Kekosongan Soliter bersama Yang Kai. Alam rahasia Laut Kekosongan Soliter adalah tempat terkutuk di mana Bing Yun telah terperangkap selama bertahun-tahun. Ling Yinqin dan seorang pria telah bertemu dan jatuh cinta satu sama lain. Tetapi sayangnya, suaminya meninggal karena kecelakaan. Pria itu berasal dari lembah serigala surgawi wilayah timur dan berasal dari kekuatan yang sama dengan Lan He. Setelah membebaskan diri dari Laut Kekosongan Soliter, Ling Yinqin tidak menemani Yang Kai dan Bing Yun, melainkan pergi ke lembah serigala surgawi wilayah timur untuk mengubur abu suaminya. Banyak hal di masa lalu telah terjadi dalam sekejap mata selama bertahun-tahun, dan banyak detailnya agak kabur bagi Yang Kai. Namun, Ling Yinqin, kakak Ling, adalah orang yang berhati hangat. Ketika Yang Kai dan Liu Xianyun telah mengembara ke alam rahasia Laut Kekosongan Soliter, orang pertama yang mereka temui adalah Ling Yinqin. Pada saat itu, Ling Yinqin bahkan telah memberinya arai pembersihan roh tingkat tinggi, yang merupakan hadiah yang sangat murah hati. Setelah meninggalkan Laut Kekosongan Soliter, Yang Kai tidak melihat Ling Yinqin lagi. Lagi pula, jarak mereka masih cukup jauh. Kemudian, ketika dia bertemu Lan He dari lembah serigala surgawi di Laut Fragmen Bintang, dia dengan santai mengingatkannya bahwa dia tidak tahu apakah dia pergi ke lembah serigala surgawi. Yang Kai juga tidak menyangka bahwa di dunia yang luas ini, dia akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Lan He ini lagi. Sambil tersenyum ringan, dia berkata, "Ini benar-benar dunia kecil, Nona Lan, sudah lama sekali." Tanpa diduga, Lan He perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku datang khusus untuk menemukanmu." Disengaja, Yang Kai mengangkat alisnya sebelum bertanya, "Bagaimana kamu tahu aku berada di wilayah timur?" Lan He berkata, "Aku kadang-kadang mendengar kabar tentangmu dan mendengar seseorang menyebut namamu. Saya juga mendengar bahwa saya telah menanyakan tentang Pulau Binatang Buas. Jadi saya kira saya akan datang ke pantai. Jadi saya menunggu di sini. Sepertinya tebakanku benar. Kamu benar-benar datang ke sini." Yang Kai berkedip, "Kamu kadang-kadang mendengar berita, dan namaku, ini cukup menarik. Saya ingin tahu dari mana Nona Muda Lan mendengarnya?" Kata-kata Lan He mengandung beberapa informasi yang tidak bisa tidak diperhatikan oleh Yang Kai. Dia telah datang ke wilayah timur. Tetapi seseorang sebenarnya bertanya tentang dia? Lan He menatapnya dengan marah. "Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau hanya berpura-pura?" Yang Kai tersenyum. "Jika saya tahu, mengapa saya bertanya kepada saya?" Lan He memandangnya dari atas ke bawah dan mengangguk. "Kalau begitu izinkan saya bertanya. Apakah kamu tahu bahwa situasi kamu saat ini sangat berbahaya?" Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah situasi saya sangat berbahaya? Apa maksudmu?" Lan He menghela nafas dan berkata, "Saya kira kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Mari kita begini. Apakah kamu masih ingat tentang Tanah Suci Surga Buddha?" Setelah mengatakan ini, melihat ekspresi kosong Yang Kai, Lan He tiba-tiba merasa marah dan geli. "Kamu membunuh dua anak suci mereka di Laut Fragmen Bintang. Jangan bilang kamu lupa. Salah satunya disebut Zhang Hao, yang lainnya disebut Zhang Xian. Mereka berdua adalah kakak senior dan junior. Dua orang yang sangat diharapkan oleh Tanah Suci Surga Buddha." Yang Kai mengelus dagunya. "Oh, sekarang setelah kamu menyebutkannya, sepertinya aku punya kesan." Lan He tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan bibirnya. Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengingat siapa yang telah dia bunuh? Jika Zhang Hao Zhang Xian mendengar kata-kata ini, mereka pasti akan mati karena marah. Yang Kai menyeringai. "Ada terlalu banyak orang yang telah saya bunuh di Laut Fragmen Bintang. Siapa yang peduli dengan Zhang Hao dan Zhang Xian?" Kata-kata ini adalah kebenaran. Ada banyak talenta muda yang mati di tangannya di Star Fragmency. Semuanya dengan latar belakang yang hebat. Jadi siapa yang masih ingat nama-nama orang mati? Merenung sejenak, Yang Kai bertanya, "Apakah Nona Muda Lan bermaksud bahwa Tanah Suci Surga Buddha ingin mencari masalah denganku?" Lan He berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini bukan hanya Tanah Suci Surga Buddhis.
Izinkan saya bertanya kepada saya. Dendam macam apa yang saya miliki dengan Sekte Dunia Bawah? Mereka juga mengambil tindakan kali ini. Sekte Dunia Bawah, CK. Ketika Yang Kai mendengar kata-kata ini, dia merasa sedikit kesal. Dendam antara dia dan Sekte Dunia Bawah adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dalam waktu singkat. Bertahun-tahun yang lalu, Yin Le Seng telah menyergapnya dan Chi Yue di koridor cahaya bintang. Dan setelah itu, Yin Le Seng membuat kesepakatan dengannya untuk mengetahui keberadaan Xiao Xiao di Laut Fragmen Bintang. Yang Kai baru pergi ke Tanah Kuno Liar setelah mendapatkan beberapa informasi dari Yin Le Seng. Kemudian, Yin Le Seng telah menemukan kesempatan bagus untuk meminta Master Realem Kaisar Orde Kedua dari Sekte Dunia Bawah untuk mengatur penyergapan di luar jalan Tanah Kuno Liar. Termasuk sosok Putri Kaisar Agung Jiwa Tenang, Yao Lin. Tetapi Yang Kai berhasil menerobosnya dan Yin Le Seng juga terbunuh. Yin Le Seng adalah mantan Master Sekte dari Sekte Dunia Bawah di Great Desolate Starfield. Mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menerobos belenggu dan memasuki batas bintang. Menjadi satu dengan Sekte Dunia Bawah di batas bintang. Dia diberi harapan besar dan bahkan secara pribadi diterima sebagai murid oleh Master Sekte Fubo dari Sekte Dunia Bawah. Setelah membunuh Yin Le Seng dan Master Realem Kaisar Orde Kedua dari Sekte Dunia Bawah, dendam di antara mereka cukup dalam. Ditambah dengan fakta bahwa Sekte Dunia Bawah di Great Desolate Starfield telah dihancurkan olehnya, dapat dikatakan bahwa dendam ini tidak dapat didamaikan. Salah satu dari mereka akan mati. Lan He tersenyum pahit. Saudara Yang, kamu benar-benar hebat. Dari 3 kekuatan teratas di wilayah timur, saya benar-benar memprovokasi 2 dari mereka. Jika orang biasa memprovokasi musuh seperti itu, bagaimana mereka berani menunjukkan wajah mereka di wilayah timur? Omong-omong, Yang Kai bukan dari wilayah timur. Jadi meskipun Tanah Suci Surga Buddha dan Sekte Dunia Bawah selalu ingin membalas dendam pada Yang Kai, mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya di wilayah timur. Bagaimana kedua kekuatan ini bisa bertahan? Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk menemukannya lagi. Oleh karena itu, segera setelah mereka menerima berita ini, 2 kekuatan besar mengirim hampir semua kekuatan mereka untuk membunuh Yang Kai di wilayah timur untuk melindungi prestise mereka sendiri. Yang Kai menyeringai. Jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung mereka. Dari 3 kekuatan teratas di wilayah timur, siapa yang satunya? Lembah Serigala Surgawi? Lan He menggelengkan kepalanya. Lembah Serigala Surgawiku hanya memiliki 2 alam Kaisar Orde Kedua. Jadi bagaimana itu bisa dianggap yang terbaik? Yang lainnya adalah Kuil Ahan. Mengatakan demikian, dia menatap Yang Kai dengan ngeri. Jangan bilang bahwa Kuil Ahan juga memiliki dendam denganmu. Kudengar Chi Gui juga mencarimu kemana-mana. Yang Kai memandangnya dan bertanya, apakah saya terlihat seperti seseorang yang suka menimbulkan masalah? Juga, apa itu Chi Gui? Lan He tidak bisa menahan tawa. Chi Gui bukan hantu. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di Kuil Ahan. Dia menerobos ke alam kaisar di Laut Fragmen Bintang. Kamu seharusnya pernah bertemu dengannya sebelumnya. Seorang pria berambut merah dengan kepribadian yang kejam. Yang Kai memikirkannya sejenak dan samar-samar ingat bahwa dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Rambut merahnya seperti api dan wajahnya terlalu mencolok. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya tidak punya keluhan dengannya. Lan He berkata, kalau begitu dia mungkin ingin berdebat denganmu. Orang ini suka berkelahi. Di masa lalu, dia sering bertarung dengan Yin Le Seng, Zhang Hao, dan Zhang Xian. Tetapi setelah kamu membunuh ketiganya, dia kehilangan lawannya di wilayah timur. Dia mungkin ingin membuktikan sesuatu padamu. Yang Kai mendengus. Kalau begitu dia salah paham. Lan He berkata, jangan buang waktu lagi. Saudara Yang, kita tidak bisa lama-lama di sini. 2 sekte teratas di wilayah timur telah bekerja sama untuk mencari tahu di mana saya berada. Untungnya, kecepatan saya tidak lambat dan saya belum berhenti dimanapun. Tetapi berita tentang saya memasuki kota ini pasti akan menyebar. Jika kamu tidak pergi sekarang, ketika orang-orang itu tiba, kamu tidak akan bisa pergi bahkan jika kamu mau. Yang Kai menghela nafas dan berkata, dunia selalu damai. Pria biasa-biasa saja harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lan He berkata dengan marah, jam berapa sekarang? Cepat dan ikut denganku. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengikutimu? Di mana? Lan He menjawab secara alami, Lembah Serigala Surgawi. Kemana lagi kita bisa pergi? Aku akan membawamu kembali untuk berbaring. Yang Kai tertegun sejenak sebelum tersenyum. Yang ini menghargai niat baik Nona Mudalan. Tetapi Lembah Serigala Surgawi saya sedang mencoba mencari nafkah di wilayah timur. Jadi sebaiknya saya tidak menimbulkan masalah bagi diri kamu sendiri karena saya. Bagaimanapun, mereka adalah 2 kekuatan teratas. Dan Lembah Serigala Surgawi benar-benar tidak dapat melawan mereka.
Mengatakan demikian, dia mengerutkan kening dan menoleh ke samping. Matanya bertemu dengan seorang wanita yang baru saja berjalan ke lantai 3. Wanita itu buru-buru mengalihkan pandangannya dan berjalan ke meja lain untuk duduk. Engkai menghela nafas, bagaimana reputasi Nona Lan di wilayah timur? Lan He bertanya, reputasi apa? Apakah banyak orang yang mengenalmu? Lan He tersenyum dengan tenang. Tidak banyak, tapi seharusnya cukup banyak. Dia juga memiliki reputasi di wilayah timur. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan rekan Cigui itu, dia masih salah satu pemimpin generasi muda. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Laut Fragmen Bintang. Ditambah dengan fakta bahwa Yin Leseng dari Sekte Dunia Bawah dan 2 anak suci dari Buddhist Heaven Holy Land telah dibunuh oleh Yang Kai, dia menjadi lebih menonjol. Sekarang dia adalah alam Kaisar Orde Pertama. Banyak orang secara alami mengenalinya. Kalau begitu itu merepotkan. Mulut Yang Kai berkedut. Masalah apa? Lan dia tidak mengerti. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Dia sama sekali tidak takut dengan Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Jika mereka benar-benar datang untuk menimbulkan masalah, dia akan memberitahu mereka apa artinya memukul batu dengan telur. Tapi sekarang Lan He datang untuk memperingatkannya karena niat baik dan di depan begitu banyak orang. Tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan memperhatikan. Meskipun dia bisa pergi secara langsung, tindakan Lan He telah menyebabkan banyak masalah bagi lembah serigala surgawi. Jika orang lain tidak dapat menemukannya, mereka mungkin harus pergi ke lembah serigala surgawi untuk menanyakan tentang dia. Pada saat itu, akan sulit bagi Lan He untuk melarikan diri. Bagaimana Yang Kai bisa mengabaikan niat baik orang lain? Namun, Yang Kai tidak bisa mengatakan kata-kata baik seperti itu. Jadi dia hanya bisa diam-diam menghitung bagaimana membuat lembah serigala surgawi menarik diri dari kekacauan ini sehingga mereka tidak akan terlibat. Saat dia memikirkan ini, Lan He membuka mulutnya dan bertanya, Saudara Yang, bukankah kamu bertanya tentang Pulau Binatang Roh? Apakah kamu ingin pergi ke Pulau Binatang Roh? Mendengar ini, mata Yang Kai berbinar. Apakah Nona Muda Lan tahu bagaimana caranya? Lan He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Masalah ini rahasia. Aku tidak terlalu yakin. Tapi Valley Master harus tahu. Apakah lembah serigala surgawi kamu memiliki hubungan dengan Pulau Binatang Roh? Lan He berkata, warisan lembah serigala surgawiku terkait dengan serigala surgawi bulan melolong roh suci. Di masa lalu, kami menggunakan teknik rahasia untuk membesarkan keturunan serigala surgawi bulan melolong. Tetapi sayangnya, garis keturunannya tidak murni. Jadi kami tidak dapat menemukan kemuliaan leluhurnya. Pulau Roh Binatang entah bagaimana menerima berita tentang ini dan mengirim utusan pencari binatang untuk mengambil keturunan serigala surgawi bulan melolong. Mereka juga meninggalkan token untuk memberitahu lembah serigala surgawi saya bahwa jika ada kesulitan yang tidak dapat kami atasi, kami dapat menggunakan token ini untuk mencari bantuan dari Pulau Binatang Roh di Laut Timur. Token, Yang Kai tersenyum senang saat dia mendengarkan. Itu benar-benar kasus pencarian tinggi dan rendah hanya untuk menemukannya dengan keberuntungan. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan perjalanan ke Pulau Binatang Roh. Tetapi dia tidak menyangka akan mendengarnya dari Lan He. Apa yang disebut utusan pencari binatang yang dia bicarakan? Yang Kai memperkirakan. Sama dengan Tao Tua yang dia temui di Sekte Full Sky. Yang telah diperintahkan untuk mencari semua jenis binatang aneh dan membawa mereka kembali ke Pulau Binatang Roh. Meskipun keturunan serigala surgawi bulan melolong bermasalah, itu sudah cukup bagi Pulau Binatang Buas untuk mengumpulkan mereka. Hanya karena lembah serigala surgawi tidak bisa mengolahnya, bukan berarti Pulau Binatang Buas Roh tidak bisa. Namun, Pulau Binatang Roh jelas tidak ingin mengambil sesuatu dari orang lain secara gratis. Jadi utusan pencari binatang telah meninggalkan token sebagai kompensasi. Bagi lembah serigala surgawi, token dari Pulau Binatang Roh ini mungkin adalah artefak yang paling kuat. Dengan token ini, bahkan 3 kekuatan teratas di wilayah timur tidak akan berani mengganggu mereka dengan santai. Jika Pulau Binatang Buas Roh terlibat, apakah itu Buddhist Heaven Holy Land atau Sekte Dunia Bawah? Tidak ada dari mereka yang dapat menanggung konsekuensinya. Lan He tersenyum ringan dan berkata, sekarang apakah saudara yang tahu mengapa saya mengundang kamu ke lembah serigala surgawi untuk istirahat? Saya tahu saudara yang khawatir bahwa kamu akan menyebabkan masalah bagi sekte. Tetapi siapa di wilayah timur yang tidak tahu bahwa lembah serigala surgawi saya terkait dengan Pulau Binatang Roh? Bahkan jika mereka tahu kamu pergi ke lembah serigala surgawi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Kai mengangguk dan berkata, aku terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, yang ini pertama-tama akan berterima kasih. Petik 2. Lan He memelototinya dan berkata, saudara yang terlalu sopan. Jika bukan karena kamu, saya akan mati di Laut Fragmen Bintang sejak lama.
Bagaimana mungkin saya masih berada di sini hari ini? Setetes air harus dibalas dengan mata air. Apalagi anugerah yang menyelamatkan jiwa. Yang Kai berkata dengan serius. Yang ini akan mengingat kebaikan Nona Mudalan. Sejujurnya, apa yang terjadi saat itu tidak lebih dari masalah sepele. Lan He telah jatuh ke dalam Void Crack karena dia, dan tidak butuh banyak usaha baginya untuk mengirimnya keluar. Setelah bertahun-tahun, dia datang jauh-jauh ke sini untuk menemukannya dan memberinya tempat untuk bersembunyi dari pusat perhatian. Bahkan memikatnya ke lembah serigala surgawi. Bantuan ini tidak kecil. Namun, tindakan sederhana yang Kai untuk menyelamatkan hidupnya saat itu benar-benar merupakan bantuan yang menyelamatkan hidupnya. Jadi sulit untuk mengatakan tentang bantuan ini. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai melemparkan beberapa kristal sos dan meninggalkan restoran bersama Lan He. Setelah dia berdiri, wanita yang baru saja berjalan dengan tenang mengeluarkan kompas komunikasinya dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk berkomunikasi dengan seseorang. Di dalam kota, Yang Kai dan Lan He berjalan berdampingan menuju pintu keluar. Lan He tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Saudara Yang, keberadaanmu telah terungkap. Seseorang mengikuti kita sekarang." Yang Kai tersenyum dan berkata, "Itu tergantung pada apakah mereka bisa mengikuti." Setelah beberapa saat, mereka berdua meninggalkan gerbang kota. Yang Kai mengucapkan beberapa kata permintaan maaf sebelum tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih lengan Lan He. Saat tubuh mereka bersentuhan, tubuh Lan He sedikit gemetar saat rona merah muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan penglihatannya kabur dan dunia di sekitarnya berputar. Ketika mereka muncul kembali, dia berada di tempat yang berbeda. Ini bukan akhir. Pengalaman yang sama berulang beberapa kali lagi sampai Yang Kai akhirnya melepaskan lengan Lan He dan tersenyum. Selanjutnya, saya harus meminta Nona Mudalan untuk memimpin. Lan He masih linglung saat dia menoleh untuk melihat sekeliling. Tetapi ketika dia melihat ke belakang lagi, dia tidak melihat jejak kota. Memikirkan kembali pencapaian Yang Kai di Dao of Space, sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Kemampuan ilahi luar angkasa, teleportasi. Karena Li Wuyi, orang-orang di wilayah timur kurang lebih memiliki pemahaman tentang Space Force dan tahu bahwa Li Wuyi dapat mengabaikan penghalang ruang dan langsung berteleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Kemampuan luar angkasa ajaib semacam ini disebut teleportasi. Namun, ini adalah sesuatu yang semua orang hanya dengar dan belum pernah lihat dengan mata kepala sendiri, apalagi dialami secara pribadi. Namun, pada saat ini, Lan He benar-benar mengalami perasaan teleportasi. Pada saat itu, seolah-olah seluruh dirinya bergerak melalui kehampaan. Itu adalah perasaan ajaib, tetapi juga membuat seseorang bergidik. Dengan metode seperti itu, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Tidak heran dia berani berkeliaran di wilayah timur sendirian. Tiba-tiba terkejut. Dia bertanya, "Saudara Yang, kamu sudah menjadi Kaisar Orde Kedua?" Sebelumnya, Yang Kai belum menggunakan kekuatannya, jadi dia belum menyadarinya. Tapi sekarang Yang Kai menggunakan Kaisar Ki-nya. Dia segera merasakan wilayahnya saat ini. Yang Kai mengangguk. "Saya baru saja menerobos belum lama ini." Lan He agak linglung, menatap kosong untuk waktu yang lama sebelum berkata, "Saudara yang benar-benar jenius." Ketika mereka pertama kali bertemu di Laut Fragmen Bintang, semua orang hanya berada di tahap Dao Sos Orde ketiga, dan penampilannya sangat mengejutkan Lan He. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa Yang Kai telah menerobos ke alam Kaisar di Laut Fragmen Bintang, dia tahu bahwa masa depannya tidak terbatas. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan menerobos lagi. Lan He juga merupakan Kaisar Orde pertama, dan berkat perjalanannya ke Laut Fragmen Bintang, dia telah memperoleh kesempatan untuk menerobos ke Orde kedua. Tetapi dia tidak percaya diri untuk menerobos ke Orde kedua. Di atas alam Kaisar, setiap kemajuan sangat sulit, dan setiap penghalang sulit bagi pahlawan yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena ini, tidak akan ada begitu sedikit kekuatan puncak di dunia ini. Dalam sebuah kekuatan, selama ada Master Realm Kaisar Orde ketiga yang hadir, itu bisa disebut kekuatan teratas. Kekuatan terkuat di lembah serigala surgawi hanyalah alam Kaisar Orde kedua. Menekan keterkejutan di hatinya, dia mengumpulkan pikirannya, menentukan arahnya, lalu memberi isyarat kepada Yang Kai dan terbang menuju lembah serigala surgawi. Di dalam kota tepi laut, aula tempat Space Arai berada sangat ramai. Satu demi satu, sosok kuat muncul dari berbagai lokasi dan muncul di aula utama, menyebabkan para pembudidaya yang menjaga Arai Roh menatap kaget. Mereka tidak tahu hari apa itu. Tetapi mengapa ada begitu banyak master di kota? Tidak lama kemudian, setidaknya 30 Kaisar Realem berkumpul di aula utama. 30 orang ini jelas dua kelompok orang yang berbeda.
Salah satunya memancarkan aura suram, seolah-olah mereka baru saja kembali dari dunia bawah. Kelompok lain sedikit lebih normal, tetapi semuanya dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan suasana di aula menjadi sangat tegang. Itu adalah orang-orang dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Para penjaga berkumpul, dan beberapa orang bermata tajam mengenali asal-usul kedua kelompok ini. Kenapa mereka datang ke sini? Mungkinkah semacam artefak langka akan muncul di sini? Jika bukan itu masalahnya, bagaimana bisa begitu banyak master muncul di sini? Ini semua adalah Kaisar Realem, master kuat yang jarang terlihat. Saya khawatir tidak ada harta karun surgawi. Sepertinya mereka ada di sini untuk membunuh. Membunuh? Siapa yang ingin dibunuh oleh begitu banyak master Realem Kaisar? Siapa yang berani memprovokasi mereka? Jika kamu bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Sudahkah kamu memberitahu Tuan Kota? Petik 2. Ya, Tuan Kota sedang dalam perjalanan. Tuan Kota hanyalah alam Kaisar Orde Pertama. Namun begitu banyak orang kuat tiba-tiba muncul. Dan mereka berasal dari dua kekuatan teratas pada saat itu. Sebagai Tuan Kota, dia secara alami tidak bisa mengabaikan mereka. Tidak lama setelah berita itu menyebar, seorang lelaki tua pendek dan gemuk masuk dengan keringat dingin menetes di wajahnya. Menyapu matanya, kakinya menjadi lemah dan dia hampir pingsan. Ketika dia menerima berita barusan, dia tidak benar-benar mempercayainya. Lagi pula, tidak ada yang perlu diperhatikan di kotanya sendiri. Jadi bagaimana mungkin hal itu menarik perhatian sekelompok penguasa Kaisar Realem dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land? Sekarang dia melihatnya. Jelas bahwa setidaknya ada 30 atau 40 Master Realem Kaisar yang hadir. Terlebih lagi, aura kedua pemimpin ini sangat kuat sehingga dia tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Tuan Kota memiliki beberapa tebakan tentang siapa kedua orang ini. Yang satu pasti adalah Master Sekte-Sekte Dunia Bawah, Fubo. Sementara yang lain adalah Master Suci dari Buddhist Heaven Holy Land, Su Changfeng. Keduanya adalah tokoh terkenal di seluruh wilayah timur. Tetapi sekarang mereka benar-benar bersatu. Dahi Tuan Kota yang pendek dan gemuk dipenuhi keringat dingin. Dia tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, hari-hari baiknya sebagai Tuan Kota akan berakhir. Tidak berani lalai, dia segera naik untuk menyambut mereka. Tanpa diduga, baik Fubo maupun Su Changfeng tidak memperhatikannya, hanya mengajukan beberapa pertanyaan kepada seorang wanita. Sesaat kemudian, Fubo berteriak dengan marah, "Sampah!" Dengan plop, wanita itu berlutut dan berkata dengan ketakutan, "Bawahan ini tidak kompeten." Tidak ada yang memperhatikannya. Tetapi Tuan Kota yang pendek dan gemuk tidak berani menunjukkan sedikitpun ketidakpuasan. Dia berdiri di sana gemetar ketika dia mendengarkan sekelompok orang saling berbisik. Sepertinya menyebutkan beberapa nama dan menyebutkan lembah serigala surgawi. Sesaat kemudian, sekelompok orang pergi, bahkan tidak meliriknya dari awal hingga akhir. Sesaat kemudian, beberapa lusin sosok terbang ke langit. Hanya pada saat inilah Tuan Kota yang pendek dan gemuk menghela nafas panjang. Merasakan punggungnya basah seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa kelompok tuan ini tidak datang ke sini untuknya, atau untuk kotanya sendiri. Mereka hanya lewat. Dia benar-benar tidak tahu bajingan mana yang memprovokasi dua kekuatan besar ini, menyebabkan begitu banyak tuan pindah bersama dan bahkan membuatnya gelisah. Mengutuk dalam hatinya, dia merasa jauh lebih baik. Lembah Serigala Surgawi adalah lembah gunung besar yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Hanya ada satu cara untuk masuk dan keluar lembah. Sebagai bintang baru yang paling menonjol dari lembah Serigala Surgawi, status Lan He di lembah secara alami sangat tinggi. Saat dia memimpin Yang Kai ke lembah Serigala Surgawi, seorang murid yang menjaga pintu masuk segera melangkah maju dan menyapa, "Penatua Lan." Saat dia berbicara, dia memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya seperti apa hubungan dia dengan Lan He. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lan He membawa seorang pria kembali ke lembah. Apakah ini serigala surgawi bulan melolong? Yang Kai menatap dua patung batu raksasa di mulut lembah. Kedua patung batu ini jelas sudah cukup tua dan tingginya lebih dari 100 meter. Keduanya memiliki postur sepasang mata bulan, memancarkan aura usia yang samar. Jika sebelumnya, Yang Kai mungkin tidak tahu makhluk seperti apa patung-patung batu ini. Tetapi setelah mendengarkan kata-kata Lan He, dia secara alami menebak bahwa kedua patung batu ini adalah serigala surgawi bulan melolong. Lan He tersenyum dan mengangguk. "Ya, sumber dari pendirian lembah serigala surgawi saya adalah serigala surgawi roh suci kuno. Sesuatu yang ditinggalkan oleh patriark generasi pertama. Sudah 20 hingga 30 ribu tahun sejak itu." Petik 2. Mengesankan. Yang Kai mengangguk, tidak menahan pujiannya. Roh suci tidak boleh diremehkan.
Meskipun dia telah berteriak keras dengan Luan Feng di tanah kuno liar seolah-olah dia yakin dia bisa mengalahkannya. Jika dia benar-benar memprovokasi Luan Feng untuk bertarung dengannya, dia takut dia tidak akan menjadi lawannya. Serigala surgawi bulan melolong juga adalah roh suci, jadi secara alami tidak lemah. Kakak Yang, tolong. Lan He tersenyum dan mengulurkan tangannya. Yang Kai mengangguk dan mengikutinya ke lembah. Lan He memimpin jalan dan berkata, aku akan membawamu menemui lembah guru terlebih dahulu. Jika kamu ingin pergi ke Pulau Binatang Roh, kamu harus meminta bantuannya. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah masalah ini akan mempersulit Tuan Lembahmu? Lan He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Yakinlah, Tuan Lembah akan setuju. Mengedipkan matanya, dia berkata, saya lupa memberitahu saudara yang bahwa Tuan Lembah adalah tuan saya. Jika murid setuju, itu berarti guru juga setuju. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Ada cukup banyak murid di lembah serigala surgawi. Sekitar 3 atau 4 ribu dari mereka. Semuanya tersebar di seluruh lembah gunung. Ada juga beberapa puncak roh di lembah. Tetapi dibandingkan dengan yang mengelilingi lembah gunung, mereka sedikit lebih kecil. Energi dunia di lembah itu kaya, dan aroma bunga memenuhi udara. Bisa dikatakan tempat yang sangat indah. Selain itu, Yang Kai melihat banyak monster serigala di lembah. Beberapa berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Beberapa sendirian, dan beberapa berlari di sekitar lembah dalam kelompok. Murid-murid lembah serigala surgawi sama sekali tidak takut pada mereka. Beberapa dari mereka bahkan menemani monster serigala. Karakteristik unik dari sekte membuat Yang Kai menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari lembah serigala surgawi. Itu adalah sekte yang ingin bergaul dengan serigala sampai akhir. Saat dia bergerak maju, aura kekerasan tiba-tiba menyerbu ke arahnya. Dan serigala abu-abu raksasa seukuran anak sapi tiba-tiba muncul di depannya. Yang Kai tidak bisa menahan lidahnya dengan heran. Karena monster serigala ini sebenarnya adalah monster-monster Orde ke-12. Dengan kata lain, itu setara dengan Master Realem Kaisar Manusia. Namun, dilihat dari auranya, itu seharusnya pada tahap awal ke-12. Yang lebih mengejutkan Yang Kai adalah dia bisa merasakan jejak aura Lan He dari tubuh monster serigala ini. Memikirkan kembali apa yang baru saja dia lihat, dia memiliki tebakan yang samar. Benar saja. Setelah melihat serigala raksasa, Lan He tersenyum dan bergegas untuk menepuk kepalanya. Xiao Wu, apakah kamu menungguku? Kepala besar serigala raksasa itu melengkung ke arah dada Lan He, menunjukkan ekspresi yang sangat intim. Lan He tersenyum sejenak sebelum berbalik dan berkata, Xiao Wu, izinkan saya memperkenalkan. Kakak senior ini adalah Yang Kai, orang yang menyelamatkan hidupku saat itu. Dia kemudian menoleh ke Yang Kai dan berkata, ini adalah serigala pertempuranku Xiao Wu. Saat mata mereka bertemu, mata serigala menjadi tajam saat dia sedikit mengangguk, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yang Kai dengan cara seperti manusia. Yang Kai juga tahu bahwa monster base tingkat 12 telah mengembangkan kecerdasan dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan monster base biasa. Jadi dia menangkupkan tangannya dan berkata, salam, saudara Wu. Serigala raksasa itu mengaum. Ekspresi ketidaksenangan muncul di wajahnya. Yang Kai tercengang. Lan He tertawa terbahak-bahak saat dia berkata dengan gembira. Saudara Yang, Xiao Wu adalah seorang wanita. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian suara berderak terdengar dari tubuh serigala raksasa. Dan tubuhnya yang besar berputar dan berubah menjadi bentuk wanita kekar. Lebih tinggi dari Lan He dengan kepala penuh. Tubuhnya lebar dan jari-jarinya kuat. Kukunya setajam pisau. Dan dia mengenakan kemeja pendek dan rok pendek. Pahanya yang bulat dan tebal terekspos ke udara, dan otot-ototnya yang menonjol mengandung kekuatan ledakan saat dia dengan keras meninju Yang Kai dan meraung. Apakah kamu buta? Yang Kai tidak bisa menahan perasaan canggung, tetapi dia tidak bisa menyalahkannya. Baru saja, siapa yang tahu apakah itu pria atau wanita? Lan He melompat dan menepuk kepalanya. Jangan kasar. Xiao Wu mengerucutkan bibirnya dan tiba-tiba memasang ekspresi serius saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, aku mendengar Xiao He menyebutmu sebelumnya. Terima kasih banyak atas apa yang terjadi saat itu. Yang Kai tersenyum. Tidak apa-apa, tidak perlu khawatir tentang itu. Xiao Wu memandang Yang Kai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kemudian menangkupkan bahu lebarnya ke arah Lan He. Berkata, anak ini tidak buruk. Mengapa kamu tidak membawanya? Kamu tidak muda lagi. Sudah waktunya untuk menemukan seorang pria. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, Lan He tercengang. Yang Kai juga tercengang. Berpikir pada dirinya sendiri. Telingaku belum tuli. Kamu harus berbisik padanya. Mengapa kamu berbicara begitu keras? Lan He tersipu dan memarahi. Jangan bicara omong kosong.
saudara yang dalam masalah kali ini. Saya membawanya ke sini untuk mencari guru. Masalah macam apa? Xiao Wu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Tunggu saja di sini dengan patuh. Aku akan datang mencarimu nanti. Saat dia berbicara, dia dengan cepat memanggil Yang Kai. Takut Xiao Wu akan mengatakan sesuatu yang mengejutkan lagi. Melihat sosok keduanya yang menghilang, Xiao Wu mendengus dan sekali lagi berubah menjadi serigala raksasa, berlari melintasi tanah. Saya mempermalukan diri sendiri di depan saudara Yang. Xiao Wu selalu banyak bicara. Kakak yang tidak perlu keberatan, kata Lan He agak malu. Yang Kai tersenyum. Xiao Wu cukup menarik. Lan He berkata, saya tumbuh bersama Xiao Wu, murid-murid lembah serigala surgawi saya. Jika mereka memiliki bakat, dapat menaklukkan prajurit serigala. Bagi orang lain, mereka mungkin hanya berguna sebagai monster base. Tetapi bagi murid-murid lembah serigala surgawi saya, mereka adalah keluarga dan saudara kandung. Yang Kai berkata, terakhir kali di Laut Fragmen Bintang, aku tidak melihatmu membawa Xiao Wu bersamamu. Lan He tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Memasuki Laut Fragmen Bintang terlalu sulit. Lembah serigala surgawi saya hanya memperoleh beberapa tempat, jadi Xiao Wu tidak bisa masuk. Yang Kai mengangguk, dia telah memasuki Laut Fragmen Bintang sebelumnya. Jadi dia secara alami tahu bahwa ketika Laut Fragmen Bintang dibuka, hanya mereka yang memiliki segel bintang yang dapat dipanggil dan memiliki kualifikasi untuk masuk. Saat mereka berdua berbicara, mereka tiba di aula besar. Lan He mengatur agar Yang Kai duduk dan beristirahat sebelum memesan orang untuk menyajikan teh. Dia kemudian berkata kepada Yang Kai, saudara Yang, tolong tunggu sebentar, saya akan pergi mencari guru. Yang Kai setuju. Lan He berbalik dan pergi. Di lembah serigala surgawi, di puncak roh tertentu, Lan He menerobos masuk dan berteriak, Tuan, Tuan. Sesaat kemudian, desahan datang dari sebuah pondok. Aku di sini. Lan He mengikuti suara itu dan membungkuk ke arah pria parubaya yang elegan. Tuan. Pria parubaya ini tidak lain adalah master lembah-lembah serigala surgawi, Tang Seng. Dia juga pembudidaya terkuat di lembah serigala surgawi, alam kaisar Orde Kedua. Meskipun ada wakil guru lembah lain di lembah serigala surgawi, Qian Xiuying, yang juga merupakan alam kaisar Orde Kedua. Mereka berdua adalah suami dan istri, dan Tang Seng telah menerobos sedikit lebih awal. Jadi jika mereka benar-benar bertarung, Tang Seng harus bisa menang. Membuka matanya sedikit, Tang Seng menatap murid di depannya dan cukup puas. Lembah serigala surgawi bukanlah sekte teratas, jadi tidak mudah untuk meningkatkan alam kaisar. Jika Lan He bisa memenuhi harapannya dan menjadi kaisar realem sesegera mungkin, bagaimana mungkin tuannya tidak puas? Sambil tersenyum, dia bertanya, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini? Lan He berkata, saya telah memperoleh beberapa pengalaman dan mendengar beberapa anekdot, tetapi saya belum memperoleh banyak. Tang Seng tersenyum dan berkata, di jalan pertumbuhan, apa yang kamu lihat dan dengar juga merupakan pengalaman. Mungkin pada suatu saat, kata-kata yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat akan menjadi nutrisi bagi pertumbuhan kamu, kunci terobosan kamu, atau jerami yang akan menyelamatkan hidup kamu. Tuan benar. Lan He menatapnya sambil tersenyum. Sama sekali tidak memiliki kendali yang dimiliki murid biasa ketika menghadapi tuannya. Alih-alih bertindak seperti anak perempuan yang menghadap ayahnya. Kali ini, saya melihat jerami yang menyelamatkan hidup saya. Tang Seng bertanya, jerami penyelamat apa? Lan He bertanya, apakah guru mengingat Penatua Ling? Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat dan menuangkan secangkir teh untuk Tang Seng. Tang Seng mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Penatua Ling adalah penatua dari lembah serigala surgawi saya dan kami sering bertemu. Apa ada yang tidak kau ingat? Lan He berjalan di belakangnya dan meletakkan tangannya di bahunya. Menggosoknya saat dia tersenyum. Murid bertanya, apakah guru ingat mengapa Penatua Ling datang ke lembah serigala surgawi saya? Tang Seng menghela nafas. Tentu saja, dia ada di sini untuk Wuan. Hubungannya dengan Wuan lebih solid daripada emas. Jika bukan karena itu, bagaimana saya bisa membuat pengecualian dan menerimanya ke lembah serigala surgawi, bahkan memberinya posisi penatua? Ling Yinqin tidak berasal dari lembah serigala surgawi, tetapi karena dia telah menikah dengan seorang murid lembah serigala surgawi, Wuan, sejak lama. Sayangnya, Wuan telah meninggal di alam rahasia. Jadi dia datang jauh untuk mengawal Abu Wuan ke lembah serigala surgawi dan membiarkan suaminya beristirahat dengan tenang. Jadi jika dihitung, Wuan dan Tang Seng yang sudah meninggal masih merupakan sesama murid. Sementara senioritas Ling Yinqin sama dengan Tang Seng, satu generasi lebih tinggi dari Lan He.
Ketika Ling Yinqin pertama kali datang ke lembah serigala surgawi, dia hanya seorang pembudidaya alam Daosos Orde ketiga. Tetapi selama beberapa tahun terakhir, lembah serigala surgawi tidak memperlakukannya dengan buruk. Ditambah dengan akumulasinya, dia akhirnya menjadi kaisar realem beberapa tahun yang lalu dan dipromosikan menjadi penatua oleh Tang Seng. Lan He berkata, tahun itu di Laut Fragmen Bintang, murid bertemu seseorang yang memberitahu murid tentang penatua Ling. Setelah meninggalkan Laut Fragmen Bintang, murid mengirim seseorang untuk menanyakan tentang penatua Ling. Secara kebetulan, tidak lama kemudian, murid memperoleh panen dan membawanya ke lembah. Petik 2. Tang Seng mengangguk dan berkata, itu benar. Apa? Apakah kamu ingin meminta kredit kepada guru? Master Realem Kaisar tambahan akan sangat membantu lembah serigala surgawi. Jadi dia pikir Lan He meminta semacam hadiah. Lan He menjulurkan lidahnya dan berkata, tidak, saya hanya ingin mengatakan bahwa orang yang memberitahu saya tentang masalah ini bernama Yang Kai. Tang Seng berkata, pada saat itu, dia sepertinya telah menyelamatkanmu sekali dan mengirimmu keluar dari Void Crack. Kamu juga memberitahuku tentang ini nanti. Setelah mengatakan ini, dia tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu dan berbalik untuk menatapnya. Baru saja kamu mengatakan kamu melihat penyelamat. Mungkinkah? Lan He mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Mata guru setajam obor. Kali ini saya bertemu saudara Yang. Dia di wilayah timur, bukankah kamu mengatakan dia berada di wilayah selatan? Petik 2. Ya, dia dari domain selatan. Tetapi dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di domain timur. Lalu, apakah kamu membawanya kembali? Bagaimanapun, dia adalah penyelamatmu. Jadi sejak kita bertemu, kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Lan He berkata, tentu saja aku membawanya kembali. Dia saat ini berada di ruang tamu. Mendengar ini, Tang Seng segera berdiri dan memelototinya. Gadis kecil, karena kamu telah mengundangnya ke sini, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Karena dia adalah dermawanmu. Guru harus menemuinya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lan He tersenyum dan berkata, aku sudah berterima kasih padanya. Tang Seng berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli seberapa banyak kamu berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupmu. Itu tidak akan cukup. Lan He memanfaatkan kesempatan ini dan berkata, sebenarnya, dia juga memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuan guru saat ini. Awalnya, saya khawatir guru tidak akan setuju. Tetapi sekarang dengan kata-kata saya dapat yakin. Tang Seng berhenti di jalurnya dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Memalingkan kepalanya untuk melihat Lan He. Dia bertanya, mengapa aku merasa kamu tidak baik-baik saja? Menuangkan teh. Memijat punggungku. Tidak perlu terlalu sopan. Bagaimana murid ini bisa menjadi orang seperti itu di mata guru? Lan He cemberut. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tang Seng mendengus. Apakah kamu pikir aku tidak tahu seperti apa kamu? Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Sepertinya permintaannya kali ini tidak kecil. Katakan padaku, bantuan apa yang dia inginkan dariku? Lan He ragu-ragu berkata, Tuan. Tang Seng berkata, cepat dan katakan, kalau tidak kamu akan dihukum oleh aturan sekteku. Dengan lembut melirik kepala Lan He, dia membuatnya menutupi kepalanya dengan tangannya. Setelah merenung sejenak, Lan He berkata, dia datang ke wilayah timur kali ini untuk mengunjungi Pulau Binatang Buas. Tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan jalan. Pulau Binatang Roh, ekspresi Tang Seng sedikit berubah. Jelas menyadari sesuatu saat dia mengangguk ringan. Aku mengerti. Pulau Spirit Base adalah tempat halus yang tidak dapat ditemukan oleh orang biasa. Belum lagi orang luar seperti Yang Kai. Bahkan orang-orang di wilayah timur tidak tahu di mana Pulau Roh Binatang itu. Tetapi bahkan jika orang lain tidak tahu, Lembah Serigala Surgawi memiliki cara untuk menemukannya karena utusan pencari binatang dari Pulau Spirit Base telah meninggalkan token yang memungkinkan mereka melakukan perjalanan ke Laut Timur dan menemukan perkiraan lokasi Pulau Spirit Base. Dengan senyum tipis, dia berkata, ini hanya masalah kecil. Karena dia berhutang budi padamu, guru secara pribadi akan menemaninya dan membantunya menemukan Pulau Binatang Roh. Meskipun token itu adalah kepercayaan terbesar Lembah Serigala Surgawi, itu hanya untuk digunakan untuk menemukan lokasi Pulau Binatang Roh. Itu bukan bantuan dari Pulau Binatang Roh. Jadi itu bukan kerugian bagi Lembah Serigala Surgawi. Di masa depan, jika Lembah Serigala Surgawi menghadapi bahaya apapun, token itu akan tetap berguna bagi mereka. Menggunakannya untuk membalas budi Yang Kai bukanlah ide yang buruk. Apalagi dia juga bisa berteman dengan pemuda ini. Tang Seng juga telah mendengar dari Lan He bahwa kekuatan pemuda ini luar biasa dan bakatnya luar biasa. Yang lebih langka lagi adalah dia mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Melihat Li Wuyi,
Justru karena dia mahir dalam hukum luar angkasa sehingga dia bisa mendapatkan gelar nomor 1 di bawah alam Kaisar Agung. Di masa depan, Yang Kai mungkin belum tentu lebih buruk dari Li Wuyi. Jika mereka dapat membentuk hubungan yang baik dengannya, itu akan bermanfaat bagi lembah serigala surgawi di masa depan. Segala macam pikiran melintas di benak Tang Seng. Tapi ini bukan karena dia licik, itu hanya pertimbangan normal. Selain itu, sebagai master lembah dari lembah serigala surgawi, dia mengkhawatirkan seluruh sekte. Jadi tentu saja dia lebih banyak berpikir. Mendengar ini, Lan He tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Sebaliknya dengan hati-hati menatapnya dan tergagap. Jika itu saja, maka tidak apa-apa. Tetapi saat ini situasi saudara yang cukup buruk. Tang Seng bertanya dengan curiga. Apa maksudmu? Lan He berkata, Tuan, apakah kamu lupa? Dia membunuh banyak orang di Laut Fragmen Bintang. Termasuk 2 anak suci dari Buddhist Heaven Holy Land, Zhang Hao dan Zhang Xian. Petik 2. Ekspresi Tang Seng sedikit berubah. Buddhist Heaven Holy Land mencari masalah dengannya? Dan sekte dunia bawah. Suara Lan He menjadi lebih lembut. Apa? Ekspresi Tang Seng berubah drastis. Adalah satu hal bagi kekuatan utama untuk menemukan masalah dengan Yang Kai. Tetapi sekarang sebenarnya 2 kekuatan utama yang mencoba mencari masalah dengannya? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kentang panas seperti itu adalah sesuatu yang akan dihindari orang lain. Jadi bagaimana dia bisa begitu bodoh untuk datang ke rumahnya sendiri? Tang Seng benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang Lan He. Jadi dia dengan marah mengulurkan tangan dan menunjuk padanya. Lan He berkata dengan nada sedih. Tuan, bukankah saya mengatakan bahwa setetes air harus dibayar dengan mata air? Terlebih lagi, dia menyelamatkan nyawa murid ini. Jika dia tidak mengirimku keluar dari Space Crack tahun itu, murid ini pasti sudah lama mati. Tang Seng berkata dengan getir. Kamu benar, tapi ini masalah waktu. Dengan situasi saat ini, kamu membawa masalah ke lembah serigala surgawi saya. Petik 2. Lan He cemberut dan berkata, bukankah lembah serigala surgawi kita memiliki tanda dari Pulau Binatang Roh? Meskipun kedua kekuatan besar itu kuat, mereka seharusnya tidak berani menyerang kita, kan? Tang Seng berkata dengan kekecewaan. Memang benar mereka tidak berani menyerang kita. Tapi jangan lupa, karena lembah serigala surgawi berada di wilayah timur, kita harus menahan diri dalam segala aspek. Bukan karena kami memiliki token dari Pulau Binatang Roh sehingga kami bisa bertindak arogan. Jika kita membuat marah 2 kekuatan besar itu, akankah lembah serigala surgawi saya dapat menjalani kehidupan yang damai di masa depan? Murid-murid yang keluar untuk melunakkan diri mereka sendiri. Bagaimana bisa ada keamanan? Kamu gadis kecil. Kamu benar-benar menyebalkan. Petik 2. Lan He bertanya tanpa daya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Seng mondar-mandir. Merenung sejenak sebelum ekspresi ketegasan melintas di matanya. Saat ini, kita hanya bisa menyangkal masalah token dan mengabaikan lembah serigala surgawiku dari masalah ini sebelum membiarkannya pergi. Tapi aku sudah berjanji padanya. Lan He menatap Tang Seng dengan tak percaya. Seolah dia tidak mengira tuannya akan membuat keputusan seperti itu. Perasaan tidak percaya memenuhi hatinya. Tang Seng menggelengkan kepalanya dan berkata, persetujuan saya tidak dapat dianggap akurat. Raja ini bertanggung jawab atas lembah serigala surgawi. Lan He bertanya dengan kaget. Tuan, apakah saya ingin murid ini menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih? Lancang, Tang Seng menoleh dan berteriak dengan marah. Wajahnya dipenuhi dengan martabat. Tiba-tiba, dia menenangkan nada suaranya dan berkata, Xiao He, kamu harus memahami guru dan memikirkan masa depan beberapa ribu murid lembah serigala surgawi ini. Jika memungkinkan, guru tidak bersedia melakukannya. Tetapi jika saya membantunya dan melindunginya, itu sama saja dengan menjadi musuh dengan 2 kekuatan utama itu. Lembah serigala surgawi saya telah memantapkan dirinya di wilayah timur. Jadi bagaimana kita akan bertahan di masa depan? Saya bukan seseorang yang tidak mengerti gambaran besarnya. Kamu harus mengerti. Lan He membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Yang Kai. Lagi pula, dia sudah mengutarakan pikirannya. Dan sekarang dia tidak bisa memenuhi kesepakatannya. Jadi siapa yang tahu apa yang akan dipikirkan Yang Kai tentang dia? Namun, dia juga tahu bahwa karena tuannya telah membuat keputusan, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Setelah memikirkannya sejenak, dia bertanya, Tuan, dapatkah kamu menyerahkan token itu kepada saya untuk disimpan sebentar? Aku akan membawanya keluar dari lembah serigala surgawi dan menemaninya ke Pulau Binatang Roh. Begitu kita menemukan Pulau Binatang Roh, aku akan kembali. Tang Seng menggelengkan kepalanya. Jika bukan karena 2 kekuatan besar itu, ini bukan tidak mungkin.
Tetapi karena mereka ingin menimbulkan masalah bagi Yang Kai, kamu tidak dapat melakukan ini. Mereka tidak akan melepaskanmu. Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tetapi, tidak perlu membahas masalah ini lebih jauh. Tang Seng mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Sekarang ikuti Tuan untuk melihat Yang Kai itu. Lan dia mengikuti di belakang dengan linglung. Di tengah jalan, Tang Seng mengeluarkan kompas komunikasinya dan berkomunikasi dengan seseorang. Sesaat kemudian, seorang wanita mengenakan jubah istana terbang. Dia adalah wakil master lembah-lembah serigala surgawi, Qian Xiuying, dan juga istri Tang Seng. Melirik Lan He, Qian Xiuying tersenyum dan bertanya, "Hei kecil, ada apa? Mengapa kamu begitu putus asa? Apakah guru kamu menguliahi kamu lagi? Katakan padaku apa yang terjadi. Aku akan membantumu." Lan He menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tang Seng menghela nafas dan menjelaskan situasinya secara singkat kepadanya sebelum memberitahu dia tentang keputusannya. Qian Xiuying akhirnya mengerti mengapa Lan He begitu tertekan. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Masalah ini cukup merepotkan." Di dalam hatinya, dia juga merasa agak marah pada Yang Kai. Karena dia membunuh dua anak suci mereka dan bahkan membunuh murid langsung dari Master Sekte Dunia Bawah. Tidak bisakah dia tinggal di domain selatan? Mengapa dia harus lari ke domain timur? Karena kamu telah datang ke sini. Kamu setidaknya harus menyembunyikan jejakmu. Sekarang setelah kamu muncul, kamu telah ditargetkan oleh dua kekuatan teratas dan bahkan melibatkan lembah serigala surgawi. Siapa yang tersinggung oleh lembah serigala surgawi? Meskipun dia berpikir begitu, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Qian Xiuying memandang Lan He dan bertanya, apakah dia mengatakan mengapa dia ingin pergi ke Pulau Binatang Roh? Apakah dia punya hubungan dengan siapapun dari Pulau Binatang Roh? Lan He perlahan menggelengkan kepalanya. Murid tidak tahu. Tang Seng berkata, karena Yang Kai mahir dalam hukum luar angkasa, dia pasti pergi ke Pulau Binatang Roh untuk meminta nasihat dari senior Li Wei. Qian Xiuying mengangguk dan berkata, kamu benar. Jadi dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Pulau Binatang Buas Roh. Jika Yang Kai benar-benar memiliki semacam hubungan khusus dengan Pulau Binatang Roh, itu tidak akan terlalu buruk sehingga dia bahkan tidak bisa menemukan jalan keluar dan malah mencari bantuan dari lembah serigala surgawi. Berpikir demikian, Qian Xiuying melihat ke arah Lan He dan tersenyum ringan. Yakinlah, He kecil, dia adalah pria yang diberkati oleh surga. Dua kekuatan teratas mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Lan He menatapnya. Nyonya berarti. Qian Xiuying berkata, mereka yang mahir dalam hukum luar angkasa paling mahir dalam melarikan diri. Dia bukan tandingan tuan dari dua kekuatan besar itu. Jadi jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, mengapa dia tidak bisa lari? Pernahkah saya mendengar desas-desus bahwa saat itu, Li Wei entah bagaimana memprovokasi Kaisar Agung bayangan bunga dan diburu olehnya. Tetapi pada akhirnya, dia dapat melarikan diri dengan kemampuan luar angkasa. Saya harus tahu, orang macam apa Kaisar Agung itu? Meskipun Li Wei dikenal sebagai orang terkuat di bawah Kaisar Agung, kesenjangan antara dia dan Kaisar Agung masih cukup jelas. Karena dia dapat melarikan diri dari tangan Great Emperor Flower Shadow, itu menunjukkan kedalaman kemampuan luar angkasanya. Bahkan jika pencapaian Yang Kai dalam Dao ini lebih rendah dari Li Wei, dia pasti memiliki beberapa cara untuk mempertahankan hidupnya. Mendengarkan kata-katanya, Lan He tidak bisa tidak memikirkan teknik gerakan instan yang baru saja digunakan Yang Kai. Berpikir bahwa apa yang dikatakan nyonyanya masuk akal. Teknik itu sangat menakjubkan, memungkinkan dia melakukan perjalanan ribuan kilometer dalam sekejap. Orang-orang dari Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Kekhawatiran di hatinya akhirnya sedikit mereda, tetapi rasa bersalah yang dia rasakan tidak berkurang. Ketika mereka tiba di depan aula tamu, Lan He tahu dia tidak memiliki wajah untuk melihat Yang Kai, jadi dia secara alami tidak mengikuti mereka. Sebaliknya, dia berdiri di luar dan menunggu, ekspresi suram di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Tang Seng dan Qian Xiuying tidak memaksanya dan membiarkannya begitu saja. Di dalam aula utama, seorang pria dan seorang wanita tiba bersama. Yang Kai, yang diam-diam menunggu di dalam aula, memperhatikan ini dan segera berdiri untuk melihat mereka. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa memastikan identitas mereka. Dalam perjalanan ke sini, Lan He telah memberitahunya tentang situasi di Lembah Serigala Surgawi. Memberitahu dia bahwa hanya ada dua alam Kaisar Orde Kedua di Lembah Serigala Surgawi. Dan keduanya seharusnya adalah Tuan Lembah Tang Seng dan istrinya Qian Xiuying. Titik. Pria itu anggun sedangkan wanita itu cantik, seperti seorang dewi. Yang Kai adalah seorang tamu. Jadi dia secara alami tidak bisa tidak sopan. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan berkata,
Yang Kai menyapa Valley Master Tang dan Fist Valley Master Qian. Maafkan aku karena datang tanpa diundang. Tang Seng tertawa terbahak-bahak, mengungkapkan gambar yang berani dan terus terang yang tidak cukup cocok dengan penampilan ilmiahnya saat dia melangkah maju dan berkata, Tuan muda yang terlalu sopan. Saya adalah dermawan He kecil. Jadi datang ke lembah serigala surgawi saya benar-benar suatu kehormatan bagi lembah serigala surgawi saya. Bagaimana kamu bisa mengganggu kami? Qian Xiuying juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Tuan muda Yang Kai tertegun sejenak, meskipun pasangan suami istri ini memberinya perasaan yang sangat ramah. Ada sedikit ketidaktahuan dalam kata-kata mereka. Memikirkan bagaimana dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Lan He. Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu Tang Seng dan istrinya. Dia tidak bisa menahan perasaan lega. Namun, ketika dia melihat keluar aula dan tidak melihat Lan He, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh. Tuan muda silakan duduk. Tang Seng mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Qian Xiuying dan dirinya sendiri untuk duduk di dua kursi di atas sebelum berteriak, ayo, sajikan teh. Segera, seorang pelayan wanita datang untuk membuat pengaturan. Tang Seng tersenyum dan menatap Yang Kai dengan tatapan membara. Aku mendengar dari Little He bahwa tuan yang berasal dari domain selatan. Yang Kai mengangguk, kurasa begitu. Tang Seng dan Qian Xiuying saling melirik sebelum melanjutkan bertanya. Bolehkah saya bertanya di mana tuan muda yang sekarang? Saya dapat melihat bahwa tuan muda yang sudah menjadi alam kaisar orde kedua. Di usia yang begitu muda dan dengan kultivasi yang begitu tinggi. Tempat yang dia layani pastilah luar biasa. Yang Kai menjawab sambil tersenyum. Saya sementara melayani sebagai tetua tamu di kuil Azuresun. Dia tidak menyebutkan bahwa dia adalah master istana dari Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Lagi pula, yang lain sudah menganggap dia adalah anggota domain selatan. Dan sekarang dia adalah master istana wilayah utara. Itu lebih atau kurang seperti dia membual. Kuil Azuresun, ekspresi Tang Seng sedikit berubah. Apakah itu salah satu dari 3 kekuatan teratas domain selatan? Kuil Azuresun? Yang Kai mengangguk. Domain selatan hanya memiliki 1 kuil Azuresun. Tang Seng menghela nafas. Tang ini juga telah mendengar nama besar kuil Azuresun. 3 kekuatan besar dari domain selatan. Kuil Azuresun, Plain Palace, dan Tanah Suci Bela Diri Surgawi. Masing-masing dari mereka luar biasa. Sebanding dengan 3 kekuatan besar domain timur saya. Semuanya adalah kekuatan teratas di dunia. Dan lembah serigala surgawi saya hanya bisa menghela nafas kagum. Petik 2. Yang Kai berkata, Tuan lembah, saya tidak perlu terlalu rendah hati. Saya dapat melihat bahwa lembah serigala surgawi juga sangat luar biasa. Kedua master lembah memiliki kultivasi yang mendalam. Dan di masa depan, mereka mungkin tidak kalah dengan apa yang disebut kekuatan teratas. Petik 2. Tang Seng tertawa terbahak-bahak, kalau begitu aku akan mengandalkan kata-kata keberuntungan Tuan Muda Yang. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Omong-omong, ketika Tang ini masih muda, Tang ini pernah berangkat untuk menjelajahi 4 alam besar dari batas awan dan bintang. Tapi sayangnya, saya terhalang oleh banyak hal pada akhirnya. Dan tidak dapat mencapai keinginan lama saya. Saya bahkan belum meninggalkan wilayah timur. Sungguh memalukan. Karena Tuan Muda yang berasal dari wilayah selatan. Dapatkah saya memberitahu saya tentang perbedaan antara wilayah selatan dan wilayah timur? Qian Xiuying juga memandang Yang Kai dengan rasa ingin tahu. Tampaknya sangat tertarik dengan ini. Yang Kai terdiam sejenak. Tetapi setelah memikirkan bagaimana dia harus meminta bantuan mereka nanti, dia memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Omong-omong, dia telah mengunjungi wilayah batas bintang 4, utara, selatan, timur, dan barat. Dan dia juga telah mengalami kebiasaan lokal dunia. Meskipun dia tidak setua Tang Seng dan Qian Xiuying, pengalamannya cukup untuk mengguncang mereka di beberapa jalan. Jadi dia segera mulai berbicara dengan jujur dan percaya diri. Menyebabkan Tang Seng dan Qian Xiuying jatuh ke trans seolah-olah mereka sedang mendengarkan dia. Mulut Yang Kai mengering saat dia berbicara. Tetapi pasangan di depannya tampaknya masih belum puas. Bahkan tidak menyebutkan token Pulau Binatang Buas. Menyebabkan dia merasa sangat tertekan. Dia merasa bahwa Lan He seharusnya sudah memberitahu mereka tujuannya datang ke sini. Jadi mengapa mereka terus-menerus bertanya kepadanya tentang domain selatan dan tidak menyebutkan tokennya? Akhirnya menemukan celah. Yang Kai hanya bisa mengambil inisiatif untuk bertanya. 2 lembah master. Tolong maafkan saya. Yang ini datang ke lembah serigala surgawi untuk meminta bantuan. Petik 2. Mendengar ini, Tang Seng menghela nafas dan berkata, Tang ini kira-kira tahu apa yang diinginkan Tuan Muda Yang. Xiao He juga memberitahuku tentang itu sebelumnya. Tapi aku khawatir masalah ini akan mengecewakan Tuan Muda Yang. Yang Kai tertegun. Valley Master berarti. Tang Seng tersenyum pahit dan berkata, di masa lalu,
Lembah serigala surgawi saya memang mendapatkan keturunan serigala surgawi bulan melolong. Sebenarnya, itu bukan benar-benar keturunan. Itu hanya kebangkitan kecil dari garis keturunan leluhurnya. Tetapi tidak ada yang istimewa tentang itu. Kemudian, Pulau Binatang Roh memperoleh beberapa informasi dari suatu tempat. Dan utusan pencari binatang datang ke lembah serigala surgawi saya untuk meminta monster binatang dan memberikan kompensasi. Semua ini benar. Tetapi token Pulau Binatang Buas Roh dibuat oleh Tang ini. Sebuah fabrikasi. Yang Kai terkejut. Bagaimana hal ini bisa dibuat? Tang Seng berkata. Itu benar. Tang ini dengan sengaja mengarang berita ini dan kemudian menyebarkannya sehingga lembah serigala surgawi saya akan memiliki lapisan perlindungan yang tidak terlihat. Menyebabkan kekuatan lain takut pada lembah serigala surgawi saya. Meskipun Pulau Spirit Base mendengar berita ini, itu adalah fakta bahwa mereka mengambil monster base lembah serigala surgawi saya. Dan tindakan Tang ini tidak akan merusak reputasi Pulau Binatang Roh. Dengan kemampuan Pulau Binatang Roh, mereka tentu tidak ingin mempersulit lembah serigala surgawi saya. Saya hanya tidak berharap bahwa tuan muda yang akan melakukan perjalanan yang sia-sia hari ini. Saya benar-benar malu. Petik 2. Mendengarkan penjelasannya, Yang Kai tidak bisa menahan senyum kecut. Dia mengira bahwa keberuntungannya telah berubah menjadi lebih baik. Tetapi dia tidak menyangka bahwa token itu hanya palsu. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang bisa dia katakan? Jantungnya berdetak kencang ketika dia bertanya. Apakah itu sebabnya Lady Lan tidak berani datang menemuiku? Qian Xiuying menghela nafas. Xiao He merasa dia telah melanggar janjinya padamu. Jadi dia terlalu malu untuk bertemu denganmu. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Tidak perlu. Nona muda Lan terlalu banyak berpikir. Qian Xiuying berkata, anak itu memang seperti itu, selalu menganggapnya serius. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan kebaikan yang saya tunjukkan padanya ketika saya menyelamatkannya. Kali ini, dia bisa melihatmu di wilayah timur. Dia ingin membalas kebaikanmu. Tapi dia tidak tahu apakah berita ini benar atau salah. Dia berpikir bahwa lembah serigala surgawi saya benar-benar memiliki tanda dari Pulau Binatang Roh dan membawa kamu ke sini. Tang Seng berkata, kesalahannya terletak pada Tang ini. Saat itu, saya hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk melindungi lembah serigala surgawi. Tetapi saya tidak ingin menyakiti Little He. Tolong jangan salahkan dia. Yang Kai menjawab dengan sungguh-sungguh, tentu saja tidak. Jika bukan karena pengingat Lan He, dia benar-benar tidak akan tahu bahwa dia telah menjadi sasaran sekte Tanah Suci dan dunia bawah surga Buddha. Qian Xiuying berkata, jika kamu benar-benar ingin mencari Pulau Binatang Roh, mengapa kamu tidak pergi ke kota di tepi laut dan melihatnya? Mungkin kamu akan menemukan beberapa petunjuk. Yang Kai mengangguk. Tetapi di dalam hatinya, jika dia benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar, dia tidak keberatan untuk tidak pergi ke Pulau Binatang Buas. Tujuan utamanya datang ke wilayah timur kali ini adalah untuk pergi ke Pulau Naga, dan Pulau Binatang Roh ada di sepanjang jalan. Omong-omong, Liu Yan telah tinggal di Pulau Binatang Roh untuk waktu yang sangat lama. Tetapi dia belum tentu tahu lokasi Pulau Binatang Buas Roh. Karena ketika Jiu Feng membawanya pergi, dia masih telur Phoenix. Setelah itu, dia langsung pergi ke Pulau Naga dan mengikuti Yang Kai ke Starfield alam bawah. Pada saat ini, Tang Seng tiba-tiba mengerutkan kening dan mengeluarkan kompas komunikasinya dari cincin luar angkasa untuk merasakannya. Segera, ekspresinya berubah dan dia berbalik untuk melihat Qian Xiuying. Yang Kai mengamati ekspresinya dan tahu bahwa dia mungkin telah menerima beberapa pesan penting. Jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, jika dua master lembah memiliki beberapa hal untuk diperhatikan, tolong urus sendiri. Yang ini akan segera pergi. Dan jika saya memiliki waktu luang di masa depan, saya akan mengunjungi kamu lagi. Tang Seng berdiri dan berkata, saya malu. Memang ada beberapa hal mendesak di lembah. Karena itu masalahnya. Tang ini tidak akan berdiri pada upacara dengan Tuan Muda Yang. Silakan lakukan sesukamu. Petik 2. Mengatakan demikian, dia pergi bersama Qian Xiuying. Yang Kai menoleh untuk melihat sosok mereka yang menghilang dan mengusap dagunya. Tatapan penuh arti melintas di matanya. Dia tidak bodoh, meskipun kata-kata Tang Seng terdengar masuk akal. Tindakannya sebelumnya telah membuatnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia tidak berani mengatakan dengan pasti apakah token itu ada atau tidak. Tetapi memang benar bahwa lembah serigala surgawi tidak menyambutnya. Kalau tidak, suami dan istri tidak akan pergi bersama. Jika memang ada sesuatu yang penting, dia bisa menanganinya sendiri. Mengapa dia membutuhkan dua orang untuk pergi bersama? Yang Kai bahkan tidak mengungkapkan niat untuk membiarkannya tinggal sebagai tamu selama beberapa hari. Dan setelah dia mengatakan bahwa dia akan segera pergi, Yang Kai jelas merasa bahwa mereka lega secara rahasia. Mereka takut terjebak dalam baku hantam. Namun,
Dari sudut pandang pihak lain, itu normal untuk memiliki kekhawatiran seperti itu. Yang Kai tidak punya alasan untuk menyalahkan orang lain, tetapi dia masih agak tidak senang. Sebuah kepala muncul dari pintu dan mengunci mata dengan Yang Kai. Yang Kai tersenyum ringan. Nyonya Lan. Lan He ragu-ragu muncul. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Saudara Yang. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi dengan Nona Lan? Apa dia merasa tidak enak badan? Lan He menunduk untuk melihat jari-jari kakinya. Saudara Yang, maafkan aku. Yang Kai tidak tahu apakah lembah serigala surgawi memiliki token dari Pulau Binatang Roh. Tetapi dia tahu. Dia juga tahu bahwa informasi ini tidak dibuat-buat. Itu hanya karena Tuan dan Nyonya khawatir bahwa berhubungan baik dengan Yang Kai akan membawa masalah ke lembah serigala surgawi. Jika dia bisa menjadi kepala keluarga, dia pasti tidak akan ragu untuk membantu. Tetapi meskipun dia adalah penatua lembah serigala surgawi, dia tidak bisa membuat janji apapun kepada Yang Kai saat ini. Dia juga tidak bisa melakukan apapun untuk membiarkannya menyusuri lembah serigala surgawi. Di satu sisi, dia adalah dermawannya. Tetapi di sisi lain, dia adalah master sektenya. Lan He merasa sangat bertentangan. Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersalah terhadap Yang Kai, hampir tidak berani menatap matanya. Yang Kai berjalan ke arahnya dan tersenyum. Nona muda Lan terlalu serius. Yang ini sudah sangat berterima kasih karena saya dapat memberitahu saya tentang Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Adapun token dari Pulau Binatang Roh. Karena itu dibuat. Tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Lan He terdiam sesaat sebelum tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas. Saudara Yang, tunggu beberapa hari lagi. Aku akan memikirkan sesuatu untukmu. Melihat ekspresinya, Yang Kai tahu bahwa dia mungkin ingin memohon kepada Tang Seng dan memintanya untuk menyerahkan token Pulau Binatang Roh. Tetapi jika dia benar-benar melakukannya, itu mungkin menyebabkan semacam konflik antara pasangan master dan murid. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, tidak perlu. Aku tidak harus pergi ke Pulau Binatang Roh. Bagi saya, jika saya bisa pergi ke Pulau Binatang Roh, saya bisa pergi. Tetapi jika saya tidak bisa, tidak apa-apa. Hanya saja kamu mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan. Petik 2. Mendengar ini, Lan He merasa sangat tidak nyaman. Masalah ini jelas merupakan kesalahan lembah serigala surgawi. Tuanya lah yang memiliki beberapa keraguan. Ketika dia pertama kali mendengar tentang Yang Kai, dia sangat senang melihatnya dan bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi akan menemaninya dalam perjalanan ke Pulau Binatang Roh. Kemudian, ketika dia mendengar bahwa dua kekuatan teratas sedang mencari masalah dengan Yang Kai, sikapnya segera berubah. Tetapi sekarang dialah yang dihibur. Di mana Kakak Ling? Bisakah kamu membawaku menemuinya? Yang Kai mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, saudara Yang. Ikutlah denganku. Perhatian Lan He benar-benar teralihkan dan dia langsung setuju. Saat Lan He berjalan lebih dalam ke lembah serigala surgawi, Lan He tetap diam. Hanya menjawab pertanyaan Yang Kai. Dia tidak lagi hidup dan ceria seperti sebelumnya. Jelas masih merasa bersalah. Di dalam aula lain, Tang Seng dan Qian Xiuying buru-buru masuk. Di dalam aula, dua orang sudah menunggu. Salah satunya adalah pria tua setengah dewasa dengan aura suram. Seolah-olah dia baru saja keluar dari gerbang neraka. Sementara yang lain adalah pria parubaya dengan penampilan yang bermartabat. Dia mengenakan jubah hitam sederhana dan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya seperti pedang tajam. Menyebabkan suasana di aula menjadi sangat menindas. Melihat kedua orang ini, Tang Seng dan Qian Xiuying sama-sama terkejut. Mereka melangkah maju dan menangkupkan tinju mereka. Master Sekte Fu, Tuan Suci Su, mohon maafkan Tang ini karena tidak keluar untuk menemuimu. Dalam hati mereka berpikir bahwa keduanya telah tiba begitu cepat. Yang Kai baru saja tiba di lembah serigala surgawi. Tetapi keduanya sudah mengikutinya. Diam-diam bersukacita atas pandangan ke depan mereka dan tidak gegabah menyetujui permintaan Yang Kai. Kalau tidak, lembah serigala surgawi benar-benar tidak akan bisa melepaskan diri kali ini. Keduanya adalah pemimpin dari dua kekuatan teratas wilayah timur. Keduanya memiliki kultivasi Master Realem Kaisar Orde Ketiga. Jika mereka berdua bertindak bersama, sudah jelas sikap seperti apa yang akan dimiliki Sekte Dunia Bawah dan Buddhist Heaven Holy Land. Mungkin kedua kekuatan ini sudah mengirim semua tuan mereka. Dia menghela nafas dalam hatinya. Kali ini, peluang Yang Kai sangat tipis. Jadi bagaimana jika dia memiliki kemampuan luar angkasa? Dengan begitu banyak master yang menyerang. Begitu mereka mengganggu ruang. Bahkan jika dia memiliki kemampuan luar angkasa, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Dia hanya bisa berharap bahwa Xiao He tidak akan menyalahkannya di masa depan. Hantu Fubo menurunkan matanya seperti biksu tua yang bermeditasi, tidak bergerak. Meskipun ini adalah lembah serigala surgawi dan dia hanya seorang tamu,
dia masih tidak bisa memberi Tang Seng wajah apapun. Di sisi lain, Su Changfeng menjawab dengan, Tetapi dia masih memunggungi Tang Seng dan istrinya saat dia dengan ringan bertanya, Tang Seng, sudah berapa lama lembah serigala surgawi kamu ada? Kata-kata ini muncul entah dari mana. Tetapi Tang Seng bisa mendengar aura aneh dari mereka. Tubuhnya tidak bisa menahan menggigil saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sudah sekitar 20 hingga 30 ribu tahun. Su Changfeng mengangguk ringan, berbalik, dan berkata dengan acuh tak acuh. 20 atau 30 ribu tahun. Warisanmu dapat dianggap cukup kuno. Lembah serigala surgawi kamu pernah menjadi kekuatan yang mulia. Salah satu kekuatan teratas di wilayah timur. Itu dulunya sunyi dan hampir hancur. Tetapi karena ia mampu bertahan selama 20 atau 30 ribu tahun, ia pasti memiliki karakteristik uniknya sendiri. Petik 2. Tang Seng tersenyum dan berkata, binatang buas memiliki naluri untuk mencari keberuntungan dan menghindari bencana. Lembah serigala surgawi saya bersekongkol dengan prajurit serigala. Jadi tentu saja kami memiliki naluri yang sama. Petik 2. Su Changfeng menatapnya dengan penuh arti sejenak sebelum mengangguk. Bagus sekali. Saya yakin kamu mengerti mengapa Sekte Master Fu dan saya datang. Dahi Tang Seng meneteskan keringat dingin saat dia berkata, yakinlah, Tuan Suci Su, lembah serigala surgawi saya tidak akan melakukan tindakan bunuh diri seperti itu. Hanya saja murid kecilku bodoh dan tidak punya niat untuk membawanya kembali. Lembah serigala surgawi saya tidak memiliki niat untuk melindunginya. Dia akan segera pergi. Petik 2. Fubo tiba-tiba mendengus. Kamu bisa mencoba melindunginya. Begitu kata-kata ini keluar, Qian Xiuying tidak bisa menahan diri untuk tidak memelototi Fubo dengan marah, agak tidak yakin. Memang benar bahwa dia adalah Master Realem Kaisar urutan ketiga, dan juga pemimpin kekuatan teratas di wilayah timur. Tetapi ini adalah lembah serigala surgawi. Apa artinya seorang tamu bertindak begitu arogan terhadap tuan rumah? Lembah serigala surgawi memiliki perlindungan pulau binatang buas. Jadi dia benar-benar tidak percaya bahwa Sekte Dunia Bawah akan berani bertindak melawan lembah serigala surgawi. Selama token tetap ada, selama prestise Spirit Base Island tetap ada, lembah serigala surgawi tidak akan dihancurkan. Tampaknya merasakan tatapan Qian Xiuying. Fubo tiba-tiba mengangkat matanya. Matanya yang tajam bertemu dengan tatapan Qian Xiuying saat dia mencibir. Pada saat berikutnya, wajah cantik Qian Xiuying kehilangan semua warna saat dia merasakan ledakan ratapan dan melolong di telinganya. Jiwanya gemetar dan tubuhnya menggigil. Dalam sekejap, Tang Seng muncul di depan Qian Xiuying dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Master Sekte Fu, apa artinya ini? Lembah serigala surgawi saya tidak berniat ikut campur dalam keluhan dan perselisihan orang lain. Tolong hargai diri saya sendiri. Petik 2. Fubo dengan dingin menjawab. Raja ini baru saja melihat bahwa Nyonya Tang agak tidak yakin dan memintanya untuk mengenali kenyataan. Mengapa? Apakah kamu juga tidak yakin? Tang Seng marah tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Su Changfeng bertanya. Tang Seng, apakah arai perlindungan sekte kamu memiliki kemampuan untuk mengisolasi langit dan bumi? Tang Seng tanpa sadar menjawab, semua arai roh pelindung sekte memiliki fungsi ini. Begitu dia selesai berbicara, dia sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya dengan ngeri. Apa maksud Tuan Suci Su dengan menanyakan ini? Su Changfeng menatapnya dengan acuh tak acuh. Bagaimana menurutmu? Fubo tertawa aneh sebelum berdiri dan berkata, niat Tuan Suci Su adalah agar kamu mengaktifkan sekte pelindung Grand Arai dan mengisolasi dunia ini sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Seperti yang saya tahu, bocah itu memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Ekspresi Tang Seng sangat berubah. Mungkinkah kalian berdua ingin menyerang lembah serigala surgawiku? Su Changfeng menatapnya dan bertanya, apa yang salah dengan tanah pemakaman yang sudah jadi? Tidak, Tang Seng menolak. Fubo menyipitkan matanya dan berkata, Tang Seng, sebelum kamu berbicara, gunakan otakmu. Otak adalah hal yang baik. Jika kamu tidak menggunakannya, bukankah itu hanya hiasan? Mereka berdua memanggil Tang Seng dengan namanya dan tidak menempatkannya di mata mereka sama sekali. Menyebabkan Tang Seng dan istrinya merasa marah tetapi tidak berani berbicara. Sekarang setelah mereka diejek, Tang Seng tidak bisa menahan perasaan sedikit kesal. Belum lagi dia adalah Master Sekte. Dia sudah memperjelas pendiriannya sebelumnya bahwa dia tidak akan melindungi Yang Kai. Tetapi dia tidak berharap keduanya bertindak begitu agresif dan ceroboh di lembah serigala surgawinya. Mengambil napas dalam-dalam, Tang Seng berkata dengan sungguh-sungguh, masalah ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Sejujurnya, orang itu menyelamatkan nyawa murid kecilku. Kali ini, murid kecil saya membawanya kembali karena dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya. Tetapi Tang ini telah menolak, menyebabkan hati murid kecil saya merasa tidak nyaman.
Jika kita mengaktifkan Sekte Pelindung Grand Array lagi dan membiarkannya mati di lembah serigala surgawiku, hati murid kecilku pasti akan diganggu oleh iblis dalam diri di masa depan. Jadi bagaimana dia bisa memiliki ruang untuk berkembang? Jika saya berdua benar-benar ingin berurusan dengannya, saya dapat memilih tempat manapun tetapi bukan lembah serigala surgawi saya. Lembah serigala surgawi saya tidak akan melindunginya. Tetapi kami tidak akan ikut campur dalam keluhan saya. Petik 2. Apakah itu benar-benar tidak mungkin? Su Changfeng menatap Tang Seng dengan tajam. Wajah Tang Seng berkedut saat dia merasakan ancamannya. Dia tahu bahwa jika dia menolak kali ini, akan ada banyak masalah bagi lembah serigala surgawi di wilayah timur di masa depan. Sama seperti yang dia katakan pada Lan He. Dengan perlindungan Pulau Binatang Roh, tidak ada yang berani menyerang lembah serigala surgawi secara terbuka. Tetapi tidak dapat dihindari bahwa mereka diam-diam akan membuat masalah bagi mereka. Lembah serigala surgawi adalah sekte besar, dan pengeluarannya tidak kecil. Sekte juga memiliki banyak fondasi di luar. Jadi fondasi ini pasti akan menjadi sasaran. Melihat ke arah Qian Xiuying, dia melihatnya perlahan menggelengkan kepalanya saat mulutnya berkedut. Diam-diam, Tang Seng tahu dia mengacu pada Lan He. Jadi dia segera mengambil keputusan dan dengan tegas berkata, saya harap Tuan Suci Su tidak akan mempersulit Tang ini lagi. Fakta bahwa Lan He dapat kembali dari Laut Fragmen Bintang hidup-hidup dan maju ke alam kaisar sedini mungkin adalah sesuatu yang sangat mereka harapkan. Mungkin di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam kaisar Orde Ketiga. Dengan kata lain, masa depan lembah serigala surgawi bergantung pada Lan He saja. Jika insiden ini menyebabkan Martial Dao Heart Lan He rusak, itu akan menjadi kerugian terbesar bagi Heavenly Wolf Valley. Adapun apakah fondasi mereka di luar akan ditekan atau tidak, itu adalah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan di masa depan. Belum lagi, Yang Kai juga memiliki semacam hubungan dengan penatua lembah serigala surgawi lainnya, Ling Yinqin. Jika Yang Kai meninggal di lembah serigala surgawi, Ling Yinqin pasti akan memiliki beberapa keluhan tentang lembah serigala surgawi. Ini setara dengan lembah serigala surgawi yang kehilangan persetujuan dari dua kaisar realem. Jadi bagaimana mungkin Tang Seng membiarkan hal seperti itu terjadi? Mendengar jawaban ini, Fu Bo tersenyum dingin. Su Changfeng menatap Tang Seng dengan acuh sejenak. Seolah-olah dia juga telah melihat melalui tekadnya dan sedikit mengangguk. Baik. Mendengar ini, Tang Seng mau tidak mau menghela nafas lega. Jika Su Changfeng benar-benar bersikeras melakukannya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa menolak. Situasi saat ini adalah hasil terbaik. Meskipun dia tidak dapat melindungi Yang Kai, dia tidak setuju untuk mengaktifkan Sek Protektif Array untuk memotong jalur kelangsungan hidup Yang Kai. Jadi ini bisa dianggap sebagai penjelasan untuk dia dan Lan He. Di lembah belakang lembah serigala surgawi, ada tempat yang tenang dan terpencil di mana Ling Yinqin tinggal. Menurut Lan He, setelah dia keluar dari Laut Fragmen Bintang, dia mulai bertanya tentang Ling Yinqin. Secara kebetulan, Ling Yinqin juga datang jauh-jauh ke wilayah timur. Jadi ketika mereka berdua bertemu, Ling Yinqin juga mengetahui niat Lan He dan segera berterima kasih padanya sebelum mengikutinya ke lembah serigala surgawi. Pada saat itu, dia hanya seorang kultivator tahap Daosos Orde Ketiga. Setelah itu, di bawah perlindungan Lan He, dia secara alami dengan mudah bergabung dengan lembah serigala surgawi dan pindah ke tempat suaminya tinggal. Setiap hari, dia menjauhkan diri dari urusan duniawi dan berkultivasi dengan rajin. Setelah bertahun-tahun, dia juga menerobos ke alam kaisar. Dengan kekuatan seperti itu, Tang Seng telah memberinya posisi penatua. Tetapi semua orang di lembah serigala surgawi tahu bahwa penatua Ling ini tidak peduli dengan urusan lembah serigala surgawi dan tidak berinteraksi dengan orang lain. Yang dia lakukan hanyalah berjaga di samping rerumputan. Bagi mereka yang tahu tentang ini, mereka semua tergerak oleh kegilaannya. Ketika Yang Kai tiba dengan Lan He, Ling Yinqin sedang duduk diam di depan kuburan. Kuburan ini ditutupi rumput hijau subur dan bahkan dipenuhi dengan bunga liar. Ini seharusnya tempat abu suaminya dikuburkan. Menyadari bahwa seseorang telah tiba, Ling Yinqin membuka matanya dan pertama kali melihat Lan He, yang memimpin. Tersenyum padanya sebelum berbalik untuk melihat Yang Kai, yang mengikutinya. Setelah beberapa saat terkejut, ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajahnya. Penatua Ling, seseorang telah datang menemuimu. Lan He tersenyum dan berjalan mendekat. Kakak Ling, lama tidak bertemu. Yang Kai juga tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Yang Kai, Ling Yinqin tampak terkejut. Tetapi senyum di wajahnya tulus. Mengapa kamu di sini? Saya melewati wilayah timur dan kebetulan bertemu dengan nona muda Lan He. Berkat undangannya, saya datang ke lembah serigala surgawi untuk mengunjungi kamu. Petik 2. Ling Yinqin menilai dia dan berkata, setelah bertahun-tahun,
kamu tampaknya menjadi jauh lebih kuat. Yang Kai tersenyum. Saya mendengar bahwa kakak Ling juga telah menembus ke alam kaisar. Ling Yinqin berbalik untuk melihat kuburan dan berkata dengan lembut. Saya tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan secara normal. Saya hanya berkultivasi. Ayo, mari kita bicara di dalam. Petik 2. Setelah menyambut Yang Kai dan Lan He dengan hangat di rerumputan, interior rumah juga sangat sederhana, tanpa dekorasi apapun. Hanya ada meja, kursi, dan tempat tidur. Tetapi mereka memberikan perasaan yang menyegarkan dan alami. Ling Yinqin membakar teh harum dan mereka bertiga duduk untuk berbicara. Ketika mereka berbicara tentang bagaimana dia datang jauh-jauh ke wilayah timur setelah meninggalkan alam rahasia laut kekosongan soliter, Ling Yinqin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pada saat itu, dia hanya seorang kultivator tahap Dao Sos Orde ketiga. Jadi butuh beberapa tahun untuk melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Selama waktu itu, dia nyaris lolos dari kematian beberapa kali. Tetapi untungnya, keberuntungannya baik dan dia berhasil bertahan setiap kali. Akhirnya, dia datang ke wilayah timur dan bertemu Lan He, yang sedang mencarinya. Ling Yinqin secara alami berterima kasih kepada Yang Kai sebanyak-banyaknya, jika dia tidak menyebutkan masalah ini kepada Lan He di Laut Fragmen Bintang. Dengan situasinya saat itu, ingin bergabung dengan Lembah Serigala Surgawi bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, dia tidak tumbuh di Lembah Serigala Surgawi dan tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi kekuatan mana yang berani menerimanya sesuka hati? Pengaruh Lembah Serigala Surgawi di wilayah timur tidak buruk. Kekuatan seperti itu akan lebih memilih untuk memiliki kualitas daripada kuantitas. Mereka lebih suka memiliki murid yang dibesarkan sejak usia muda daripada menerima orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah memasuki Lembah Serigala Surgawi, semuanya menjadi damai. Dia datang ke sini untuk menjalani kehidupan pengasingan. Jadi tidak ada yang mengganggunya. Saat mengobrol, dia bertanya tentang Bing Yun, Liu Xianyun, dan yang lainnya. Dan setelah mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, dia santai. Setelah setengah hari, Yang Kai berdiri dan pergi. Ling Yinqin mencoba yang terbaik untuk membujuknya untuk tinggal di sini selama beberapa hari lagi sementara Lan He juga mendukungnya. Tetapi karena Yang Kai memahami sikap Tang Seng, bagaimana dia bisa tetap di sini untuk disalahkan? Setelah menemukan alasan, dia pergi. Ling Yinqin ingin mengirimnya pergi tetapi dihentikan olehnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa berdiri di depan rumput dan melihatnya menghilang. Saudara Yang, tidak bisakah kita menunggu beberapa hari lagi? Aku bisa memikirkan cara. Lan He bertanya dengan getir saat dia mengikuti Yang Kai keluar dari Lembah Serigala Surgawi. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak perlu. Saya masih memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Jadi saya tidak akan pergi ke Pulau Spirit Base untuk saat ini. Tapi, Lan He membuka mulutnya. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria muda tiba-tiba terbang keluar dari samping dan memanggil dengan mendesak. Kakak senior Lan, Tuan Lembah telah memanggilmu untuk menemukanmu. Lan He mengangguk dan berkata, saya akan mengirim saudara yang pergi sebelum saya pergi menemui Tuan Lembah. Namun, pemuda itu dengan cepat melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Lembah berkata bahwa dia ingin kamu segera bergegas. Sepertinya dia memiliki beberapa masalah mendesak untuk diperhatikan. Petik 2. Mendengar ini, Lan He sedikit mengernyit. Jelas menyadari sesuatu. Dengan dingin mendengus. Aku hanya akan mengirim saudara yang pergi. Aku akan segera ke sana. Tidak bisakah dia menunggu sebentar? Jejak rasa malu muncul di wajah pemuda itu saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Kakak senior Lan, tolong maafkan aku. Aku hanya mengikuti perintah Master Sekte. Melihat Lan He sepertinya ingin mengatakan lebih banyak, Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, Nona muda Lan, kamu boleh pergi. Saya tahu jalan keluar dari lembah. Tidak perlu mengirim saya pergi. Petik 2. Saudara Yang. Yang Kai melambaikan tangannya dan terbang keluar dari lembah seperti sambaran petir. Suaranya bergema di kejauhan. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Saudara Yang, kamu harus berhati-hati. Lan He buru-buru memanggil dari belakang sampai sosok Yang Kai menghilang dari pandangan sebelum menatap marah pada pemuda itu. Rambut pemuda itu berdiri tegak dan dia hanya bisa tersenyum dan menjelaskan. Kakak senior Lan, ini Tuan Lembah. Huff, wajah Lan He dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia berbalik dan terbang ke arah lain. Dia ingin bertanya kepada tuannya apa yang dia maksud dengan ini. Dia telah sangat membantunya. Tetapi sekarang dia dalam kesulitan. Bukan saja dia tidak dapat membantunya. Dia bahkan menolaknya untuk mengirimnya pergi. Bagaimana dia bisa menghadapinya di masa depan? Harus dikatakan bahwa sikap Lembah Serigala Surgawi terhadap Yang Kai hari ini sangat mengecewakan Lan He, dan hatinya dipenuhi amarah. Di luar Lembah Serigala Surgawi,
Yang Kai baru saja muncul ketika seseorang terbang ke arahnya. Pada awalnya, Yang Kai tidak terlalu memperhatikan orang ini. Tetapi ketika mereka melewati satu sama lain, orang itu tiba-tiba mengeluarkan tangisan lembut dan berbalik. Berteriak, apakah itu saudara Yang Kai di sana? Yang Kai berhenti di jalurnya dan berbalik, merasa bahwa ini cukup menarik. Dia telah datang ke wilayah timur, tetapi sekarang dia telah menemukan beberapa wajah yang dikenalnya. Orang yang berbicara sudah berbalik dan berhenti beberapa puluh meter di depan Yang Kai. Melirik Yang Kai, dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan. Ini benar-benar Brother Yang. Ketika saya mendengar saya telah datang ke lembah serigala surgawi, Ki ini segera bergegas. Tidak pernah berharap untuk bertemu saya di sini. Ki, hai, alis Yang Kai berkerut sesaat. Jika dia tidak mendengarnya menyebut dirinya Ki, Yang Kai mungkin tidak akan mengingat orang ini. Tetapi ketika dia memanggilnya Ki Hai, ditambah dengan penampilannya yang agak ramah, Yang Kai segera mengingat beberapa hal yang dia lihat di Wild Ancient. Daratan dan fragmen bintang laut. Mendengar ini, Ki Hai tertawa terbahak-bahak, saudara yang masih ingat Ki ini. Ki ini benar-benar beruntung. Yang Kai menatapnya dari atas ke bawah dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah kamu anggota Heaven Union Fort? Mengapa kamu di sini? Jika dia ingat dengan benar, Heaven Union Fort seharusnya tidak jauh dari Wild Ancient Land. Ada banyak orang dari Heaven Union Fort di Desolate City. Memikirkan hal ini, hati Yang Kai melonjak. Dia datang dari Wild Ancient Land dan pernah ke Desolate City. Segera setelah itu, banyak orang di wilayah timur tahu tentang penampilannya. Bahkan Lan He dari Lembah Serigala Surgawi telah mendengarnya. Pasti ada alasan untuk semuanya. Meskipun Yang Kai tidak merahasiakan sepanjang jalan, sebenarnya, tidak banyak orang di wilayah timur yang mengenalnya. Jadi pertanyaannya adalah, dari mana berita dia muncul di wilayah timur berasal? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan sebelumnya, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Baru sekarang dia melihat Ki Hai dan dia merasa seolah-olah awan telah terbelah dan bulan telah muncul. Sumber dari semua ini tepat di depannya. Namun, apa artinya ini? Yang Kai sedikit menyipitkan matanya saat dia menatap Ki Hai dengan tatapan penuh arti. Namun, Ki Hai sepertinya tidak memperhatikan ini dan malah berkata dengan serius, tentu saja, ini untuk saudara Yang. Yang Kai bertanya dengan ringan, ada apa? Ki Hai tersenyum pahit, ini masih masalah yang sama dari dulu. Saat dia berbicara, dia membungkuk ke tanah dan dengan hormat berkata, saudara Yang, tolong tunjukkan belas kasihan dan selamatkan kehidupan istri pelayan rendahan ini. Hari-hari istri pelayan rendahan ini dihitung. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih dari sebulan. Petik 2. Mendengar ini, Yang Kai terkejut. Istrimu masih hidup? Jika dia ingat dengan benar, wanita Ki Hai seharusnya diracuni oleh salah satu dari 10 racun tertinggi. Hujan berkelanjutan bumi Frost Surgawi. Kemudian, dia telah memperhatikan racun ini dan tahu bahwa itu sangat manjur. Dan hampir tidak ada obat untuk itu. Tetapi jika dia dapat menemukan api sejati Phoenix yang memiliki efek nirwana, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, sudah berapa tahun sejak wanita Ki Hai diracuni sebelum Laut Fragmen Bintang dibuka? Sudah hampir 20 tahun sejak itu. Setelah diracuni oleh racun Heavenly Frost Earth Continuous Rain selama 20 tahun, konsep macam apa itu? Apakah wanita Ki Hai adalah ras naga? Ekspresi Ki Hai pahit saat dia berkata, Benteng Persatuan Surgaku memiliki harta aneh yang dapat membekukan tubuh seseorang. Tubuh istri saya telah disegel dalam es selama ini, membekukan kekuatan hidup dan kondisinya. Itulah sebabnya dia bisa menunda sampai sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, efeknya menjadi lebih buruk. Jika aku tidak membuang racunnya sekarang, istriku akan benar-benar. Saat dia berbicara, matanya dipenuhi air mata dan dia memiliki ekspresi tergila-gila di wajahnya, menyebabkan hati Yang Kai sakit. Seorang pria tidak boleh menangis dengan mudah. Apalagi Ki Hai sudah menjadi Master Realm Kaisar. Kasih sayang yang begitu dalam untuk istrinya terlihat jelas. Jika Suyan, Xia Ningchang, atau salah satu wanitanya menghadapi situasi seperti itu, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan lebih baik. Ki Hai menegakkan wajahnya dan melanjutkan. Bertahun-tahun yang lalu, saya mendengar bahwa saudara yang muncul di wilayah timur sekali. Tetapi sayangnya, Ki ini tidak dapat melihatnya. Yang Kai segera menjawab dengan canggung. Saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan pada waktu itu. Dan pada waktu itu, saya tidak dapat membantu kamu. Ki Hai berkata, selama kamu memiliki Phoenix True Fire, kamu dapat mendetoksifikasinya dan memperpanjang hidupnya. Mungkinkah saudara yang tidak mendapatkan api sejati Phoenix di Laut Fragmen Bintang? Bagaimana ini mungkin? Dia yakin bahwa Phoenix True Fire ada di tangan Yang Kai. Jadi jika dia salah, bukankah itu kesalahan besar?
Yang Kai menggelengkan kepalanya. Saya memang mendapatkan Phoenix True Fire. Tetapi pada saat itu, Phoenix True Fire tidak bersama saya. Jadi bahkan jika saya ingin membantu kamu, saya tidak akan memiliki kemampuan.